handphone terpidana diduga dibajak. Pakar psikolog forensik, Reza Indragiri mengungkap kejanggalan bukti chat di handphone milik terpidana kasus Vina, Hadi Saputra. Reza menduga, bukti isi chat di ponsel Hadi telah direkayasa. Adapun chat di ponsel Hadi telah diekstraksi pihak kepolisian dan dijadikan bukti dalam dokumen kasus Vina. Isi halaman 65 yang menyebut bahwa seolah ada SMS antara Saka Tatal dengan Sudirman itu tidak didukung oleh bukti ekstraksi data dari handphone, ucap Reza, dalam tayangan official iNews, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Reza berpendapat, isi ponsel Hadi yang diekstraksi polisi hanya berisi percakapan sang terpidana dengan kekasihnya. Percakapan Hadi dan kekasihnya pun hanya membahas soal rencana pernikahan mereka. Yang ada dalam bukti ekstraksi data digital adalah komunikasi antara Hadi dengan pacarnya, yang sama sekali tidak bicara tentang pembunuhan atau rencana pembunuhan apapun, ujar Reza. Menurut Reza, tak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal dalam ponsel Hadi. Karena itu, Reza menduga bukti chat terpidana kasus Vina hanyalah hasil rekaan belaka. Berarti kuat dugaan saya, isi halaman 65 tentang konon SMS antara Sudirman dan Saka Tatal adalah informasi rekaan belaka, jelas Reza. Yang diperoleh barangkali dengan cara intimidasi, iming-imingkah, tipu muslihatkah itu. Intinya isi dokumen 65 mengandalkan keterangan. Ia menyayangkan, isi dokumen tersebut kemudian digunakan hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup terhadap para terpidana kasus Vina. Dalam dakwaannya, hakim bahkan menyebut para terpidana telah melakukan pembunuhan berencana. Sayang beribu sayang, isi halaman 65 tentang konon SMS tersebut dijadikan pertimbangan hakim untuk memutus benar adanya pembunuhan berencana, jelasnya. Padahal tidak ada bukti komunikasi elektroniknya. Karena itu saya katakan tidak semata-mata handphone Hadi dan pacarnya yang diekstrak Polda Jabar. Menurut Reza, seharusnya Polda Jawa Barat, Jabar, tidak hanya mengekstraksi ponsel Hadi sebagai bukti, melainkan ponsel milik seluruh terpidana dan korban dalam kasus Vina. Tapi seluruh gawai para tersangka, gawai kedua korban harus mendapat perlakuan yang sama sehingga kita peroleh informasi serinci-rincinya tentang siapa, dengan siapa, berkomunikasi dengan apa, pada jam, menit, detik keberapa, jelasnya. Ia meyakini, Polda Jabar harus membuka serinci-rincinya bukti komunikasi para terpidana dan korban kasus Vina. Dengan itu, ujar Reza, nasib para terpidana kasus Vina akan berbalik 180 derajat dan tidak terbukti bersalah. Nalar keilmuan saya membuat saya yakin untuk mengatakan kalau bukti komunikasi serinci-rincinya ditemukan lalu dibuka ke ruang hukum. Kesimpulan kita dari kasus Cirebon 2016 akan berubah dan nasib para terpidana akan berbalik arah dari terpidana seumur hidup menjadi manusia bebas merdeka, tandasnya. Sebagai informasi, ada 8 orang yang ditahan terkait kasus kematian Vina dan Eki. Dari 8 terpidana, 7 orang menjalani hukuman seumur hidup, sedangkan 1 orang lain divonis 8 tahun penjara karena saat itu masih di bawah umur. Sosok yang divonis 8 tahun penjara itu adalah Saka Tatal yang belum lama ini mengajukan sidang peninjauan kembali, PK. Selepas bebas, Saka mengajukan sidang PK di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon untuk membuktikan dirinya tak terlibat dalam kasus tersebut. Tim khusus Kapolri periksa seluruh penyidik, Ibtu Rudiana dijamin tak bisa berkelit. Seluruh penyidik yang pernah menangani kasus Vina Cirebon diperiksa tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Pemeriksaan penyidik ini digilir mulai dari penyidik di Cirebon pada 2016 silam hingga penyidik Polda Jabar yang menangkap Pegi lalu bebas karena menang pra-peradilan. Masih belum diketahui siapa anggota Polri yang dibidik tim ini, termasuk apa kesalahan mereka di kasus Vina Cirebon. Dipastikan Ibtu Rudiana pun turut diperiksa tim tersebut. Bahkan tak menutup kemungkinan bakal dilakukan konfrontir antar penyidik. Hal ini diungkap oleh penasihat Kapolri, Irjen Pol. Purn. Arianto Sutadi. Seluruh penyidik di Cirebon dan Polda Jabar diperiksa. Arianto Sutadi mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi, penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang Pegi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia.
Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Saksi diperiksa ulang. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Meksi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dikonfrontir dengan penyidik lain. Arianto Sutadi pun memastikan bahwa tim khusus akan mempertemukan Ibtu Rudiana dengan penyidik tahun 2016. Di mana pernyataan Ibtu Rudiana akan dikonfrontir dengan para penyidik. Nanti pasti akan dikonfrontir antara Rudiana dengan penyidik, ungkap Arianto Sutadi. Penasihat Kapolri ngaku kecolongan, kerja senyap Mabes Polri saat tangani kasus Vina. Pihak Mabes Polri rupanya diam-diam sudah bergerak melakukan penanganan kasus Vina Cirebon. Mabes Polri dikabarkan telah membentuk tim khusus yang bergerak bekerja secara senyap atau tanpa diketahui publik. Kerja senyap tim khusus Mabes Polri ini pun diperkirakan sudah berjalan beberapa lama. Bahkan penasihat ahli Kapolri Irjen Pol. Purn. Arianto Sutadi pun sampai kecolongan. Dikutip dari tayangan TV One, Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024, Arianto mengatakan bahwa dirinya sendiri baru mengetahui sehari yang lalu. Sementara pergerakan tim khusus ini sudah bergerak tanpa sepengetahuannya. Saya juga baru tahu kemarin kan, ternyata sudah dipanggil semua, kata Arianto Sutadi. Dia mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa. Termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi, penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Meksi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. Nasib dua jenderal di kasus Vina Cirebon, ex-Kabareskrim yakin Rudiana korban. Dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, ada dua jenderal yang kini menjadi sorotan publik. Bahkan, nasib kedua jenderal itu bisa di ujung tanduk. Terlebih, saat ini tim khusus Mabes Polri telah bergerak mengusut kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun,
Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Bukan hanya Ibtu Rudiana dan penyidik tahun 2016, dua Jenderal Bintang 1 itu juga nasibnya berada di ujung tanduk. Keduanya adalah mantan Kapolres Cirebon Kota, yakni Brigjen Indra Jafar dan Brigjen Adi Vivit. Kini Indra Jafar dan Adi Vivit sudah berpangkat Brigadir Jenderal alias Bintang 1. Dua nama Jenderal Bintang 1 ini disinggung oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Menurut Mardiman, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu tidak mungkin bisa mempengaruhi sang Kapolres. Dua Kapolres pada saat itu juga kan orang hebat, sama-sama sudah Bintang 1 juga sekarang, Pak Indra Jafar sama Pak Ade Vivit, kata Mardiman Sane di Kompas TV, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Mardiman pun tak yakin jika seorang Rudiana bisa membuat skenario hingga mempengaruhi keduanya. Katakanlah Pak Rudiana mau menskenariokan, mengkriminalisasi, menurut saya sangat tidak masuk akal, di luar nalar. Sampai kemudian bisa mengatur polisi, mengatur jaksa, melakukan putusan, tandasnya. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Susno Duaji menilai, masih ada kemungkinan Ibtu Rudiana yang merekayasa kasus ini. Ditinjau dari segi pangkat memang tidak mungkin, tapi ada beberapa kemungkinan, nanti akan terjawab oleh pemeriksaan yang dilakukan oleh Mabes Polri baik oleh tim Sus maupun tim Bareskrim Polri, ungkap Susno Duaji. Namun, ia menduga bahwa Rudiana justru jadi korban rekayasa dari AEP. Sebab, pengamanan yang dilakukan Ibtu Rudiana di depan SMPN 11 Cirebon berdasarkan keterangan dari AEP. Saya yakin bukan Pak Rudiana, tapi Pak Rudiana justru korban terekayasa, kata Susno. Kemudian Susno Duaji pun menyesalkan dua Kapolres yang saat itu dinilai lalai. Menurutnya, dua mantan Kapolres itu kini pasti diperiksa oleh tim Sus bentukan Kapolri. Yang saya sesalkan, ada dua Kapolres yang waktu itu di Polres Cirebon Kota yang sekarang sudah jadi jenderal, itu saya yakin diperiksa juga, kata dia. Kedua Jenderal Bintang 1 itu akan diperiksa mengapa kasus Vina Cirebon menjadi seperti ini. Apakah Kapolres tidak menghandle perkara ini? Tidak ada gelar, kok bisa, kata Susno Duaji lagi. Jika terbukti lalai, kata Susno, maka jangan sampai karir keduanya lolos hingga jadi Kapolri. Kalau betul dia lalai, tidak wajar dia menyandang pangkat jenderal. Jangan sampai dia lolos nanti bisa-bisa jadi Kapolri, pungkasnya. Kronologi Vina Cirebon terpental dari motor, Adi, menghantam trotoar. Muncul lagi seseorang yang mengaku melihat insiden pada malam kematian Vina Cirebon dan Eki, yang terjadi pada 8 tahun silam. Saksi mata tersebut bahkan melihat dari dekat ketika Vina Cirebon dan Eki terjatuh dari motor. Mendengar kesaksian sosok tersebut, dugaan jika kematian Vina Cirebon dan Eki karena kecelakaan dan bukan pembunuhan, semakin menguat. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Sosok saksi mata tersebut mendatangi politisi Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi pun terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Malam itu saya melihat ada kecelakaan sepeda motor, ucapnya dilihat tribunnews.bogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 sampai 30 meter.
Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sosok Adi. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Waktu itu saya di Cirebon pada tahun 2016 menjadi musafir keliling Pulau Jawa. Ada tugas dari guru spiritual saya. Saya disuruh jalan kaki, tuturnya. Saya 2 tahun jadi musafir. Berangkat dari rumah di Kudus. Saya melakukan ziarah makam, paparnya. Pas di Cirebon itu ke makam Gunung Jati, Habib Pabuaran Cirebon, sampai ke Raja Galuh dan ke Pamijahan, sambung Adi. Saat itu saya lagi jalan kaki dari makam Habib Hashim Cirebon menuju ke Majalengka ke makam Raja Galuh di Sumedang. Terus melihat ada kecelakaan, tambahnya. Tak terima disiksa di kasus Vina Cirebon, Aldi Kalap, tantang Rudiana duel. Tak terima disiksa usai ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, 8 tahun silam, Aldi Kalap hingga tantang Ibtu Rudiana untuk duel. Aldi merasakan trauma berat lantaran habis disiksa ketika penangkapan atas kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Air mata Renaldi, 25, seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Ardi. Dia, Aldi, benar-benar ngomong kemarin di mobil saya. Aldi udah kalap teringat kembali memori masa lalu, kata Ardi seperti dikutip dari YouTube @factualnews77 yang tayang pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Bahkan, dia ngomong, nyari kemana ya Pak? Saya mau cari ring, tinju, maksudnya cari ring apa? Saya mau cari ring, saya mau fight dengan Pak Rudiana, kata Ardi menirukan percakapannya dengan Aldi saat itu. Dibantah Rudiana. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana seperti dikutip dari Tribun News Bogor. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian Raskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke Raskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Sosok Aris Papua polisi bertato yang dituding siksa terpidana kasus Vina paling sadis. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun media sosialnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol miras usai vonis kasus Vina Cirebon. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi,
adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi merupakan salah satu pemuda yang diamankan oleh Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Ada 8 orang yang saat itu diamankan, mereka adalah Saka Tatal, Eko, Hadi Saputra, Eka Sandi, Supriyanto, Jaya, Sudirman, dan Aldi. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang, kata Aldi di sidang PK Saka Tatal. Setibanya di Polres Cirebon Kota, kata Aldi, 8 pemuda itu langsung mendapat penyiksaan. Kami disiksa, diinjak, ditendang, bebernya. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari. Dia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan rambutnya dibakar. Kemudian anak buah Ibtu Rudiana juga sempat menyuruh Aldi dan para terpidana minum air kencing. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, jelas Aldi sambil menangis. 8 tahun berlalu, Aldi rupanya masih ingat nama-nama polisi yang menyiksa mereka. Aldi mengingat 2 anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis. Keduanya yaitu Gugun Gumilar dan Aris Papua. Aris Papua sama Gugun, itu yang paling kejam, kata Aldi. Cara sadis Gugun Gumilar siksa terpidana kasus Vina, kini dibela Ibtu Rudiana. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang. Mereka naik mobil, kata Aldi saat di sidang PK Saka Tatal. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Sampai di gerbang Polres Cirebon Kota disuruh jalan bebek. Terus kami disiksa, diinjak, ditendang, kata Aldi. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, katanya. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya. Ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. 2 orang itu namanya Aris Papua sama Gugun. Itu yang paling kejam, kata Aldi. Gugun Gumilar berpangkat Bribka. Sedangkan Ibtu Rudiana adalah komandannya. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian reskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke reskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana.
Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Reza Indragiri temukan chat janggal di kasus Vina, handphone terpidana diduga dibajak. Pakar psikolog forensik, Reza Indragiri mengungkap kejanggalan bukti chat di handphone milik terpidana kasus Vina, Hadi Saputra. Reza menduga, bukti isi chat di ponsel Hadi telah direkayasa. Adapun chat di ponsel Hadi telah diekstraksi pihak kepolisian dan dijadikan bukti dalam dokumen kasus Vina. Isi halaman 65 yang menyebut bahwa seolah ada SMS antara Saka Tatal dengan Sudirman itu tidak didukung oleh bukti ekstraksi data dari handphone, ucap Reza, dalam tayangan official iNews, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Reza berpendapat, isi ponsel Hadi yang diekstraksi polisi hanya berisi percakapan sang terpidana dengan kekasihnya. Percakapan Hadi dan kekasihnya pun hanya membahas soal rencana pernikahan mereka. Yang ada dalam bukti ekstraksi data digital adalah komunikasi antara Hadi dengan pacarnya, yang sama sekali tidak bicara tentang pembunuhan atau rencana pembunuhan apapun, ujar Reza. Menurut Reza, tak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal dalam ponsel Hadi. Karena itu, Reza menduga bukti chat terpidana kasus Vina hanyalah hasil rekaan belaka. Berarti kuat dugaan saya, isi halaman 65 tentang konon SMS antara Sudirman dan Saka Tatal adalah informasi rekaan belaka, jelas Reza. Yang diperoleh barangkali dengan cara intimidasi, iming-imingkah, tipu muslihatkah itu. Intinya isi dokumen 65 mengandalkan keterangan. Ia menyayangkan, isi dokumen tersebut kemudian digunakan hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup terhadap para terpidana kasus Vina. Dalam dakwaannya, hakim bahkan menyebut para terpidana telah melakukan pembunuhan berencana. Sayang beribu sayang, isi halaman 65 tentang konon SMS tersebut dijadikan pertimbangan hakim untuk memutus benar adanya pembunuhan berencana, jelasnya. Padahal tidak ada bukti komunikasi elektroniknya. Karena itu saya katakan tidak semata-mata handphone Hadi dan pacarnya yang diekstrak Polda Jabar. Menurut Reza, seharusnya Polda Jawa Barat, Jabar, tidak hanya mengekstraksi ponsel Hadi sebagai bukti. Melainkan, ponsel milik seluruh terpidana dan korban dalam kasus Vina. Tapi seluruh gawai para tersangka, gawai kedua korban harus mendapat perlakuan yang sama sehingga kita peroleh informasi serinci-rincinya tentang siapa, dengan siapa, berkomunikasi dengan apa, pada jam, menit, detik keberapa, jelasnya. Ia meyakini, Polda Jabar harus membuka serinci-rincinya bukti komunikasi para terpidana dan korban kasus Vina. Dengan itu, ujar Reza, nasib para terpidana kasus Vina akan berbalik 180 derajat dan tidak terbukti bersalah. Nalar keilmuan saya membuat saya yakin untuk mengatakan kalau bukti komunikasi serinci-rincinya ditemukan lalu dibuka ke ruang hukum. Kesimpulan kita dari kasus Cirebon 2016 akan berubah dan nasib para terpidana akan berbalik arah dari terpidana seumur hidup menjadi manusia bebas merdeka, tandasnya. Sebagai informasi, ada 8 orang yang ditahan terkait kasus kematian Vina dan Eki. Dari 8 terpidana, 7 orang menjalani hukuman seumur hidup, sedangkan 1 orang lain divonis 8 tahun penjara karena saat itu masih di bawah umur. Sosok yang divonis 8 tahun penjara itu adalah Saka Tatal yang belum lama ini mengajukan sidang peninjauan kembali, PK. Selepas bebas, Saka mengajukan sidang PK di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon untuk membuktikan dirinya tak terlibat dalam kasus tersebut. Tim khusus Kapolri periksa seluruh penyidik, Ibtu Rudiana dijamin tak bisa berkelit. Seluruh penyidik yang pernah menangani kasus Vina Cirebon diperiksa tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Pemeriksaan penyidik ini digilir mulai dari penyidik di Cirebon pada 2016 silam hingga penyidik Polda Jabar yang menangkap Pegi lalu bebas karena menang pra-peradilan. Masih belum diketahui siapa anggota Polri yang dibidik tim ini, termasuk apa kesalahan mereka di kasus Vina Cirebon. Dipastikan Ibtu Rudiana pun turut diperiksa tim tersebut. Bahkan tak menutup kemungkinan bakal dilakukan konfrontir antar penyidik. Hal ini diungkap oleh penasihat Kapolri, Irjen Pol. Purn. Arianto Sutadi. Seluruh penyidik di Cirebon dan Polda Jabar diperiksa. Arianto Sutadi mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa.
termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi, penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Saksi diperiksa ulang. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Meksi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dikonfrontir dengan penyidik lain. Arianto Sutadi pun memastikan bahwa tim khusus akan mempertemukan Ibtu Rudiana dengan penyidik tahun 2016. Di mana pernyataan Ibtu Rudiana akan dikonfrontir dengan para penyidik. Nanti pasti akan dikonfrontir antara Rudiana dengan penyidik, ungkap Arianto Sutadi. Penasihat Kapolri ngaku kecolongan, kerja senyap Mabes Polri saat tangani kasus Vina. Pihak Mabes Polri rupanya diam-diam sudah bergerak melakukan penanganan kasus Vina Cirebon. Mabes Polri dikabarkan telah membentuk tim khusus yang bergerak bekerja secara senyap atau tanpa diketahui publik. Kerja senyap tim khusus Mabes Polri ini pun diperkirakan sudah berjalan beberapa lama. Bahkan penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purn Arianto Sutadi pun sampai kecolongan. Dikutip dari tayangan TV One, Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024, Arianto mengatakan bahwa dirinya sendiri baru mengetahui sehari yang lalu. Sementara pergerakan tim khusus ini sudah bergerak tanpa sepengetahuannya. Saya juga baru tahu kemarin kan, ternyata sudah dipanggil semua, kata Arianto Sutadi. Dia mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa. Termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi, penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Meksi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. Nasib dua jenderal di kasus Vina Cirebon, ex-Kabareskrim yakin Rudiana korban. Dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, ada dua jenderal yang kini menjadi sorotan publik. Bahkan, nasib kedua jenderal itu bisa di ujung tanduk. Terlebih,
Saat ini tim khusus Mabes Polri telah bergerak mengusut kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Bukan hanya Ibtu Rudiana dan penyidik tahun 2016, dua jenderal bintang 1 itu juga nasibnya berada di ujung tanduk. Keduanya adalah mantan Kapolres Cirebon Kota, yakni Brigjen Indra Jafar dan Brigjen Adi Vivit. Kini Indra Jafar dan Adi Vivit sudah berpangkat Brigadir Jenderal alias Bintang 1. Dua nama Jenderal Bintang 1 ini disinggung oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Menurut Mardiman, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu tidak mungkin bisa mempengaruhi sang Kapolres. Dua Kapolres pada saat itu juga kan orang hebat, sama-sama sudah Bintang 1 juga sekarang, Pak Indra Jafar sama Pak Ade Vivit, kata Mardiman Sane di Kompas TV, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Mardiman pun tak yakin jika seorang Rudiana bisa membuat skenario hingga mempengaruhi keduanya. Katakanlah Pak Rudiana mau menskenariokan, mengkriminalisasi, menurut saya sangat tidak masuk akal, di luar nalar. Sampai kemudian bisa mengatur polisi, mengatur jaksa, melakukan putusan, tandasnya. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Susno Duaji menilai, masih ada kemungkinan Ibtu Rudiana yang merekayasa kasus ini. Ditinjau dari segi pangkat memang tidak mungkin, tapi ada beberapa kemungkinan, nanti akan terjawab oleh pemeriksaan yang dilakukan oleh Mabes Polri baik oleh tim Sus maupun tim Bareskrim Polri, ungkap Susno Duaji. Namun, ia menduga bahwa Rudiana justru jadi korban rekayasa dari AEP. Sebab, pengamanan yang dilakukan Ibtu Rudiana di depan SMPN 11 Cirebon berdasarkan keterangan dari AEP. Saya yakin bukan Pak Rudiana, tapi Pak Rudiana justru korban terekayasa, kata Susno. Kemudian Susno Duaji pun menyesalkan dua Kapolres yang saat itu dinilai lalai. Menurutnya, dua mantan Kapolres itu kini pasti diperiksa oleh tim Sus bentukan Kapolri. Yang saya sesalkan, ada dua Kapolres yang waktu itu di Polres Cirebon Kota yang sekarang sudah jadi jenderal, itu saya yakin diperiksa juga, kata dia. Kedua jenderal bintang 1 itu akan diperiksa mengapa kasus Vina Cirebon menjadi seperti ini. Apakah Kapolres tidak menghandle perkara ini? Tidak ada gelar, kok bisa, kata Susno Duaji lagi. Jika terbukti lalai, kata Susno, maka jangan sampai karir keduanya lolos hingga jadi Kapolri. Kalau betul dia lalai, tidak wajar dia menyandang pangkat jenderal. Jangan sampai dia lolos nanti bisa-bisa jadi Kapolri, pungkasnya. Kronologi Vina Cirebon terpental dari motor, Adi, menghantam trotoar. Muncul lagi seseorang yang mengaku melihat insiden pada malam kematian Vina Cirebon dan Eki, yang terjadi pada 8 tahun silam. Saksi mata tersebut bahkan melihat dari dekat ketika Vina Cirebon dan Eki terjatuh dari motor. Mendengar kesaksian sosok tersebut, dugaan jika kematian Vina Cirebon dan Eki karena kecelakaan dan bukan pembunuhan, semakin menguat. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Sosok saksi mata tersebut mendatangi politisi Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi pun terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Malam itu saya melihat ada kecelakaan sepeda motor, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan.
Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 sampai 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sosok Adi. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Waktu itu saya di Cirebon pada tahun 2016 menjadi musafir keliling Pulau Jawa. Ada tugas dari guru spiritual saya. Saya disuruh jalan kaki, tuturnya. Saya 2 tahun jadi musafir. Berangkat dari rumah di Kudus. Saya melakukan ziarah makam, paparnya. Pas di Cirebon itu ke makam Gunung Jati, Habib Pabuaran Cirebon, sampai ke Raja Galuh dan ke Pamijahan, sambung Adi. Saat itu saya lagi jalan kaki dari makam Habib Hashim Cirebon menuju ke Majalengka ke makam Raja Galuh di Sumedang. Terus melihat ada kecelakaan, tambahnya. Tak terima disiksa di kasus Vina Cirebon, Aldi Kalap, tantang Rudiana duel. Tak terima disiksa usai ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, 8 tahun silam, Aldi Kalap hingga tantang Ibtu Rudiana untuk duel. Aldi merasakan trauma berat lantaran abis disiksa ketika penangkapan atas kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Air mata Renaldi, 25, seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Ardi. Dia, Aldi, benar-benar ngomong kemarin di mobil saya. Aldi udah kalap teringat kembali memori masa lalu, kata Ardi seperti dikutip dari YouTube @factualnews77 yang tayang pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Bahkan, dia ngomong, nyari kemana ya Pak? Saya mau cari ring, tinju, maksudnya cari ring apa? Saya mau cari ring. Saya mau fight dengan Pak Rudiana, kata Ardi menirukan percakapannya dengan Aldi saat itu. Dibantah Rudiana, Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana seperti dikutip dari Tribun News Bogor. Tidak disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian Raskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke Raskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Sosok Aris Papua polisi bertato yang dituding siksa terpidana kasus Vina paling sadis. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016.
Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun media sosialnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol miras usai vonis kasus Vina Cirebon. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi merupakan salah satu pemuda yang diamankan oleh Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Ada 8 orang yang saat itu diamankan, mereka adalah Saka Tatal, Eko, Hadi Saputra, Eka Sandi, Supriyanto, Jaya, Sudirman, dan Aldi. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang, kata Aldi di sidang PK Saka Tatal. Setibanya di Polres Cirebon Kota, kata Aldi, 8 pemuda itu langsung mendapat penyiksaan. Kami disiksa, diinjak, ditendang, bebernya. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari. Dia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan rambutnya dibakar. Kemudian anak buah Ibtu Rudiana juga sempat menyuruh Aldi dan para terpidana minum air kencing. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, jelas Aldi sambil menangis. 8 tahun berlalu, Aldi rupanya masih ingat nama-nama polisi yang menyiksa mereka. Aldi mengingat 2 anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis. Keduanya yaitu Gugun Gumilar dan Aris Papua. Aris Papua sama Gugun, itu yang paling kejam, kata Aldi. Cara sadis Gugun Gumilar siksa terpidana kasus Vina, kini dibela Ibtu Rudiana. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang. Mereka naik mobil, kata Aldi saat di sidang PK Saka Tatal. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Sampai di gerbang Polres Cirebon Kota disuruh jalan bebek. Terus kami disiksa, diinjak, ditendang, kata Aldi. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, katanya. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya. Ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. 2 orang itu namanya Aris Papua sama Gugun. Itu yang paling kejam, kata Aldi. Gugun Gumilar berpangkat Bribka. Sedangkan Ibtu Rudiana adalah komandannya. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian reskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu,
Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke reskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Reza Indragiri temukan chat janggal di kasus Vina, handphone terpidana diduga dibajak. Pakar psikolog forensik, Reza Indragiri mengungkap kejanggalan bukti chat di handphone milik terpidana kasus Vina, Hadi Saputra. Reza menduga, bukti isi chat di ponsel Hadi telah direkayasa. Adapun chat di ponsel Hadi telah diekstraksi pihak kepolisian dan dijadikan bukti dalam dokumen kasus Vina. Isi halaman 65 yang menyebut bahwa seolah ada SMS antara Saka Tatal dengan Sudirman itu tidak didukung oleh bukti ekstraksi data dari handphone, ucap Reza, dalam tayangan ofisial iNews, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Reza berpendapat, isi ponsel Hadi yang diekstraksi polisi hanya berisi percakapan sang terpidana dengan kekasihnya. Percakapan Hadi dan kekasihnya pun hanya membahas soal rencana pernikahan mereka. Yang ada dalam bukti ekstraksi data digital adalah komunikasi antara Hadi dengan pacarnya, yang sama sekali tidak bicara tentang pembunuhan atau rencana pembunuhan apapun, ujar Reza. Menurut Reza, tak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal dalam ponsel Hadi. Karena itu, Reza menduga bukti chat terpidana kasus Vina hanyalah hasil rekaan belaka. Berarti kuat dugaan saya, isi halaman 65 tentang konon SMS antara Sudirman dan Saka Tatal adalah informasi rekaan belaka, jelas Reza. Yang diperoleh barangkali dengan cara intimidasi, iming-imingkah, tipu muslihatkah itu. Intinya isi dokumen 65 mengandalkan keterangan. Ia menyayangkan, isi dokumen tersebut kemudian digunakan hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup terhadap para terpidana kasus Vina. Dalam dakwaannya, hakim bahkan menyebut para terpidana telah melakukan pembunuhan berencana. Sayang beribu sayang, isi halaman 65 tentang konon SMS tersebut dijadikan pertimbangan hakim untuk memutus benar adanya pembunuhan berencana, jelasnya. Padahal tidak ada bukti komunikasi elektroniknya. Karena itu saya katakan tidak semata-mata handphone Hadi dan pacarnya yang diekstrak Polda Jabar. Menurut Reza, seharusnya Polda Jawa Barat, Jabar, tidak hanya mengekstraksi ponsel Hadi sebagai bukti, melainkan ponsel milik seluruh terpidana dan korban dalam kasus Vina. Tapi seluruh gawai para tersangka, gawai kedua korban harus mendapat perlakuan yang sama sehingga kita peroleh informasi serinci-rincinya tentang siapa, dengan siapa, berkomunikasi dengan apa, pada jam, menit, detik keberapa, jelasnya. Ia meyakini, Polda Jabar harus membuka serinci-rincinya bukti komunikasi para terpidana dan korban kasus Vina. Dengan itu, ujar Reza, nasib para terpidana kasus Vina akan berbalik 180 derajat dan tidak terbukti bersalah. Nalar keilmuan saya membuat saya yakin untuk mengatakan kalau bukti komunikasi serinci-rincinya ditemukan lalu dibuka ke ruang hukum. Kesimpulan kita dari kasus Cirebon 2016 akan berubah dan nasib para terpidana akan berbalik arah dari terpidana seumur hidup menjadi manusia bebas merdeka, tandasnya. Sebagai informasi, ada 8 orang yang ditahan terkait kasus kematian Vina dan Eki. Dari 8 terpidana, 7 orang menjalani hukuman seumur hidup, sedangkan 1 orang lain divonis 8 tahun penjara karena saat itu masih di bawah umur. Sosok yang divonis 8 tahun penjara itu adalah Saka Tatal yang belum lama ini mengajukan sidang peninjauan kembali, PK. Selepas bebas, Saka mengajukan sidang PK di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon untuk membuktikan dirinya tak terlibat dalam kasus tersebut. Tim khusus Kapolri periksa seluruh penyidik, Ibtu Rudiana dijamin tak bisa berkelit. Seluruh penyidik yang pernah menangani kasus Vina Cirebon diperiksa tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Pemeriksaan penyidik ini digilir mulai dari penyidik di Cirebon pada 2016 silam hingga penyidik Polda Jabar yang menangkap Pegi lalu bebas karena menang pra-peradilan. Masih belum diketahui siapa anggota Polri yang dibidik tim ini, termasuk apa kesalahan mereka di kasus Vina Cirebon. Dipastikan Ibtu Rudiana pun turut diperiksa tim tersebut.
bahkan tak menutup kemungkinan bakal dilakukan konfrontir antar penyidik. Hal ini diungkap oleh Penasihat Kapolri, Irjen Pol. Purn. Arianto Sutadi. Seluruh penyidik di Cirebon dan Polda Jabar diperiksa. Arianto Sutadi mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi, penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Saksi diperiksa ulang. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Meksi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dikonfrontir dengan penyidik lain. Arianto Sutadi pun memastikan bahwa tim khusus akan mempertemukan Ibtu Rudiana dengan penyidik tahun 2016. Di mana pernyataan Ibtu Rudiana akan dikonfrontir dengan para penyidik. Nanti pasti akan dikonfrontir antara Rudiana dengan penyidik, ungkap Arianto Sutadi. Penasihat Kapolri ngaku kecolongan, kerja senyap Mabes Polri saat tangani kasus Vina. Pihak Mabes Polri rupanya diam-diam sudah bergerak melakukan penanganan kasus Vina Cirebon. Mabes Polri dikabarkan telah membentuk tim khusus yang bergerak bekerja secara senyap atau tanpa diketahui publik. Kerja senyap tim khusus Mabes Polri ini pun diperkirakan sudah berjalan beberapa lama. Bahkan penasihat ahli Kapolri Irjen Pol. Purn. Arianto Sutadi pun sampai kecolongan. Dikutip dari tayangan TV One, Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024, Arianto mengatakan bahwa dirinya sendiri baru mengetahui sehari yang lalu. Sementara pergerakan tim khusus ini sudah bergerak tanpa sepengetahuannya. Saya juga baru tahu kemarin kan, ternyata sudah dipanggil semua, kata Arianto Sutadi. Dia mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi, penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Meksi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram,
kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. Nasib dua jenderal di kasus Vina Cirebon, ex-Kabareskrim yakin Rudiana korban. Dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, ada dua jenderal yang kini menjadi sorotan publik. Bahkan, nasib kedua jenderal itu bisa di ujung tanduk. Terlebih, saat ini tim khusus Mabes Polri telah bergerak mengusut kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Bukan hanya Ibtu Rudiana dan penyidik tahun 2016, dua jenderal bintang 1 itu juga nasibnya berada di ujung tanduk. Keduanya adalah mantan Kapolres Cirebon Kota, yakni Brigjen Indra Jafar dan Brigjen Adi Vivit. Kini Indra Jafar dan Adi Vivit sudah berpangkat Brigadir Jenderal alias Bintang 1. Dua nama Jenderal Bintang 1 ini disinggung oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Menurut Mardiman, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu tidak mungkin bisa mempengaruhi sang Kapolres. Dua Kapolres pada saat itu juga kan orang hebat, sama-sama sudah bintang 1 juga sekarang, Pak Indra Jafar sama Pak Ade Vivit, kata Mardiman Sane di Kompas TV, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Mardiman pun tak yakin jika seorang Rudiana bisa membuat skenario hingga mempengaruhi keduanya. Katakanlah Pak Rudiana mau menskenariokan, mengkriminalisasi, menurut saya sangat tidak masuk akal, di luar nalar. Sampai kemudian bisa mengatur polisi, mengatur jaksa, melakukan putusan, tandasnya. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Susno Duaji menilai, masih ada kemungkinan Ibtu Rudiana yang merekayasa kasus ini. Ditinjau dari segi pangkat memang tidak mungkin, tapi ada beberapa kemungkinan, nanti akan terjawab oleh pemeriksaan yang dilakukan oleh Mabes Polri baik oleh tim Sus maupun tim Bareskrim Polri, ungkap Susno Duaji. Namun, ia menduga bahwa Rudiana justru jadi korban rekayasa dari AF. Sebab, pengamanan yang dilakukan Ibtu Rudiana di depan SMPN 11 Cirebon berdasarkan keterangan dari AF. Saya yakin bukan Pak Rudiana, tapi Pak Rudiana justru korban terekayasa, kata Susno. Kemudian Susno Duaji pun menyesalkan dua Kapolres yang saat itu dinilai lalai. Menurutnya, dua mantan Kapolres itu kini pasti diperiksa oleh tim Sus bentukan Kapolri. Yang saya sesalkan, ada dua Kapolres yang waktu itu di Polres Cirebon Kota yang sekarang sudah jadi jenderal, itu saya yakin diperiksa juga, kata dia. Kedua jenderal bintang 1 itu akan diperiksa mengapa kasus Vina Cirebon menjadi seperti ini. Apakah Kapolres tidak menghandle perkara ini? Tidak ada gelar, kok bisa, kata Susno Duaji lagi. Jika terbukti lalai, kata Susno, maka jangan sampai karir keduanya lolos hingga jadi Kapolri. Kalau betul dia lalai, tidak wajar dia menyandang pangkat jenderal. Jangan sampai dia lolos nanti bisa-bisa jadi Kapolri, pungkasnya. Kronologi Vina Cirebon terpental dari motor, Adi, menghantam trotoar. Muncul lagi seseorang yang mengaku melihat insiden pada malam kematian Vina Cirebon dan Eki, yang terjadi pada 8 tahun silam. Saksi mata tersebut bahkan melihat dari dekat ketika Vina Cirebon dan Eki terjatuh dari motor. Mendengar kesaksian sosok tersebut, dugaan jika kematian Vina Cirebon dan Eki karena kecelakaan dan bukan pembunuhan, semakin menguat. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Sosok saksi mata tersebut mendatangi politisi Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi pun terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya.
Malam itu saya melihat ada kecelakaan sepeda motor, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 sampai 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sosok Adi. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Waktu itu saya di Cirebon pada tahun 2016 menjadi musafir keliling Pulau Jawa. Ada tugas dari guru spiritual saya. Saya disuruh jalan kaki, tuturnya. Saya 2 tahun jadi musafir. Berangkat dari rumah di Kudus. Saya melakukan ziarah makam, paparnya. Pas di Cirebon itu ke makam Gunung Jati, Habib Pabuaran Cirebon, sampai ke Raja Galuh dan ke Pamijahan, sambung Adi. Saat itu saya lagi jalan kaki dari makam Habib Hashim Cirebon menuju ke Majalengka ke makam Raja Galuh di Sumedang. Terus melihat ada kecelakaan, tambahnya. Tak terima disiksa di kasus Vina Cirebon, Aldi Kalap, tantang Rudiana duel. Tak terima disiksa usai ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, 8 tahun silam, Aldi Kalap hingga tantang Ibtu Rudiana untuk duel. Aldi merasakan trauma berat lantaran habis disiksa ketika penangkapan atas kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Air mata Renaldi, 25, seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Ardi. Dia, Aldi, benar-benar ngomong kemarin di mobil saya. Aldi udah kalap teringat kembali memori masa lalu, kata Ardi seperti dikutip dari YouTube @factualnews77 yang tayang pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Bahkan, dia ngomong, nyari kemana ya Pak? Saya mau cari ring, tinju, maksudnya cari ring apa? Saya mau cari ring, saya mau fight dengan Pak Rudiana, kata Ardi menirukan percakapannya dengan Aldi saat itu. Dibantah Rudiana. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana seperti dikutip dari Tribun News Bogor. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian Raskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke Raskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon.
Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Sosok Aris Papua, polisi bertato yang dituding siksa terpidana kasus Vina paling sadis. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun media sosialnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol miras usai vonis kasus Vina Cirebon. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi merupakan salah satu pemuda yang diamankan oleh Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Ada 8 orang yang saat itu diamankan, mereka adalah Saka Tatal, Eko, Hadi Saputra, Eka Sandi, Supriyanto, Jaya, Sudirman, dan Aldi. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang, kata Aldi di sidang PK Saka Tatal. Setibanya di Polres Cirebon Kota, kata Aldi, 8 pemuda itu langsung mendapat penyiksaan. Kami disiksa, diinjak, ditendang, bebernya. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari. Dia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan rambutnya dibakar. Kemudian anak buah Ibtu Rudiana juga sempat menyuruh Aldi dan para terpidana minum air kencing. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, jelas Aldi sambil menangis. 8 tahun berlalu, Aldi rupanya masih ingat nama-nama polisi yang menyiksa mereka. Aldi mengingat 2 anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis. Keduanya yaitu Gugun Gumilar dan Aris Papua. Aris Papua sama Gugun, itu yang paling kejam, kata Aldi. Cara sadis Gugun Gumilar siksa terpidana kasus Vina, kini dibela Ibtu Rudiana. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang. Mereka naik mobil, kata Aldi saat disidang PK Saka Tatal. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Sampai di gerbang Polres Cirebon Kota disuruh jalan bebek. Terus kami disiksa, diinjak, ditendang, kata Aldi. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, katanya. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya. Ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. 2 orang itu namanya Aris Papua sama Gugun. Itu yang paling kejam, kata Aldi. Gugun Gumilar berpangkat Bribka. Sedangkan Ibtu Rudiana adalah komandannya. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Tidak, disiksa,
Tambahnya, Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian reskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke reskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Reza Indragiri temukan chat janggal di kasus Vina, handphone terpidana diduga dibajak. Pakar psikolog forensik, Reza Indragiri mengungkap kejanggalan bukti chat di handphone milik terpidana kasus Vina, Hadi Saputra. Reza menduga, bukti isi chat di ponsel Hadi telah direkayasa. Adapun chat di ponsel Hadi telah diekstraksi pihak kepolisian dan dijadikan bukti dalam dokumen kasus Vina. Isi halaman 65 yang menyebut bahwa seolah ada SMS antara Saka Tatal dengan Sudirman itu tidak didukung oleh bukti ekstraksi data dari handphone, ucap Reza, dalam tayangan official iNews, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Reza berpendapat, isi ponsel Hadi yang diekstraksi polisi hanya berisi percakapan sang terpidana dengan kekasihnya. Percakapan Hadi dan kekasihnya pun hanya membahas soal rencana pernikahan mereka. Yang ada dalam bukti ekstraksi data digital adalah komunikasi antara Hadi dengan pacarnya, yang sama sekali tidak bicara tentang pembunuhan atau rencana pembunuhan apapun, ujar Reza. Menurut Reza, tak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal dalam ponsel Hadi. Karena itu, Reza menduga bukti chat terpidana kasus Vina hanyalah hasil rekaan belaka. Berarti kuat dugaan saya, isi halaman 65 tentang konon SMS antara Sudirman dan Saka Tatal adalah informasi rekaan belaka, jelas Reza. Yang diperoleh barangkali dengan cara intimidasi, iming-imingkah, tipu muslihatkah itu. Intinya isi dokumen 65 mengandalkan keterangan. Ia menyayangkan, isi dokumen tersebut kemudian digunakan hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup terhadap para terpidana kasus Vina. Dalam dakwaannya, hakim bahkan menyebut para terpidana telah melakukan pembunuhan berencana. Sayang beribu sayang, isi halaman 65 tentang konon SMS tersebut dijadikan pertimbangan hakim untuk memutus benar adanya pembunuhan berencana, jelasnya. Padahal tidak ada bukti komunikasi elektroniknya. Karena itu saya katakan tidak semata-mata handphone Hadi dan pacarnya yang diekstrak Polda Jabar. Menurut Reza, seharusnya Polda Jawa Barat, Jabar, tidak hanya mengekstraksi ponsel Hadi sebagai bukti, melainkan ponsel milik seluruh terpidana dan korban dalam kasus Vina. Tapi seluruh gawai para tersangka, gawai kedua korban harus mendapat perlakuan yang sama sehingga kita peroleh informasi serinci-rincinya tentang siapa, dengan siapa, berkomunikasi dengan apa, pada jam, menit, detik keberapa, jelasnya. Ia meyakini, Polda Jabar harus membuka serinci-rincinya bukti komunikasi para terpidana dan korban kasus Vina. Dengan itu, ujar Reza, nasib para terpidana kasus Vina akan berbalik 180 derajat dan tidak terbukti bersalah. Nalar keilmuan saya membuat saya yakin untuk mengatakan kalau bukti komunikasi serinci-rincinya ditemukan lalu dibuka ke ruang hukum, kesimpulan kita dari kasus Cirebon 2016 akan berubah dan nasib para terpidana akan berbalik arah dari terpidana seumur hidup menjadi manusia bebas merdeka, tandasnya. Sebagai informasi, ada 8 orang yang ditahan terkait kasus kematian Vina dan Eki. Dari 8 terpidana, 7 orang menjalani hukuman seumur hidup, sedangkan 1 orang lain divonis 8 tahun penjara karena saat itu masih di bawah umur. Sosok yang divonis 8 tahun penjara itu adalah Saka Tatal yang belum lama ini mengajukan sidang peninjauan kembali, PK. Selepas bebas, Saka mengajukan sidang PK di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon untuk membuktikan dirinya tak terlibat dalam kasus tersebut. Tim khusus Kapolri periksa seluruh penyidik, Ibtu Rudiana dijamin tak bisa berkelit. Seluruh penyidik yang pernah menangani kasus Vina Cirebon diperiksa tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo.
Pemeriksaan penyidik ini digilir mulai dari penyidik di Cirebon pada 2016 silam hingga penyidik Polda Jabar yang menangkap Pegi lalu bebas karena menang pra-peradilan. Masih belum diketahui siapa anggota Polri yang dibidik tim ini, termasuk apa kesalahan mereka di kasus Vina Cirebon. Dipastikan Ibtu Rudiana pun turut diperiksa tim tersebut, bahkan tak menutup kemungkinan bakal dilakukan konfrontir antar penyidik. Hal ini diungkap oleh Penasihat Kapolri, Irjen Pol. Purn. Arianto Sutadi. Seluruh penyidik di Cirebon dan Polda Jabar diperiksa. Arianto Sutadi mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi, penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Saksi diperiksa ulang. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Meksi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dikonfrontir dengan penyidik lain. Arianto Sutadi pun memastikan bahwa tim khusus akan mempertemukan Ibtu Rudiana dengan penyidik tahun 2016. Di mana pernyataan Ibtu Rudiana akan dikonfrontir dengan para penyidik. Nanti pasti akan dikonfrontir antara Rudiana dengan penyidik, ungkap Arianto Sutadi. Penasihat Kapolri ngaku kecolongan, kerja senyap Mabes Polri saat tangani kasus Vina. Pihak Mabes Polri rupanya diam-diam sudah bergerak melakukan penanganan kasus Vina Cirebon. Mabes Polri dikabarkan telah membentuk tim khusus yang bergerak bekerja secara senyap atau tanpa diketahui publik. Kerja senyap tim khusus Mabes Polri ini pun diperkirakan sudah berjalan beberapa lama. Bahkan penasihat ahli Kapolri Irjen Pol. Purn. Arianto Sutadi pun sampai kecolongan. Dikutip dari tayangan TV One, Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024, Arianto mengatakan bahwa dirinya sendiri baru mengetahui sehari yang lalu. Sementara pergerakan tim khusus ini sudah bergerak tanpa sepengetahuannya. Saya juga baru tahu kemarin kan, ternyata sudah dipanggil semua, kata Arianto Sutadi. Dia mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi, penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Meksi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui,
Kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. Nasib dua jenderal di kasus Vina Cirebon, ex-Kabareskrim yakin Rudiana korban. Dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, ada dua jenderal yang kini menjadi sorotan publik. Bahkan, nasib kedua jenderal itu bisa di ujung tanduk. Terlebih, saat ini tim khusus Mabes Polri telah bergerak mengusut kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Bukan hanya Ibtu Rudiana dan penyidik tahun 2016, dua jenderal bintang 1 itu juga nasibnya berada di ujung tanduk. Keduanya adalah mantan Kapolres Cirebon Kota, yakni Brigjen Indra Jafar dan Brigjen Adi Vivit. Kini Indra Jafar dan Adi Vivit sudah berpangkat Brigadir Jenderal alias Bintang 1. Dua nama Jenderal Bintang 1 ini disinggung oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Menurut Mardiman, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu tidak mungkin bisa mempengaruhi sang Kapolres. Dua Kapolres pada saat itu juga kan orang hebat, sama-sama sudah Bintang 1 juga sekarang, Pak Indra Jafar sama Pak Ade Vivit, kata Mardiman Sane di Kompas TV, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Mardiman pun tak yakin jika seorang Rudiana bisa membuat skenario hingga mempengaruhi keduanya. Katakanlah Pak Rudiana mau menskenariokan, mengkriminalisasi, menurut saya sangat tidak masuk akal, di luar nalar. Sampai kemudian bisa mengatur polisi, mengatur jaksa, melakukan putusan, tandasnya. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Susno Duaji menilai, masih ada kemungkinan Ibtu Rudiana yang merekayasa kasus ini. Ditinjau dari segi pangkat memang tidak mungkin, tapi ada beberapa kemungkinan, nanti akan terjawab oleh pemeriksaan yang dilakukan oleh Mabes Polri baik oleh tim Sus maupun tim Bareskrim Polri, ungkap Susno Duaji. Namun, ia menduga bahwa Rudiana justru jadi korban rekayasa dari AF. Sebab, pengamanan yang dilakukan Ibtu Rudiana di depan SMPN 11 Cirebon berdasarkan keterangan dari AF. Saya yakin bukan Pak Rudiana, tapi Pak Rudiana justru korban terekayasa, kata Susno. Kemudian Susno Duaji pun menyesalkan dua Kapolres yang saat itu dinilai lalai. Menurutnya, dua mantan Kapolres itu kini pasti diperiksa oleh tim Sus bentukan Kapolri. Yang saya sesalkan, ada dua Kapolres yang waktu itu di Polres Cirebon Kota yang sekarang sudah jadi jenderal, itu saya yakin diperiksa juga, kata dia. Kedua jenderal bintang 1 itu akan diperiksa mengapa kasus Vina Cirebon menjadi seperti ini. Apakah Kapolres tidak menghandle perkara ini? Tidak ada gelar, kok bisa, kata Susno Duaji lagi. Jika terbukti lalai, kata Susno, maka jangan sampai karir keduanya lolos hingga jadi Kapolri. Kalau betul dia lalai, tidak wajar dia menyandang pangkat jenderal. Jangan sampai dia lolos nanti bisa-bisa jadi Kapolri, pungkasnya. Kronologi Vina Cirebon terpental dari motor, Adi, menghantam trotoar. Muncul lagi seseorang yang mengaku melihat insiden pada malam kematian Vina Cirebon dan Eki, yang terjadi pada 8 tahun silam. Saksi mata tersebut bahkan melihat dari dekat ketika Vina Cirebon dan Eki terjatuh dari motor. Mendengar kesaksian sosok tersebut, dugaan jika kematian Vina Cirebon dan Eki karena kecelakaan dan bukan pembunuhan, semakin menguat. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Sosok saksi mata tersebut mendatangi politisi Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi pun terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi.
Dia sengaja menemui Dedi Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Dedi Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Malam itu saya melihat ada kecelakaan sepeda motor, ucapnya dilihat tribunnews.bogor.com dari YouTube Kang Dedi Mulyadi, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 sampai 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sosok Adi. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Waktu itu saya di Cirebon pada tahun 2016 menjadi musafir keliling Pulau Jawa. Ada tugas dari guru spiritual saya. Saya disuruh jalan kaki, tuturnya. Saya 2 tahun jadi musafir. Berangkat dari rumah di Kudus. Saya melakukan ziarah makam, paparnya. Pas di Cirebon itu ke makam Gunung Jati, Habib Pabuaran Cirebon, sampai ke Raja Galuh dan ke Pamijahan, sambung Adi. Saat itu saya lagi jalan kaki dari makam Habib Hashim Cirebon menuju ke Majalengka ke makam Raja Galuh di Sumedang. Terus melihat ada kecelakaan, tambahnya. Tak terima disiksa di kasus Vina Cirebon, Aldi Kalap, tantang Rudiana duel. Tak terima disiksa usai ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, 8 tahun silam, Aldi Kalap hingga tantang Ibtu Rudiana untuk duel. Aldi merasakan trauma berat lantaran habis disiksa ketika penangkapan atas kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Air mata Renaldi, 25, seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Ardi. Dia, Aldi, benar-benar ngomong kemarin di mobil saya. Aldi udah kalap teringat kembali memori masa lalu, kata Ardi seperti dikutip dari YouTube @factualnews77 yang tayang pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Bahkan, dia ngomong, nyari kemana ya Pak? Saya mau cari ring, tinju, maksudnya cari ring apa? Saya mau cari ring, saya mau fight dengan Pak Rudiana, kata Ardi menirukan percakapannya dengan Aldi saat itu. Dibantah Rudiana. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana seperti dikutip dari Tribun News Bogor. Tidak disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian Raskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon.
Saat menyerahkan ke reskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Sosok Aris Papua, polisi bertato yang dituding siksa terpidana kasus Vina paling sadis. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun media sosialnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol miras usai vonis kasus Vina Cirebon. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi merupakan salah satu pemuda yang diamankan oleh Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Ada 8 orang yang saat itu diamankan, mereka adalah Saka Tatal, Eko, Hadi Saputra, Eka Sandi, Supriyanto, Jaya, Sudirman, dan Aldi. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang, kata Aldi di sidang PK Saka Tatal. Setibanya di Polres Cirebon Kota, kata Aldi, 8 pemuda itu langsung mendapat penyiksaan. Kami disiksa, diinjak, ditendang, bebernya. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari. Dia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan rambutnya dibakar. Kemudian anak buah Ibtu Rudiana juga sempat menyuruh Aldi dan para terpidana minum air kencing. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, jelas Aldi sambil menangis. 8 tahun berlalu, Aldi rupanya masih ingat nama-nama polisi yang menyiksa mereka. Aldi mengingat 2 anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis. Keduanya yaitu Gugun Gumilar dan Aris Papua. Aris Papua sama Gugun, itu yang paling kejam, kata Aldi. Cara sadis Gugun Gumilar siksa terpidana kasus Vina, kini dibela Ibtu Rudiana. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang. Mereka naik mobil, kata Aldi saat di sidang PK Saka Tatal. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Sampai di gerbang Polres Cirebon Kota disuruh jalan bebek. Terus kami disiksa, diinjak, ditendang, kata Aldi. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, katanya. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya. Ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. 2 orang itu namanya Aris Papua sama Gugun. Itu yang paling kejam, kata Aldi. Gugun Gumilar berpangkat Bribka, sedangkan Ibtu Rudiana adalah komandannya.
Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Tidak disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian reskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke reskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Reza Indragiri temukan chat janggal di kasus Vina, handphone terpidana diduga dibajak. Pakar psikolog forensik, Reza Indragiri mengungkap kejanggalan bukti chat di handphone milik terpidana kasus Vina, Hadi Saputra. Reza menduga, bukti isi chat di ponsel Hadi telah direkayasa. Adapun chat di ponsel Hadi telah diekstraksi pihak kepolisian dan dijadikan bukti dalam dokumen kasus Vina. Isi halaman 65 yang menyebut bahwa seolah ada SMS antara Saka Tatal dengan Sudirman itu tidak didukung oleh bukti ekstraksi data dari handphone, ucap Reza, dalam tayangan official iNews, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Reza berpendapat, isi ponsel Hadi yang diekstraksi polisi hanya berisi percakapan sang terpidana dengan kekasihnya. Percakapan Hadi dan kekasihnya pun hanya membahas soal rencana pernikahan mereka. Yang ada dalam bukti ekstraksi data digital adalah komunikasi antara Hadi dengan pacarnya, yang sama sekali tidak bicara tentang pembunuhan atau rencana pembunuhan apapun, ujar Reza. Menurut Reza, tak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal dalam ponsel Hadi. Karena itu, Reza menduga bukti chat terpidana kasus Vina hanyalah hasil rekaan belaka. Berarti kuat dugaan saya, isi halaman 65 tentang konon SMS antara Sudirman dan Saka Tatal adalah informasi rekaan belaka, jelas Reza. Yang diperoleh barangkali dengan cara intimidasi, iming-imingkah, tipu muslihatkah itu. Intinya isi dokumen 65 mengandalkan keterangan. Ia menyayangkan, isi dokumen tersebut kemudian digunakan hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup terhadap para terpidana kasus Vina. Dalam dakwaannya, hakim bahkan menyebut para terpidana telah melakukan pembunuhan berencana. Sayang beribu sayang, isi halaman 65 tentang konon SMS tersebut dijadikan pertimbangan hakim untuk memutus benar adanya pembunuhan berencana, jelasnya. Padahal tidak ada bukti komunikasi elektroniknya. Karena itu saya katakan tidak semata-mata handphone Hadi dan pacarnya yang diekstrak Polda Jabar. Menurut Reza, seharusnya Polda Jawa Barat, Jabar, tidak hanya mengekstraksi ponsel Hadi sebagai bukti, melainkan ponsel milik seluruh terpidana dan korban dalam kasus Vina. Tapi seluruh gawai para tersangka, gawai kedua korban harus mendapat perlakuan yang sama sehingga kita peroleh informasi serinci-rincinya tentang siapa, dengan siapa, berkomunikasi dengan apa, pada jam, menit, detik keberapa, jelasnya. Ia meyakini, Polda Jabar harus membuka serinci-rincinya bukti komunikasi para terpidana dan korban kasus Vina. Dengan itu, ujar Reza, nasib para terpidana kasus Vina akan berbalik 180 derajat dan tidak terbukti bersalah. Nalar keilmuan saya membuat saya yakin untuk mengatakan kalau bukti komunikasi serinci-rincinya ditemukan lalu dibuka ke ruang hukum. Kesimpulan kita dari kasus Cirebon 2016 akan berubah dan nasib para terpidana akan berbalik arah dari terpidana seumur hidup menjadi manusia bebas merdeka, tandasnya. Sebagai informasi, ada 8 orang yang ditahan terkait kasus kematian Vina dan Eki. Dari 8 terpidana, 7 orang menjalani hukuman seumur hidup, sedangkan 1 orang lain divonis 8 tahun penjara karena saat itu masih di bawah umur. Sosok yang divonis 8 tahun penjara itu adalah Saka Tatal yang belum lama ini mengajukan sidang peninjauan kembali, PK. Selepas bebas, Saka mengajukan sidang PK di Pengadilan Negeri, PN,
Cirebon untuk membuktikan dirinya tak terlibat dalam kasus tersebut. Tim khusus Kapolri periksa seluruh penyidik, Ibtu Rudiana dijamin tak bisa berkelit. Seluruh penyidik yang pernah menangani kasus Vina Cirebon diperiksa tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Pemeriksaan penyidik ini digilir mulai dari penyidik di Cirebon pada 2016 silam hingga penyidik Polda Jabar yang menangkap Pegi lalu bebas karena menang pra-peradilan. Masih belum diketahui siapa anggota Polri yang dibidik tim ini, termasuk apa kesalahan mereka di kasus Vina Cirebon. Dipastikan Ibtu Rudiana pun turut diperiksa tim tersebut, bahkan tak menutup kemungkinan bakal dilakukan konfrontir antar penyidik. Hal ini diungkap oleh penasihat Kapolri, Irjen Pol. Purn. Arianto Sutadi. Seluruh penyidik di Cirebon dan Polda Jabar diperiksa. Arianto Sutadi mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi, penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Saksi diperiksa ulang. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Meksi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dikonfrontir dengan penyidik lain. Arianto Sutadi pun memastikan bahwa tim khusus akan mempertemukan Ibtu Rudiana dengan penyidik tahun 2016. Di mana pernyataan Ibtu Rudiana akan dikonfrontir dengan para penyidik. Nanti pasti akan dikonfrontir antara Rudiana dengan penyidik, ungkap Arianto Sutadi. Penasihat Kapolri ngaku kecolongan, kerja senyap Mabes Polri saat tangani kasus Vina. Pihak Mabes Polri rupanya diam-diam sudah bergerak melakukan penanganan kasus Vina Cirebon. Mabes Polri dikabarkan telah membentuk tim khusus yang bergerak bekerja secara senyap atau tanpa diketahui publik. Kerja senyap tim khusus Mabes Polri ini pun diperkirakan sudah berjalan beberapa lama. Bahkan penasihat ahli Kapolri Irjen Pol. Purn. Arianto Sutadi pun sampai kecolongan. Dikutip dari tayangan TV One, Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024, Arianto mengatakan bahwa dirinya sendiri baru mengetahui sehari yang lalu. Sementara pergerakan tim khusus ini sudah bergerak tanpa sepengetahuannya. Saya juga baru tahu kemarin kan, ternyata sudah dipanggil semua, kata Arianto Sutadi. Dia mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi, penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya.
Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Maxi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. Nasib dua jenderal di kasus Vina Cirebon, ex-Kabareskrim yakin Rudiana korban. Dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, ada dua jenderal yang kini menjadi sorotan publik. Bahkan, nasib kedua jenderal itu bisa di ujung tanduk. Terlebih, saat ini tim khusus Mabes Polri telah bergerak mengusut kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Bukan hanya Ibtu Rudiana dan penyidik tahun 2016, dua jenderal bintang 1 itu juga nasibnya berada di ujung tanduk. Keduanya adalah mantan Kapolres Cirebon Kota, yakni Brigjen Indra Jafar dan Brigjen Adi Vivit. Kini Indra Jafar dan Adi Vivit sudah berpangkat Brigadir Jenderal alias Bintang 1. Dua nama Jenderal Bintang 1 ini disinggung oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Menurut Mardiman, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu tidak mungkin bisa mempengaruhi sang Kapolres. Dua Kapolres pada saat itu juga kan orang hebat, sama-sama sudah bintang 1 juga sekarang, Pak Indra Jafar sama Pak Ade Vivit, kata Mardiman Sane di Kompas TV, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Mardiman pun tak yakin jika seorang Rudiana bisa membuat skenario hingga mempengaruhi keduanya. Katakanlah Pak Rudiana mau menskenariokan, mengkriminalisasi, menurut saya sangat tidak masuk akal, di luar nalar. Sampai kemudian bisa mengatur polisi, mengatur jaksa, melakukan putusan, tandasnya. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Susno Duaji menilai, masih ada kemungkinan Ibtu Rudiana yang merekayasa kasus ini. Ditinjau dari segi pangkat memang tidak mungkin, tapi ada beberapa kemungkinan, nanti akan terjawab oleh pemeriksaan yang dilakukan oleh Mabes Polri baik oleh tim Sus maupun tim Bareskrim Polri, ungkap Susno Duaji. Namun, ia menduga bahwa Rudiana justru jadi korban rekayasa dari AEP. Sebab, pengamanan yang dilakukan Ibtu Rudiana di depan SMPN 11 Cirebon berdasarkan keterangan dari AEP. Saya yakin bukan Pak Rudiana, tapi Pak Rudiana justru korban terekayasa, kata Susno. Kemudian Susno Duaji pun menyesalkan dua Kapolres yang saat itu dinilai lalai. Menurutnya, dua mantan Kapolres itu kini pasti diperiksa oleh tim Sus bentukan Kapolri. Yang saya sesalkan, ada dua Kapolres yang waktu itu di Polres Cirebon Kota yang sekarang sudah jadi jenderal, itu saya yakin diperiksa juga, kata dia. Kedua jenderal bintang 1 itu akan diperiksa mengapa kasus Vina Cirebon menjadi seperti ini. Apakah Kapolres tidak menghandle perkara ini? Tidak ada gelar, kok bisa, kata Susno Duaji lagi. Jika terbukti lalai, kata Susno, maka jangan sampai karir keduanya lolos hingga jadi Kapolri. Kalau betul dia lalai, tidak wajar dia menyandang pangkat jenderal. Jangan sampai dia lolos nanti bisa-bisa jadi Kapolri, pungkasnya. Kronologi Vina Cirebon terpental dari motor, Adi, menghantam trotoar. Muncul lagi seseorang yang mengaku melihat insiden pada malam kematian Vina Cirebon dan Eki, yang terjadi pada 8 tahun silam. Saksi mata tersebut bahkan melihat dari dekat ketika Vina Cirebon dan Eki terjatuh dari motor. Mendengar kesaksian sosok tersebut, dugaan jika kematian Vina Cirebon dan Eki karena kecelakaan dan bukan pembunuhan, semakin menguat. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016.
Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Sosok saksi mata tersebut mendatangi politisi Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi pun terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Malam itu saya melihat ada kecelakaan sepeda motor, ucapnya dilihat tribunnews.bogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 sampai 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sosok Adi. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Waktu itu saya di Cirebon pada tahun 2016 menjadi musafir keliling Pulau Jawa. Ada tugas dari guru spiritual saya. Saya disuruh jalan kaki, tuturnya. Saya 2 tahun jadi musafir. Berangkat dari rumah di Kudus. Saya melakukan ziarah makam, paparnya. Pas di Cirebon itu ke makam Gunung Jati, Habib Pabuaran Cirebon, sampai ke Raja Galuh dan ke Pamijahan, sambung Adi. Saat itu saya lagi jalan kaki dari makam Habib Hashim Cirebon menuju ke Majalengka ke makam Raja Galuh di Sumedang. Terus melihat ada kecelakaan, tambahnya. Tak terima disiksa di kasus Vina Cirebon, Aldi Kalap, tantang Rudiana duel. Tak terima disiksa usai ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, 8 tahun silam, Aldi Kalap hingga tantang Ibtu Rudiana untuk duel. Aldi merasakan trauma berat lantaran habis disiksa ketika penangkapan atas kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Air mata Renaldi, 25, seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Ardi. Dia, Aldi, benar-benar ngomong kemarin di mobil saya. Aldi udah Kalap teringat kembali memori masa lalu, kata Ardi seperti dikutip dari YouTube @factualnews77 yang tayang pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Bahkan, dia ngomong, nyari kemana ya Pak? Saya mau cari ring, tinju, maksudnya cari ring apa? Saya mau cari ring, saya mau fight dengan Pak Rudiana, kata Ardi menirukan percakapannya dengan Aldi saat itu. Dibantah Rudiana, Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana seperti dikutip dari Tribun News Bogor. Tidak, disiksa, tambahnya.
Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian Raskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke Raskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Sosok Aris Papua polisi bertato yang dituding siksa terpidana kasus Vina paling sadis. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun media sosialnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol miras usai vonis kasus Vina Cirebon. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi merupakan salah satu pemuda yang diamankan oleh Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Ada 8 orang yang saat itu diamankan, mereka adalah Saka Tatal, Eko, Hadi Saputra, Eka Sandi, Supriyanto, Jaya, Sudirman, dan Aldi. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang, kata Aldi di sidang PK Saka Tatal. Setibanya di Polres Cirebon Kota, kata Aldi, 8 pemuda itu langsung mendapat penyiksaan. Kami disiksa, diinjak, ditendang, bebernya. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari. Dia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan rambutnya dibakar. Kemudian anak buah Ibtu Rudiana juga sempat menyuruh Aldi dan para terpidana minum air kencing. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, jelas Aldi sambil menangis. 8 tahun berlalu, Aldi rupanya masih ingat nama-nama polisi yang menyiksa mereka. Aldi mengingat 2 anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis. Keduanya yaitu Gugun Gumilar dan Aris Papua. Aris Papua sama Gugun, itu yang paling kejam, kata Aldi. Cara sadis Gugun Gumilar siksa terpidana kasus Vina, kini dibela Ibtu Rudiana. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang. Mereka naik mobil, kata Aldi saat disidang PK Saka Tatal. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Sampai di gerbang Polres Cirebon Kota disuruh jalan bebek. Terus kami disiksa, diinjak, ditendang, kata Aldi. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, katanya. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya.
ada dua anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. Dua orang itu namanya Aris Papua sama Gugun. Itu yang paling kejam, kata Aldi. Gugun Gumilar berpangkat Bribka, sedangkan Ibtu Rudiana adalah komandannya. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian reskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke reskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Reza Indragiri temukan chat janggal di kasus Vina, handphone terpidana diduga dibajak. Pakar psikolog forensik, Reza Indragiri mengungkap kejanggalan bukti chat di handphone milik terpidana kasus Vina, Hadi Saputra. Reza menduga, bukti isi chat di ponsel Hadi telah direkayasa. Adapun chat di ponsel Hadi telah diekstraksi pihak kepolisian dan dijadikan bukti dalam dokumen kasus Vina. Isi halaman 65 yang menyebut bahwa seolah ada SMS antara Saka Tatal dengan Sudirman itu tidak didukung oleh bukti ekstraksi data dari handphone, ucap Reza, dalam tayangan official iNews, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Reza berpendapat, isi ponsel Hadi yang diekstraksi polisi hanya berisi percakapan sang terpidana dengan kekasihnya. Percakapan Hadi dan kekasihnya pun hanya membahas soal rencana pernikahan mereka. Yang ada dalam bukti ekstraksi data digital adalah komunikasi antara Hadi dengan pacarnya, yang sama sekali tidak bicara tentang pembunuhan atau rencana pembunuhan apapun, ujar Reza. Menurut Reza, tak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal dalam ponsel Hadi. Karena itu, Reza menduga bukti chat terpidana kasus Vina hanyalah hasil rekaan belaka. Berarti kuat dugaan saya, isi halaman 65 tentang konon SMS antara Sudirman dan Saka Tatal adalah informasi rekaan belaka, jelas Reza. Yang diperoleh barangkali dengan cara intimidasi, iming-imingkah, tipu muslihatkah itu. Intinya isi dokumen 65 mengandalkan keterangan. Ia menyayangkan, isi dokumen tersebut kemudian digunakan hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup terhadap para terpidana kasus Vina. Dalam dakwaannya, hakim bahkan menyebut para terpidana telah melakukan pembunuhan berencana. Sayang beribu sayang, isi halaman 65 tentang konon SMS tersebut dijadikan pertimbangan hakim untuk memutus benar adanya pembunuhan berencana, jelasnya. Padahal tidak ada bukti komunikasi elektroniknya. Karena itu saya katakan tidak semata-mata handphone Hadi dan pacarnya yang diekstrak Polda Jabar. Menurut Reza, seharusnya Polda Jawa Barat, Jabar, tidak hanya mengekstraksi ponsel Hadi sebagai bukti, melainkan ponsel milik seluruh terpidana dan korban dalam kasus Vina. Tapi seluruh gawai para tersangka, gawai kedua korban harus mendapat perlakuan yang sama sehingga kita peroleh informasi serinci-rincinya tentang siapa, dengan siapa, berkomunikasi dengan apa, pada jam, menit, detik keberapa, jelasnya. Ia meyakini, Polda Jabar harus membuka serinci-rincinya bukti komunikasi para terpidana dan korban kasus Vina. Dengan itu, ujar Reza, nasib para terpidana kasus Vina akan berbalik 180 derajat dan tidak terbukti bersalah. Nalar keilmuan saya membuat saya yakin untuk mengatakan kalau bukti komunikasi serinci-rincinya ditemukan lalu dibuka ke ruang hukum, kesimpulan kita dari kasus Cirebon 2016 akan berubah dan nasib para terpidana akan berbalik arah dari terpidana seumur hidup menjadi manusia bebas merdeka, tandasnya. Sebagai informasi, ada 8 orang yang ditahan terkait kasus kematian Vina dan Eki. Dari 8 terpidana,
7 orang menjalani hukuman seumur hidup, sedangkan 1 orang lain divonis 8 tahun penjara karena saat itu masih di bawah umur. Sosok yang divonis 8 tahun penjara itu adalah Saka Tatal yang belum lama ini mengajukan sidang peninjauan kembali, PK. Selepas bebas, Saka mengajukan sidang PK di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon untuk membuktikan dirinya tak terlibat dalam kasus tersebut. Tim khusus Kapolri periksa seluruh penyidik, Ibtu Rudiana dijamin tak bisa berkelit. Seluruh penyidik yang pernah menangani kasus Vina Cirebon diperiksa tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Pemeriksaan penyidik ini digilir mulai dari penyidik di Cirebon pada 2016 silam hingga penyidik Polda Jabar yang menangkap Pegi lalu bebas karena menang pra-peradilan. Masih belum diketahui siapa anggota Polri yang dibidik tim ini, termasuk apa kesalahan mereka di kasus Vina Cirebon. Dipastikan Ibtu Rudiana pun turut diperiksa tim tersebut, bahkan tak menutup kemungkinan bakal dilakukan konfrontir antar penyidik. Hal ini diungkap oleh Penasihat Kapolri, Irjen Pol. Purn. Arianto Sutadi. Seluruh penyidik di Cirebon dan Polda Jabar diperiksa. Arianto Sutadi mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi, penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Saksi diperiksa ulang. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Meksi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dikonfrontir dengan penyidik lain. Arianto Sutadi pun memastikan bahwa tim khusus akan mempertemukan Ibtu Rudiana dengan penyidik tahun 2016. Di mana pernyataan Ibtu Rudiana akan dikonfrontir dengan para penyidik. Nanti pasti akan dikonfrontir antara Rudiana dengan penyidik, ungkap Arianto Sutadi. Penasihat Kapolri ngaku kecolongan, kerja senyap Mabes Polri saat tangani kasus Vina. Pihak Mabes Polri rupanya diam-diam sudah bergerak melakukan penanganan kasus Vina Cirebon. Mabes Polri dikabarkan telah membentuk tim khusus yang bergerak bekerja secara senyap atau tanpa diketahui publik. Kerja senyap tim khusus Mabes Polri ini pun diperkirakan sudah berjalan beberapa lama. Bahkan penasihat ahli Kapolri Irjen Pol. Purn. Arianto Sutadi pun sampai kecolongan. Dikutip dari tayangan TV One, Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024, Arianto mengatakan bahwa dirinya sendiri baru mengetahui sehari yang lalu. Sementara pergerakan tim khusus ini sudah bergerak tanpa sepengetahuannya. Saya juga baru tahu kemarin kan, ternyata sudah dipanggil semua, kata Arianto Sutadi. Dia mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi, penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami.
Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Meksi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. Nasib dua jenderal di kasus Vina Cirebon, ex-Kabareskrim yakin Rudiana korban. Dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, ada dua jenderal yang kini menjadi sorotan publik. Bahkan, nasib kedua jenderal itu bisa di ujung tanduk. Terlebih, saat ini tim khusus Mabes Polri telah bergerak mengusut kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Bukan hanya Ibtu Rudiana dan penyidik tahun 2016, dua jenderal bintang 1 itu juga nasibnya berada di ujung tanduk. Keduanya adalah mantan Kapolres Cirebon Kota, yakni Brigjen Indra Jafar dan Brigjen Adi Vivit. Kini Indra Jafar dan Adi Vivit sudah berpangkat Brigadir Jenderal alias Bintang 1. Dua nama Jenderal Bintang 1 ini disinggung oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Menurut Mardiman, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu tidak mungkin bisa mempengaruhi sang Kapolres. Dua Kapolres pada saat itu juga kan orang hebat, sama-sama sudah Bintang 1 juga sekarang, Pak Indra Jafar sama Pak Ade Vivit, kata Mardiman Sane di Kompas TV, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Mardiman pun tak yakin jika seorang Rudiana bisa membuat skenario hingga mempengaruhi keduanya. Katakanlah Pak Rudiana mau menskenariokan, mengkriminalisasi, menurut saya sangat tidak masuk akal, di luar nalar. Sampai kemudian bisa mengatur polisi, mengatur jaksa, melakukan putusan, tandasnya. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Susno Duaji menilai, masih ada kemungkinan Ibtu Rudiana yang merekayasa kasus ini. Ditinjau dari segi pangkat memang tidak mungkin. Tapi ada beberapa kemungkinan, nanti akan terjawab oleh pemeriksaan yang dilakukan oleh Mabes Polri baik oleh tim Sus maupun tim Bareskrim Polri, ungkap Susno Duaji. Namun, ia menduga bahwa Rudiana justru jadi korban rekayasa dari AF. Sebab, pengamanan yang dilakukan Ibtu Rudiana di depan SMPN 11 Cirebon berdasarkan keterangan dari AF. Saya yakin bukan Pak Rudiana, tapi Pak Rudiana justru korban terekayasa, kata Susno. Kemudian Susno Duaji pun menyesalkan dua Kapolres yang saat itu dinilai lalai. Menurutnya, dua mantan Kapolres itu kini pasti diperiksa oleh tim Sus bentukan Kapolri. Yang saya sesalkan, ada dua Kapolres yang waktu itu di Polres Cirebon Kota yang sekarang sudah jadi jenderal, itu saya yakin diperiksa juga, kata dia. Kedua jenderal bintang 1 itu akan diperiksa mengapa kasus Vina Cirebon menjadi seperti ini. Apakah Kapolres tidak menghandle perkara ini? Tidak ada gelar, kok bisa, kata Susno Duaji lagi. Jika terbukti lalai, kata Susno, maka jangan sampai karir keduanya lolos hingga jadi Kapolri. Kalau betul dia lalai, tidak wajar dia menyandang pangkat jenderal. Jangan sampai dia lolos nanti bisa-bisa jadi Kapolri, pungkasnya. Kronologi Vina Cirebon terpental dari motor, Adi, menghantam trotoar. Muncul lagi seseorang yang mengaku melihat insiden pada malam kematian Vina Cirebon dan Eki, yang terjadi pada 8 tahun silam. Saksi mata tersebut bahkan melihat dari dekat ketika Vina Cirebon dan Eki terjatuh dari motor. Mendengar kesaksian sosok tersebut, dugaan jika kematian Vina Cirebon dan Eki karena kecelakaan dan bukan pembunuhan, semakin menguat.
Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Sosok saksi mata tersebut mendatangi politisi Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi pun terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Malam itu saya melihat ada kecelakaan sepeda motor, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana. Sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 sampai 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sosok Adi. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Waktu itu saya di Cirebon pada tahun 2016 menjadi musafir keliling Pulau Jawa. Ada tugas dari guru spiritual saya. Saya disuruh jalan kaki, tuturnya. Saya 2 tahun jadi musafir. Berangkat dari rumah di Kudus. Saya melakukan ziarah makam, paparnya. Pas di Cirebon itu ke makam Gunung Jati, Habib Pabuaran Cirebon, sampai ke Raja Galuh dan ke Pamijahan, sambung Adi. Saat itu saya lagi jalan kaki dari makam Habib Hashim Cirebon menuju ke Majalengka ke makam Raja Galuh di Sumedang. Terus melihat ada kecelakaan, tambahnya. Tak terima disiksa di kasus Vina Cirebon, Aldi Kalap, tantang Rudiana duel. Tak terima disiksa usai ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, 8 tahun silam, Aldi Kalap hingga tantang Ibtu Rudiana untuk duel. Aldi merasakan trauma berat lantaran abis disiksa ketika penangkapan atas kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Air mata Renaldi, 25, seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Ardi. Dia, Aldi, benar-benar ngomong kemarin di mobil saya. Aldi udah kalap teringat kembali memori masa lalu, kata Ardi seperti dikutip dari YouTube @factualnews77 yang tayang pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Bahkan, dia ngomong, nyari kemana ya Pak? Saya mau cari ring, tinju, maksudnya cari ring apa? Saya mau cari ring. Saya mau fight dengan Pak Rudiana, kata Ardi menirukan percakapannya dengan Aldi saat itu. Dibantah Rudiana, Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon.
Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana seperti dikutip dari Tribun News Bogor. Tidak disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian Raskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke Raskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Sosok Aris Papua polisi bertato yang dituding siksa terpidana kasus Vina paling sadis. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun media sosialnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol miras usai vonis kasus Vina Cirebon. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi merupakan salah satu pemuda yang diamankan oleh Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Ada 8 orang yang saat itu diamankan, mereka adalah Saka Tatal, Eko, Hadi Saputra, Eka Sandi, Supriyanto, Jaya, Sudirman, dan Aldi. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang, kata Aldi di sidang PK Saka Tatal. Setibanya di Polres Cirebon Kota, kata Aldi, 8 pemuda itu langsung mendapat penyiksaan. Kami disiksa, diinjak, ditendang, bebernya. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari. Dia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan rambutnya dibakar. Kemudian anak buah Ibtu Rudiana juga sempat menyuruh Aldi dan para terpidana minum air kencing. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, jelas Aldi sambil menangis. 8 tahun berlalu, Aldi rupanya masih ingat nama-nama polisi yang menyiksa mereka. Aldi mengingat 2 anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis. Keduanya yaitu Gugun Gumilar dan Aris Papua. Aris Papua sama Gugun, itu yang paling kejam, kata Aldi. Cara sadis Gugun Gumilar siksa terpidana kasus Vina, kini dibela Ibtu Rudiana. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang. Mereka naik mobil, kata Aldi saat di sidang PK Saka Tatal. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Sampai di gerbang Polres Cirebon Kota disuruh jalan bebek. Terus kami disiksa, diinjak, ditendang, kata Aldi. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok.
Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, katanya. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya. Ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. 2 orang itu namanya Aris Papua sama Gugun. Itu yang paling kejam, kata Aldi. Gugun Gumilar berpangkat Bribka, sedangkan Ibtu Rudiana adalah komandannya. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian reskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke reskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Reza Indragiri temukan chat janggal di kasus Vina, handphone terpidana diduga dibajak. Pakar psikolog forensik, Reza Indragiri mengungkap kejanggalan bukti chat di handphone milik terpidana kasus Vina, Hadi Saputra. Reza menduga, bukti isi chat di ponsel Hadi telah direkayasa. Adapun chat di ponsel Hadi telah diekstraksi pihak kepolisian dan dijadikan bukti dalam dokumen kasus Vina. Isi halaman 65 yang menyebut bahwa seolah ada SMS antara Saka Tatal dengan Sudirman itu tidak didukung oleh bukti ekstraksi data dari handphone, ucap Reza, dalam tayangan official iNews, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Reza berpendapat, isi ponsel Hadi yang diekstraksi polisi hanya berisi percakapan sang terpidana dengan kekasihnya. Percakapan Hadi dan kekasihnya pun hanya membahas soal rencana pernikahan mereka. Yang ada dalam bukti ekstraksi data digital adalah komunikasi antara Hadi dengan pacarnya, yang sama sekali tidak bicara tentang pembunuhan atau rencana pembunuhan apapun, ujar Reza. Menurut Reza, tak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal dalam ponsel Hadi. Karena itu, Reza menduga bukti chat terpidana kasus Vina hanyalah hasil rekaan belaka. Berarti kuat dugaan saya, isi halaman 65 tentang konon SMS antara Sudirman dan Saka Tatal adalah informasi rekaan belaka, jelas Reza. Yang diperoleh barangkali dengan cara intimidasi, iming-imingkah, tipu muslihatkah itu. Intinya isi dokumen 65 mengandalkan keterangan. Ia menyayangkan, isi dokumen tersebut kemudian digunakan hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup terhadap para terpidana kasus Vina. Dalam dakwaannya, hakim bahkan menyebut para terpidana telah melakukan pembunuhan berencana. Sayang beribu sayang, isi halaman 65 tentang konon SMS tersebut dijadikan pertimbangan hakim untuk memutus benar adanya pembunuhan berencana, jelasnya. Padahal tidak ada bukti komunikasi elektroniknya. Karena itu saya katakan tidak semata-mata handphone Hadi dan pacarnya yang diekstrak Polda Jabar. Menurut Reza, seharusnya Polda Jawa Barat, Jabar, tidak hanya mengekstraksi ponsel Hadi sebagai bukti, melainkan ponsel milik seluruh terpidana dan korban dalam kasus Vina. Tapi seluruh gawai para tersangka, gawai kedua korban harus mendapat perlakuan yang sama sehingga kita peroleh informasi serinci-rincinya tentang siapa, dengan siapa, berkomunikasi dengan apa, pada jam, menit, detik keberapa, jelasnya. Ia meyakini, Polda Jabar harus membuka serinci-rincinya bukti komunikasi para terpidana dan korban kasus Vina. Dengan itu, ujar Reza, nasib para terpidana kasus Vina akan berbalik 180 derajat dan tidak terbukti bersalah. Nalar keilmuan saya membuat saya yakin untuk mengatakan kalau bukti komunikasi serinci-rincinya ditemukan lalu dibuka ke ruang hukum,
kesimpulan kita dari kasus Cirebon 2016 akan berubah dan nasib para terpidana akan berbalik arah dari terpidana seumur hidup menjadi manusia bebas merdeka, tandasnya. Sebagai informasi, ada 8 orang yang ditahan terkait kasus kematian Vina dan Eki. Dari 8 terpidana, 7 orang menjalani hukuman seumur hidup, sedangkan 1 orang lain divonis 8 tahun penjara karena saat itu masih di bawah umur. Sosok yang divonis 8 tahun penjara itu adalah Saka Tatal yang belum lama ini mengajukan sidang peninjauan kembali, PK. Selepas bebas, Saka mengajukan sidang PK di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon untuk membuktikan dirinya tak terlibat dalam kasus tersebut. Tim khusus Kapolri periksa seluruh penyidik, Ibtu Rudiana dijamin tak bisa berkelit. Seluruh penyidik yang pernah menangani kasus Vina Cirebon diperiksa tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Pemeriksaan penyidik ini digilir mulai dari penyidik di Cirebon pada 2016 silam hingga penyidik Polda Jabar yang menangkap Pegi lalu bebas karena menang pra-peradilan. Masih belum diketahui siapa anggota Polri yang dibidik tim ini, termasuk apa kesalahan mereka di kasus Vina Cirebon. Dipastikan Ibtu Rudiana pun turut diperiksa tim tersebut, bahkan tak menutup kemungkinan bakal dilakukan konfrontir antar penyidik. Hal ini diungkap oleh Penasihat Kapolri, Irjen Pol. Purn. Arianto Sutadi. Seluruh penyidik di Cirebon dan Polda Jabar diperiksa. Arianto Sutadi mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi, penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Saksi diperiksa ulang. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Meksi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu, Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dikonfrontir dengan penyidik lain. Arianto Sutadi pun memastikan bahwa tim khusus akan mempertemukan Ibtu Rudiana dengan penyidik tahun 2016. Di mana pernyataan Ibtu Rudiana akan dikonfrontir dengan para penyidik. Nanti pasti akan dikonfrontir antara Rudiana dengan penyidik, ungkap Arianto Sutadi. Penasihat Kapolri ngaku kecolongan, kerja senyap Mabes Polri saat tangani kasus Vina. Pihak Mabes Polri rupanya diam-diam sudah bergerak melakukan penanganan kasus Vina Cirebon. Mabes Polri dikabarkan telah membentuk tim khusus yang bergerak bekerja secara senyap atau tanpa diketahui publik. Kerja senyap tim khusus Mabes Polri ini pun diperkirakan sudah berjalan beberapa lama. Bahkan penasihat ahli Kapolri Irjen Pol. Purn. Arianto Sutadi pun sampai kecolongan. Dikutip dari tayangan TV One, Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024, Arianto mengatakan bahwa dirinya sendiri baru mengetahui sehari yang lalu. Sementara pergerakan tim khusus ini sudah bergerak tanpa sepengetahuannya. Saya juga baru tahu kemarin kan, ternyata sudah dipanggil semua, kata Arianto Sutadi. Dia mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi, penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto.
Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Meksi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. Nasib dua jenderal di kasus Vina Cirebon, ex-Kabareskrim yakin Rudiana korban. Dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, ada dua jenderal yang kini menjadi sorotan publik. Bahkan, nasib kedua jenderal itu bisa di ujung tanduk. Terlebih, saat ini tim khusus Mabes Polri telah bergerak mengusut kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Bukan hanya Ibtu Rudiana dan penyidik tahun 2016, dua jenderal bintang 1 itu juga nasibnya berada di ujung tanduk. Keduanya adalah mantan Kapolres Cirebon Kota, yakni Brigjen Indra Jafar dan Brigjen Adi Vivit. Kini Indra Jafar dan Adi Vivit sudah berpangkat Brigadir Jenderal alias Bintang 1. Dua nama Jenderal Bintang 1 ini disinggung oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Menurut Mardiman, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu tidak mungkin bisa mempengaruhi sang Kapolres. Dua Kapolres pada saat itu juga kan orang hebat. Sama-sama sudah bintang 1 juga sekarang, Pak Indra Jafar sama Pak Ade Vivit, kata Mardiman Sane di Kompas TV, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Mardiman pun tak yakin jika seorang Rudiana bisa membuat skenario hingga mempengaruhi keduanya. Katakanlah Pak Rudiana mau menskenariokan, mengkriminalisasi, menurut saya sangat tidak masuk akal, di luar nalar. Sampai kemudian bisa mengatur polisi, mengatur jaksa, melakukan putusan, tandasnya. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Susno Duaji menilai, masih ada kemungkinan Ibtu Rudiana yang merekayasa kasus ini. Ditinjau dari segi pangkat memang tidak mungkin. Tapi ada beberapa kemungkinan, nanti akan terjawab oleh pemeriksaan yang dilakukan oleh Mabes Polri baik oleh tim Sus maupun tim Bareskrim Polri, ungkap Susno Duaji. Namun, ia menduga bahwa Rudiana justru jadi korban rekayasa dari AF. Sebab, pengamanan yang dilakukan Ibtu Rudiana di depan SMPN 11 Cirebon berdasarkan keterangan dari AF. Saya yakin bukan Pak Rudiana, tapi Pak Rudiana justru korban rekayasa, kata Susno. Kemudian Susno Duaji pun menyesalkan dua Kapolres yang saat itu dinilai lalai. Menurutnya, dua mantan Kapolres itu kini pasti diperiksa oleh tim Sus bentukan Kapolri. Yang saya sesalkan, ada dua Kapolres yang waktu itu di Polres Cirebon Kota yang sekarang sudah jadi jenderal, itu saya yakin diperiksa juga, kata dia. Kedua jenderal bintang 1 itu akan diperiksa mengapa kasus Vina Cirebon menjadi seperti ini. Apakah Kapolres tidak menghandle perkara ini? Tidak ada gelar, kok bisa, kata Susno Duaji lagi. Jika terbukti lalai, kata Susno, maka jangan sampai karir keduanya lolos hingga jadi Kapolri. Kalau betul dia lalai, tidak wajar dia menyandang pangkat jenderal. Jangan sampai dia lolos nanti bisa-bisa jadi Kapolri, pungkasnya. Kronologi Vina Cirebon terpental dari motor, Adi, menghantam trotoar.
Muncul lagi seseorang yang mengaku melihat insiden pada malam kematian Vina Cirebon dan Eki, yang terjadi pada 8 tahun silam. Saksi mata tersebut bahkan melihat dari dekat ketika Vina Cirebon dan Eki terjatuh dari motor. Mendengar kesaksian sosok tersebut, dugaan jika kematian Vina Cirebon dan Eki karena kecelakaan dan bukan pembunuhan, semakin menguat. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Sosok saksi mata tersebut mendatangi politisi Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi pun terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Malam itu saya melihat ada kecelakaan sepeda motor, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 sampai 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sosok Adi. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Waktu itu saya di Cirebon pada tahun 2016 menjadi musafir keliling Pulau Jawa. Ada tugas dari guru spiritual saya. Saya disuruh jalan kaki, tuturnya. Saya 2 tahun jadi musafir. Berangkat dari rumah di Kudus. Saya melakukan ziarah makam, paparnya. Pas di Cirebon itu ke makam Gunung Jati, Habib Pabuaran Cirebon, sampai ke Raja Galuh dan ke Pamijahan, sambung Adi. Saat itu saya lagi jalan kaki dari makam Habib Hashim Cirebon menuju ke Majalengka ke makam Raja Galuh di Sumedang. Terus melihat ada kecelakaan, tambahnya. Tak terima disiksa di kasus Vina Cirebon, Aldi Kalap, tantang Rudiana duel. Tak terima disiksa usai ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, 8 tahun silam, Aldi Kalap hingga tantang Ibtu Rudiana untuk duel. Aldi merasakan trauma berat lantaran habis disiksa ketika penangkapan atas kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Air mata Renaldi, 25, seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Ardi. Dia, Aldi, benar-benar ngomong kemarin di mobil saya. Aldi udah kalap teringat kembali memori masa lalu, kata Ardi seperti dikutip dari YouTube @factualnews77 yang tayang pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya.
Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Bahkan, dia ngomong, "Nyari kemana ya Pak? Saya mau cari ring, tinju, maksudnya cari ring apa? Saya mau cari ring, saya mau fight dengan Pak Rudiana," kata Ardi menirukan percakapannya dengan Aldi saat itu. Dibantah Rudiana, Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. "Tentunya ada upaya kami," kata Ibtu Rudiana seperti dikutip dari Tribun News Bogor. "Tidak disiksa," tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian Raskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke Raskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. "Kami foto ada dokumentasinya," kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. "Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan," kata Ibtu Rudiana. Sosok Aris Papua, polisi bertato yang dituding siksa terpidana kasus Vina paling sadis. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun media sosialnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol miras usai vonis kasus Vina Cirebon. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi merupakan salah satu pemuda yang diamankan oleh Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Ada 8 orang yang saat itu diamankan, mereka adalah Saka Tatal, Eko, Hadi Saputra, Eka Sandi, Supriyanto, Jaya, Sudirman, dan Aldi. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang, kata Aldi di sidang PK Saka Tatal. Setibanya di Polres Cirebon Kota, kata Aldi, 8 pemuda itu langsung mendapat penyiksaan. "Kami disiksa, diinjak, ditendang," bebernya. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari. Dia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan rambutnya dibakar. Kemudian anak buah Ibtu Rudiana juga sempat menyuruh Aldi dan para terpidana minum air kencing. "Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, jelas Aldi sambil menangis. 8 tahun berlalu, Aldi rupanya masih ingat nama-nama polisi yang menyiksa mereka. Aldi mengingat 2 anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis. Keduanya yaitu Gugun Gumilar dan Aris Papua. Aris Papua sama Gugun, itu yang paling kejam, kata Aldi. Cara sadis Gugun Gumilar siksa terpidana kasus Vina, kini dibela Ibtu Rudiana. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang. Mereka naik mobil, kata Aldi saat disidang PK Saka Tatal. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok.
Sampai di gerbang Polres Cirebon Kota disuruh jalan bebek. Terus kami disiksa, diinjak, ditendang, kata Aldi. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, katanya. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya. Ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. 2 orang itu namanya Aris Papua sama Gugun. Itu yang paling kejam, kata Aldi. Gugun Gumilar berpangkat Bribka, sedangkan Ibtu Rudiana adalah komandannya. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian reskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke reskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Reza Indragiri temukan chat janggal di kasus Vina, handphone terpidana diduga dibajak. Pakar psikolog forensik, Reza Indragiri mengungkap kejanggalan bukti chat di handphone milik terpidana kasus Vina, Hadi Saputra. Reza menduga, bukti isi chat di ponsel Hadi telah direkayasa. Adapun chat di ponsel Hadi telah diekstraksi pihak kepolisian dan dijadikan bukti dalam dokumen kasus Vina. Isi halaman 65 yang menyebut bahwa seolah ada SMS antara Saka Tatal dengan Sudirman itu tidak didukung oleh bukti ekstraksi data dari handphone, ucap Reza, dalam tayangan official iNews, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Reza berpendapat, isi ponsel Hadi yang diekstraksi polisi hanya berisi percakapan sang terpidana dengan kekasihnya. Percakapan Hadi dan kekasihnya pun hanya membahas soal rencana pernikahan mereka. Yang ada dalam bukti ekstraksi data digital adalah komunikasi antara Hadi dengan pacarnya, yang sama sekali tidak bicara tentang pembunuhan atau rencana pembunuhan apapun, ujar Reza. Menurut Reza, tak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal dalam ponsel Hadi. Karena itu, Reza menduga bukti chat terpidana kasus Vina hanyalah hasil rekaan belaka. Berarti kuat dugaan saya, isi halaman 65 tentang konon SMS antara Sudirman dan Saka Tatal adalah informasi rekaan belaka, jelas Reza. Yang diperoleh barangkali dengan cara intimidasi, iming-imingkah, tipu muslihatkah itu. Intinya isi dokumen 65 mengandalkan keterangan. Ia menyayangkan, isi dokumen tersebut kemudian digunakan hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup terhadap para terpidana kasus Vina. Dalam dakwaannya, hakim bahkan menyebut para terpidana telah melakukan pembunuhan berencana. Sayang beribu sayang, isi halaman 65 tentang konon SMS tersebut dijadikan pertimbangan hakim untuk memutus benar adanya pembunuhan berencana, jelasnya. Padahal tidak ada bukti komunikasi elektroniknya. Karena itu saya katakan tidak semata-mata handphone Hadi dan pacarnya yang diekstrak Polda Jabar. Menurut Reza, seharusnya Polda Jawa Barat, Jabar, tidak hanya mengekstraksi ponsel Hadi sebagai bukti, melainkan ponsel milik seluruh terpidana dan korban dalam kasus Vina. Tapi seluruh gawai para tersangka, gawai kedua korban harus mendapat perlakuan yang sama sehingga kita peroleh informasi serinci-rincinya tentang siapa, dengan siapa, berkomunikasi dengan apa, pada jam, menit, detik keberapa, jelasnya. Ia meyakini,
Polda Jabar harus membuka serinci-rincinya bukti komunikasi para terpidana dan korban kasus Vina. Dengan itu, ujar Reza, nasib para terpidana kasus Vina akan berbalik 180 derajat dan tidak terbukti bersalah. Nalar keilmuan saya membuat saya yakin untuk mengatakan kalau bukti komunikasi serinci-rincinya ditemukan lalu dibuka ke ruang hukum. Kesimpulan kita dari kasus Cirebon 2016 akan berubah dan nasib para terpidana akan berbalik arah dari terpidana seumur hidup menjadi manusia bebas merdeka, tandasnya. Sebagai informasi, ada 8 orang yang ditahan terkait kasus kematian Vina dan Eki. Dari 8 terpidana, 7 orang menjalani hukuman seumur hidup, sedangkan 1 orang lain divonis 8 tahun penjara karena saat itu masih di bawah umur. Sosok yang divonis 8 tahun penjara itu adalah Saka Tatal yang belum lama ini mengajukan sidang peninjauan kembali, PK. Selepas bebas, Saka mengajukan sidang PK di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon untuk membuktikan dirinya tak terlibat dalam kasus tersebut. Tim khusus Kapolri periksa seluruh penyidik, Ibtu Rudiana dijamin tak bisa berkelit. Seluruh penyidik yang pernah menangani kasus Vina Cirebon diperiksa tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Pemeriksaan penyidik ini digilir mulai dari penyidik di Cirebon pada 2016 silam hingga penyidik Polda Jabar yang menangkap Pegi lalu bebas karena menang pra-peradilan. Masih belum diketahui siapa anggota Polri yang dibidik tim ini, termasuk apa kesalahan mereka di kasus Vina Cirebon. Dipastikan Ibtu Rudiana pun turut diperiksa tim tersebut. Bahkan tak menutup kemungkinan bakal dilakukan konfrontir antar penyidik. Hal ini diungkap oleh penasihat Kapolri, Irjen Pol. Purn. Arianto Sutadi. Seluruh penyidik di Cirebon dan Polda Jabar diperiksa. Arianto Sutadi mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi, penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Saksi diperiksa ulang, semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Meksi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dikonfrontir dengan penyidik lain. Arianto Sutadi pun memastikan bahwa tim khusus akan mempertemukan Ibtu Rudiana dengan penyidik tahun 2016. Di mana pernyataan Ibtu Rudiana akan dikonfrontir dengan para penyidik. Nanti pasti akan dikonfrontir antara Rudiana dengan penyidik, ungkap Arianto Sutadi. Penasihat Kapolri ngaku kecolongan, kerja senyap Mabes Polri saat tangani kasus Vina. Pihak Mabes Polri rupanya diam-diam sudah bergerak melakukan penanganan kasus Vina Cirebon. Mabes Polri dikabarkan telah membentuk tim khusus yang bergerak bekerja secara senyap atau tanpa diketahui publik. Kerja senyap tim khusus Mabes Polri ini pun diperkirakan sudah berjalan beberapa lama. Bahkan penasihat ahli Kapolri Irjen Pol. Purn. Arianto Sutadi pun sampai kecolongan. Dikutip dari tayangan TV One, Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024, Arianto mengatakan bahwa dirinya sendiri baru mengetahui sehari yang lalu. Sementara pergerakan tim khusus ini sudah bergerak tanpa sepengetahuannya. Saya juga baru tahu kemarin kan, ternyata sudah dipanggil semua, kata Arianto Sutadi.
Dia mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi, penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Meksi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. Nasib dua jenderal di kasus Vina Cirebon, ex-Kabareskrim yakin Rudiana korban. Dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, ada dua jenderal yang kini menjadi sorotan publik. Bahkan, nasib kedua jenderal itu bisa di ujung tanduk. Terlebih, saat ini tim khusus Mabes Polri telah bergerak mengusut kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Bukan hanya Ibtu Rudiana dan penyidik tahun 2016, dua jenderal bintang 1 itu juga nasibnya berada di ujung tanduk. Keduanya adalah mantan Kapolres Cirebon Kota, yakni Brigjen Indra Jafar dan Brigjen Adi Vivit. Kini Indra Jafar dan Adi Vivit sudah berpangkat Brigadir Jenderal alias Bintang 1. Dua nama Jenderal Bintang 1 ini disinggung oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Menurut Mardiman, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu tidak mungkin bisa mempengaruhi sang Kapolres. Dua Kapolres pada saat itu juga kan orang hebat, sama-sama sudah Bintang 1 juga sekarang, Pak Indra Jafar sama Pak Ade Vivit, kata Mardiman Sane di Kompas TV, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Mardiman pun tak yakin jika seorang Rudiana bisa membuat skenario hingga mempengaruhi keduanya. Katakanlah Pak Rudiana mau menskenariokan, mengkriminalisasi, menurut saya sangat tidak masuk akal, di luar nalar. Sampai kemudian bisa mengatur polisi, mengatur jaksa, melakukan putusan, tandasnya. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Susno Duaji menilai, masih ada kemungkinan Ibtu Rudiana yang merekayasa kasus ini. Ditinjau dari segi pangkat memang tidak mungkin. Tapi ada beberapa kemungkinan, nanti akan terjawab oleh pemeriksaan yang dilakukan oleh Mabes Polri baik oleh tim Sus maupun tim Bareskrim Polri, ungkap Susno Duaji. Namun, ia menduga bahwa Rudiana justru jadi korban rekayasa dari AEP. Sebab, pengamanan yang dilakukan Ibtu Rudiana di depan SMPN 11 Cirebon berdasarkan keterangan dari AEP. Saya yakin bukan Pak Rudiana, tapi Pak Rudiana justru korban terekayasa, kata Susno. Kemudian Susno Duaji pun menyesalkan dua Kapolres yang saat itu dinilai lalai. Menurutnya, dua mantan Kapolres itu kini pasti diperiksa oleh tim Sus bentukan Kapolri. Yang saya sesalkan, ada dua Kapolres yang waktu itu di Polres Cirebon Kota yang sekarang sudah jadi jenderal, itu saya yakin diperiksa juga, kata dia. Kedua Jenderal Bintang 1 itu akan diperiksa mengapa kasus Vina Cirebon menjadi seperti ini. Apakah Kapolres tidak menghandle perkara ini? Tidak ada gelar, kok bisa, kata Susno Duaji lagi.
Jika terbukti lalai, kata Susno, maka jangan sampai karir keduanya lolos hingga jadi Kapolri. Kalau betul dia lalai, tidak wajar dia menyandang pangkat jenderal. Jangan sampai dia lolos nanti bisa-bisa jadi Kapolri, pungkasnya. Kronologi Vina Cirebon terpental dari motor, Adi menghantam trotoar. Muncul lagi seseorang yang mengaku melihat insiden pada malam kematian Vina Cirebon dan Eki, yang terjadi pada 8 tahun silam. Saksi mata tersebut bahkan melihat dari dekat ketika Vina Cirebon dan Eki terjatuh dari motor. Mendengar kesaksian sosok tersebut, dugaan jika kematian Vina Cirebon dan Eki karena kecelakaan dan bukan pembunuhan semakin menguat. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Sosok saksi mata tersebut mendatangi politisi Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi pun terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Malam itu saya melihat ada kecelakaan sepeda motor, ucapnya dilihat tribunnews.bogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 sampai 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sosok Adi. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Waktu itu saya di Cirebon pada tahun 2016 menjadi musafir keliling Pulau Jawa. Ada tugas dari guru spiritual saya. Saya disuruh jalan kaki, tuturnya. Saya 2 tahun jadi musafir. Berangkat dari rumah di Kudus. Saya melakukan ziarah makam, paparnya. Pas di Cirebon itu ke makam Gunung Jati, Habib Pabuaran Cirebon, sampai ke Raja Galuh dan ke Pamijahan, sambung Adi. Saat itu saya lagi jalan kaki dari makam Habib Hashim Cirebon menuju ke Majalengka ke makam Raja Galuh di Sumedang. Terus melihat ada kecelakaan, tambahnya. Tak terima disiksa di kasus Vina Cirebon, Aldi Kalap, tantang Rudiana duel. Tak terima disiksa usai ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, 8 tahun silam, Aldi Kalap hingga tantang Ibtu Rudiana untuk duel. Aldi merasakan trauma berat lantaran habis disiksa ketika penangkapan atas kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Air mata Renaldi, 25, seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Ardi. Dia, Aldi,
benar-benar ngomong kemarin di mobil saya. Aldi udah kalap teringat kembali memori masa lalu, kata Ardi seperti dikutip dari YouTube @factualnews77 yang tayang pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Bahkan, dia ngomong, "Nyari kemana ya Pak? Saya mau cari ring, tinju, maksudnya cari ring apa? Saya mau cari ring, saya mau fight dengan Pak Rudiana," kata Ardi menirukan percakapannya dengan Aldi saat itu. Dibantah Rudiana, Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. "Tentunya ada upaya kami," kata Ibtu Rudiana seperti dikutip dari Tribun News Bogor. "Tidak disiksa," tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian Raskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke Raskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. "Kami foto ada dokumentasinya," kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. "Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan," kata Ibtu Rudiana. Sosok Aris Papua, polisi bertato yang dituding siksa terpidana kasus Vina paling sadis. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun media sosialnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol miras usai vonis kasus Vina Cirebon. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi merupakan salah satu pemuda yang diamankan oleh Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Ada 8 orang yang saat itu diamankan, mereka adalah Saka Tatal, Eko, Hadi Saputra, Eka Sandi, Supriyanto, Jaya, Sudirman, dan Aldi. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang, kata Aldi di sidang PK Saka Tatal. Setibanya di Polres Cirebon Kota, kata Aldi, 8 pemuda itu langsung mendapat penyiksaan. "Kami disiksa, diinjak, ditendang," bebernya. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari. Dia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan rambutnya dibakar. Kemudian anak buah Ibtu Rudiana juga sempat menyuruh Aldi dan para terpidana minum air kencing. "Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, jelas Aldi sambil menangis. 8 tahun berlalu, Aldi rupanya masih ingat nama-nama polisi yang menyiksa mereka. Aldi mengingat 2 anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis. Keduanya yaitu Gugun Gumilar dan Aris Papua. Aris Papua sama Gugun, itu yang paling kejam, kata Aldi. Cara sadis Gugun Gumilar siksa terpidana kasus Vina, kini dibela Ibtu Rudiana. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang. Mereka naik mobil,
kata Aldi saat di sidang PK Saka Tatal. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Sampai di gerbang Polres Cirebon Kota disuruh jalan bebek. Terus kami disiksa, diinjak, ditendang, kata Aldi. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, katanya. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya. Ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. 2 orang itu namanya Aris Papua sama Gugun. Itu yang paling kejam, kata Aldi. Gugun Gumilar berpangkat Bribka, sedangkan Ibtu Rudiana adalah komandannya. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian reskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke reskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Reza Indragiri temukan chat janggal di kasus Vina, handphone terpidana diduga dibajak. Pakar psikolog forensik, Reza Indragiri mengungkap kejanggalan bukti chat di handphone milik terpidana kasus Vina, Hadi Saputra. Reza menduga, bukti isi chat di ponsel Hadi telah direkayasa. Adapun chat di ponsel Hadi telah diekstraksi pihak kepolisian dan dijadikan bukti dalam dokumen kasus Vina. Isi halaman 65 yang menyebut bahwa seolah ada SMS antara Saka Tatal dengan Sudirman itu tidak didukung oleh bukti ekstraksi data dari handphone, ucap Reza, dalam tayangan official iNews, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Reza berpendapat, isi ponsel Hadi yang diekstraksi polisi hanya berisi percakapan sang terpidana dengan kekasihnya. Percakapan Hadi dan kekasihnya pun hanya membahas soal rencana pernikahan mereka. Yang ada dalam bukti ekstraksi data digital adalah komunikasi antara Hadi dengan pacarnya, yang sama sekali tidak bicara tentang pembunuhan atau rencana pembunuhan apapun, ujar Reza. Menurut Reza, tak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal dalam ponsel Hadi. Karena itu, Reza menduga bukti chat terpidana kasus Vina hanyalah hasil rekaan belaka. Berarti kuat dugaan saya, isi halaman 65 tentang konon SMS antara Sudirman dan Saka Tatal adalah informasi rekaan belaka, jelas Reza. Yang diperoleh barangkali dengan cara intimidasi, iming-imingkah, tipu muslihatkah itu. Intinya isi dokumen 65 mengandalkan keterangan. Ia menyayangkan, isi dokumen tersebut kemudian digunakan hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup terhadap para terpidana kasus Vina. Dalam dakwaannya, hakim bahkan menyebut para terpidana telah melakukan pembunuhan berencana. Sayang beribu sayang, isi halaman 65 tentang konon SMS tersebut dijadikan pertimbangan hakim untuk memutus benar adanya pembunuhan berencana, jelasnya. Padahal tidak ada bukti komunikasi elektroniknya. Karena itu saya katakan tidak semata-mata handphone Hadi dan pacarnya yang diekstrak Polda Jabar. Menurut Reza, seharusnya Polda Jawa Barat, Jabar, tidak hanya mengekstraksi ponsel Hadi sebagai bukti, melainkan,
ponsel milik seluruh terpidana dan korban dalam kasus Vina. Tapi seluruh gawai para tersangka, gawai kedua korban harus mendapat perlakuan yang sama sehingga kita peroleh informasi serinci-rincinya tentang siapa, dengan siapa, berkomunikasi dengan apa, pada jam, menit, detik keberapa, jelasnya. Ia meyakini, Polda Jabar harus membuka serinci-rincinya bukti komunikasi para terpidana dan korban kasus Vina. Dengan itu, ujar Reza, nasib para terpidana kasus Vina akan berbalik 180 derajat dan tidak terbukti bersalah. Nalar keilmuan saya membuat saya yakin untuk mengatakan kalau bukti komunikasi serinci-rincinya ditemukan lalu dibuka ke ruang hukum. Kesimpulan kita dari kasus Cirebon 2016 akan berubah dan nasib para terpidana akan berbalik arah dari terpidana seumur hidup menjadi manusia bebas merdeka, tandasnya. Sebagai informasi, ada 8 orang yang ditahan terkait kasus kematian Vina dan Eki. Dari 8 terpidana, 7 orang menjalani hukuman seumur hidup, sedangkan 1 orang lain divonis 8 tahun penjara karena saat itu masih di bawah umur. Sosok yang divonis 8 tahun penjara itu adalah Saka Tatal yang belum lama ini mengajukan sidang peninjauan kembali, PK. Selepas bebas, Saka mengajukan sidang PK di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon untuk membuktikan dirinya tak terlibat dalam kasus tersebut. Tim khusus Kapolri periksa seluruh penyidik, Ibtu Rudiana dijamin tak bisa berkelit. Seluruh penyidik yang pernah menangani kasus Vina Cirebon diperiksa tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Pemeriksaan penyidik ini digilir mulai dari penyidik di Cirebon pada 2016 silam hingga penyidik Polda Jabar yang menangkap Pegi lalu bebas karena menang pra-peradilan. Masih belum diketahui siapa anggota Polri yang dibidik tim ini, termasuk apa kesalahan mereka di kasus Vina Cirebon. Dipastikan Ibtu Rudiana pun turut diperiksa tim tersebut, bahkan tak menutup kemungkinan bakal dilakukan konfrontir antar penyidik. Hal ini diungkap oleh penasihat Kapolri, Irjen Pol. Purn. Arianto Sutadi. Seluruh penyidik di Cirebon dan Polda Jabar diperiksa. Arianto Sutadi mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi, penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Saksi diperiksa ulang. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Meksi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dikonfrontir dengan penyidik lain. Arianto Sutadi pun memastikan bahwa tim khusus akan mempertemukan Ibtu Rudiana dengan penyidik tahun 2016. Di mana pernyataan Ibtu Rudiana akan dikonfrontir dengan para penyidik. Nanti pasti akan dikonfrontir antara Rudiana dengan penyidik, ungkap Arianto Sutadi. Penasihat Kapolri ngaku kecolongan, kerja senyap Mabes Polri saat tangani kasus Vina. Pihak Mabes Polri rupanya diam-diam sudah bergerak melakukan penanganan kasus Vina Cirebon. Mabes Polri dikabarkan telah membentuk tim khusus yang bergerak bekerja secara senyap atau tanpa diketahui publik. Kerja senyap tim khusus Mabes Polri ini pun diperkirakan sudah berjalan beberapa lama. Bahkan penasihat ahli Kapolri Irjen Pol. Purn. Arianto Sutadi pun sampai kecolongan. Dikutip dari tayangan TV One,
Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024, Arianto mengatakan bahwa dirinya sendiri baru mengetahui sehari yang lalu. Sementara pergerakan tim khusus ini sudah bergerak tanpa sepengetahuannya. Saya juga baru tahu kemarin kan, ternyata sudah dipanggil semua, kata Arianto Sutadi. Dia mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi, penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Meksi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. Nasib dua jenderal di kasus Vina Cirebon, ex-Kabareskrim yakin Rudiana korban. Dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, ada dua jenderal yang kini menjadi sorotan publik. Bahkan, nasib kedua jenderal itu bisa di ujung tanduk. Terlebih, saat ini tim khusus Mabes Polri telah bergerak mengusut kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Bukan hanya Ibtu Rudiana dan penyidik tahun 2016, dua jenderal bintang 1 itu juga nasibnya berada di ujung tanduk. Keduanya adalah mantan Kapolres Cirebon Kota, yakni Brigjen Indra Jafar dan Brigjen Adi Vivit. Kini Indra Jafar dan Adi Vivit sudah berpangkat Brigadir Jenderal alias Bintang 1. Dua nama Jenderal Bintang 1 ini disinggung oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Menurut Mardiman, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu tidak mungkin bisa mempengaruhi sang Kapolres. Dua Kapolres pada saat itu juga kan orang hebat, sama-sama sudah Bintang 1 juga sekarang, Pak Indra Jafar sama Pak Ade Vivit, kata Mardiman Sane di Kompas TV, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Mardiman pun tak yakin jika seorang Rudiana bisa membuat skenario hingga mempengaruhi keduanya. Katakanlah Pak Rudiana mau menskenariokan, mengkriminalisasi, menurut saya sangat tidak masuk akal, di luar nalar. Sampai kemudian bisa mengatur polisi, mengatur jaksa, melakukan putusan, tandasnya. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Susno Duaji menilai, masih ada kemungkinan Ibtu Rudiana yang merekayasa kasus ini. Ditinjau dari segi pangkat memang tidak mungkin. Tapi ada beberapa kemungkinan, nanti akan terjawab oleh pemeriksaan yang dilakukan oleh Mabes Polri baik oleh tim Sus maupun tim Bareskrim Polri, ungkap Susno Duaji. Namun, ia menduga bahwa Rudiana justru jadi korban rekayasa dari AEP. Sebab, pengamanan yang dilakukan Ibtu Rudiana di depan SMPN 11 Cirebon berdasarkan keterangan dari AEP. Saya yakin bukan Pak Rudiana, tapi Pak Rudiana justru korban terekayasa, kata Susno. Kemudian Susno Duaji pun menyesalkan dua Kapolres yang saat itu dinilai lalai. Menurutnya, dua mantan Kapolres itu kini pasti diperiksa oleh tim Sus bentukan Kapolri. Yang saya sesalkan,
Ada 2 Kapolres yang waktu itu di Polres Cirebon Kota yang sekarang sudah jadi jenderal, itu saya yakin diperiksa juga, kata dia. Kedua jenderal bintang 1 itu akan diperiksa mengapa kasus Vina Cirebon menjadi seperti ini. Apakah Kapolres tidak menghandle perkara ini? Tidak ada gelar, kok bisa, kata Susno Duaji lagi. Jika terbukti lalai, kata Susno, maka jangan sampai karir keduanya lolos hingga jadi Kapolri. Kalau betul dia lalai, tidak wajar dia menyandang pangkat jenderal. Jangan sampai dia lolos nanti bisa-bisa jadi Kapolri, pungkasnya. Kronologi Vina Cirebon terpental dari motor, Adi, menghantam trotoar. Muncul lagi seseorang yang mengaku melihat insiden pada malam kematian Vina Cirebon dan Eki, yang terjadi pada 8 tahun silam. Saksi mata tersebut bahkan melihat dari dekat ketika Vina Cirebon dan Eki terjatuh dari motor. Mendengar kesaksian sosok tersebut, dugaan jika kematian Vina Cirebon dan Eki karena kecelakaan dan bukan pembunuhan, semakin menguat. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Sosok saksi mata tersebut mendatangi politisi Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi pun terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Malam itu saya melihat ada kecelakaan sepeda motor, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 sampai 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sosok Adi. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Waktu itu saya di Cirebon pada tahun 2016 menjadi musafir keliling Pulau Jawa. Ada tugas dari guru spiritual saya. Saya disuruh jalan kaki, tuturnya. Saya 2 tahun jadi musafir. Berangkat dari rumah di Kudus. Saya melakukan ziarah makam, paparnya. Pas di Cirebon itu ke makam Gunung Jati, Habib Pabuaran Cirebon, sampai ke Raja Galuh dan ke Pamijahan, sambung Adi. Saat itu saya lagi jalan kaki dari makam Habib Hashim Cirebon menuju ke Majalengka ke makam Raja Galuh di Sumedang. Terus melihat ada kecelakaan, tambahnya. Tak terima disiksa di kasus Vina Cirebon, Aldi Kalap, tantang Rudiana duel. Tak terima disiksa usai ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, 8 tahun silam, Aldi Kalap hingga tantang Ibtu Rudiana untuk duel. Aldi merasakan trauma berat lantaran habis disiksa ketika penangkapan atas kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Air mata Renaldi, 25, seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Aldi, sapaannya,
Tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Ardi. Dia, Aldi, benar-benar ngomong kemarin di mobil saya. Aldi udah kalap teringat kembali memori masa lalu, kata Ardi seperti dikutip dari YouTube @factualnews77 yang tayang pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Bahkan, dia ngomong, nyari kemana ya Pak? Saya mau cari ring, tinju, maksudnya cari ring apa? Saya mau cari ring. Saya mau fight dengan Pak Rudiana, kata Ardi menirukan percakapannya dengan Aldi saat itu. Dibantah Rudiana, Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana seperti dikutip dari Tribun News Bogor. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian Raskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke Raskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Sosok Aris Papua polisi bertato yang dituding siksa terpidana kasus Vina paling sadis. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun media sosialnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol miras usai vonis kasus Vina Cirebon. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi merupakan salah satu pemuda yang diamankan oleh Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Ada 8 orang yang saat itu diamankan, mereka adalah Saka Tatal, Eko, Hadi Saputra, Eka Sandi, Supriyanto, Jaya, Sudirman, dan Aldi. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang, kata Aldi di sidang PK Saka Tatal. Setibanya di Polres Cirebon Kota, kata Aldi, 8 pemuda itu langsung mendapat penyiksaan. Kami disiksa, diinjak, ditendang, bebernya. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari. Dia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan rambutnya dibakar. Kemudian anak buah Ibtu Rudiana juga sempat menyuruh Aldi dan para terpidana minum air kencing. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, jelas Aldi sambil menangis. 8 tahun berlalu, Aldi rupanya masih ingat nama-nama polisi yang menyiksa mereka. Aldi mengingat 2 anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis. Keduanya yaitu Gugun Gumilar dan Aris Papua. Aris Papua sama Gugun, itu yang paling kejam, kata Aldi. Cara sadis Gugun Gumilar siksa terpidana kasus Vina, kini dibela Ibtu Rudiana. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon.
Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang. Mereka naik mobil, kata Aldi saat di sidang PK Saka Tatal. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Sampai di gerbang Polres Cirebon Kota disuruh jalan bebek. Terus kami disiksa, diinjak, ditendang, kata Aldi. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, katanya. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya. Ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. 2 orang itu namanya Aris Papua sama Gugun. Itu yang paling kejam, kata Aldi. Gugun Gumilar berpangkat Bribka, sedangkan Ibtu Rudiana adalah komandannya. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian reskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke reskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Reza Indragiri temukan chat janggal di kasus Vina, handphone terpidana diduga dibajak. Pakar psikolog forensik, Reza Indragiri mengungkap kejanggalan bukti chat di handphone milik terpidana kasus Vina, Hadi Saputra. Reza menduga, bukti isi chat di ponsel Hadi telah direkayasa. Adapun chat di ponsel Hadi telah diekstraksi pihak kepolisian dan dijadikan bukti dalam dokumen kasus Vina. Isi halaman 65 yang menyebut bahwa seolah ada SMS antara Saka Tatal dengan Sudirman itu tidak didukung oleh bukti ekstraksi data dari handphone, ucap Reza, dalam tayangan official iNews, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Reza berpendapat, isi ponsel Hadi yang diekstraksi polisi hanya berisi percakapan sang terpidana dengan kekasihnya. Percakapan Hadi dan kekasihnya pun hanya membahas soal rencana pernikahan mereka. Yang ada dalam bukti ekstraksi data digital adalah komunikasi antara Hadi dengan pacarnya, yang sama sekali tidak bicara tentang pembunuhan atau rencana pembunuhan apapun, ujar Reza. Menurut Reza, tak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal dalam ponsel Hadi. Karena itu, Reza menduga bukti chat terpidana kasus Vina hanyalah hasil rekaan belaka. Berarti kuat dugaan saya, isi halaman 65 tentang konon SMS antara Sudirman dan Saka Tatal adalah informasi rekaan belaka, jelas Reza. Yang diperoleh barangkali dengan cara intimidasi, iming-imingkah, tipu muslihatkah itu. Intinya isi dokumen 65 mengandalkan keterangan. Ia menyayangkan, isi dokumen tersebut kemudian digunakan hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup terhadap para terpidana kasus Vina. Dalam dakwaannya, hakim bahkan menyebut para terpidana telah melakukan pembunuhan berencana.
Sayang beribu sayang. Isi halaman 65 tentang konon SMS tersebut dijadikan pertimbangan hakim untuk memutus benar adanya pembunuhan berencana, jelasnya. Padahal tidak ada bukti komunikasi elektroniknya. Karena itu saya katakan tidak semata-mata handphone Hadi dan pacarnya yang diekstrak Polda Jabar. Menurut Reza, seharusnya Polda Jawa Barat, Jabar, tidak hanya mengekstraksi ponsel Hadi sebagai bukti, melainkan ponsel milik seluruh terpidana dan korban dalam kasus Vina. Tapi seluruh gawai para tersangka, gawai kedua korban harus mendapat perlakuan yang sama sehingga kita peroleh informasi serinci-rincinya tentang siapa, dengan siapa, berkomunikasi dengan apa, pada jam, menit, detik keberapa, jelasnya. Ia meyakini, Polda Jabar harus membuka serinci-rincinya bukti komunikasi para terpidana dan korban kasus Vina. Dengan itu, ujar Reza, nasib para terpidana kasus Vina akan berbalik 180 derajat dan tidak terbukti bersalah. Nalar keilmuan saya membuat saya yakin untuk mengatakan kalau bukti komunikasi serinci-rincinya ditemukan lalu dibuka ke ruang hukum. Kesimpulan kita dari kasus Cirebon 2016 akan berubah dan nasib para terpidana akan berbalik arah dari terpidana seumur hidup menjadi manusia bebas merdeka, tandasnya. Sebagai informasi, ada 8 orang yang ditahan terkait kasus kematian Vina dan Eki. Dari 8 terpidana, 7 orang menjalani hukuman seumur hidup, sedangkan 1 orang lain divonis 8 tahun penjara karena saat itu masih di bawah umur. Sosok yang divonis 8 tahun penjara itu adalah Saka Tatal yang belum lama ini mengajukan sidang peninjauan kembali, PK. Selepas bebas, Saka mengajukan sidang PK di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon untuk membuktikan dirinya tak terlibat dalam kasus tersebut. Tim khusus Kapolri periksa seluruh penyidik, Ibtu Rudiana dijamin tak bisa berkelit. Seluruh penyidik yang pernah menangani kasus Vina Cirebon diperiksa tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Pemeriksaan penyidik ini digilir mulai dari penyidik di Cirebon pada 2016 silam hingga penyidik Polda Jabar yang menangkap Pegi lalu bebas karena menang pra-peradilan. Masih belum diketahui siapa anggota Polri yang dibidik tim ini, termasuk apa kesalahan mereka di kasus Vina Cirebon. Dipastikan Ibtu Rudiana pun turut diperiksa tim tersebut. Bahkan tak menutup kemungkinan bakal dilakukan konfrontir antar penyidik. Hal ini diungkap oleh penasihat Kapolri, Irjen Pol. Purn. Arianto Sutadi. Seluruh penyidik di Cirebon dan Polda Jabar diperiksa. Arianto Sutadi mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi, penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Saksi diperiksa ulang, semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Meksi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dikonfrontir dengan penyidik lain. Arianto Sutadi pun memastikan bahwa tim khusus akan mempertemukan Ibtu Rudiana dengan penyidik tahun 2016. Di mana pernyataan Ibtu Rudiana akan dikonfrontir dengan para penyidik. Nanti pasti akan dikonfrontir antara Rudiana dengan penyidik, ungkap Arianto Sutadi. Penasihat Kapolri ngaku kecolongan,
kerja senyap Mabes Polri saat tangani kasus Vina. Pihak Mabes Polri rupanya diam-diam sudah bergerak melakukan penanganan kasus Vina Cirebon. Mabes Polri dikabarkan telah membentuk tim khusus yang bergerak bekerja secara senyap atau tanpa diketahui publik. Kerja senyap tim khusus Mabes Polri ini pun diperkirakan sudah berjalan beberapa lama. Bahkan penasihat ahli Kapolri Irjen Pol. Purn. Arianto Sutadi pun sampai kecolongan. Dikutip dari tayangan TV One, Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024, Arianto mengatakan bahwa dirinya sendiri baru mengetahui sehari yang lalu. Sementara pergerakan tim khusus ini sudah bergerak tanpa sepengetahuannya. Saya juga baru tahu kemarin kan, ternyata sudah dipanggil semua, kata Arianto Sutadi. Dia mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi, penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Meksi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. Nasib dua jenderal di kasus Vina Cirebon, ex-Kabareskrim yakin Rudiana korban. Dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, ada dua jenderal yang kini menjadi sorotan publik. Bahkan, nasib kedua jenderal itu bisa di ujung tanduk. Terlebih, saat ini tim khusus Mabes Polri telah bergerak mengusut kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Bukan hanya Ibtu Rudiana dan penyidik tahun 2016, dua jenderal bintang 1 itu juga nasibnya berada di ujung tanduk. Keduanya adalah mantan Kapolres Cirebon Kota, yakni Brigjen Indra Jafar dan Brigjen Adi Vivit. Kini Indra Jafar dan Adi Vivit sudah berpangkat Brigadir Jenderal alias Bintang 1. Dua nama Jenderal Bintang 1 ini disinggung oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Menurut Mardiman, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu tidak mungkin bisa mempengaruhi sang Kapolres. Dua Kapolres pada saat itu juga kan orang hebat. Sama-sama sudah bintang 1 juga sekarang, Pak Indra Jafar sama Pak Ade Vivit, kata Mardiman Sane di Kompas TV, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Mardiman pun tak yakin jika seorang Rudiana bisa membuat skenario hingga mempengaruhi keduanya. Katakanlah Pak Rudiana mau menskenariokan, mengkriminalisasi, menurut saya sangat tidak masuk akal, di luar nalar. Sampai kemudian bisa mengatur polisi, mengatur jaksa, melakukan putusan, tandasnya. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Susno Duaji menilai, masih ada kemungkinan Ibtu Rudiana yang merekayasa kasus ini. Ditinjau dari segi pangkat memang tidak mungkin. Tapi ada beberapa kemungkinan, nanti akan terjawab oleh pemeriksaan yang dilakukan oleh Mabes Polri baik oleh tim Sus maupun tim Bareskrim Polri, ungkap Susno Duaji. Namun,
ia menduga bahwa Rudiana justru jadi korban rekayasa dari AEP. Sebab, pengamanan yang dilakukan Ibtu Rudiana di depan SMPN 11 Cirebon berdasarkan keterangan dari AEP. Saya yakin bukan Pak Rudiana, tapi Pak Rudiana justru korban terekayasa, kata Susno. Kemudian Susno Duaji pun menyesalkan dua Kapolres yang saat itu dinilai lalai. Menurutnya, dua mantan Kapolres itu kini pasti diperiksa oleh tim sus bentukan Kapolri. Yang saya sesalkan, ada dua Kapolres yang waktu itu di Polres Cirebon Kota yang sekarang sudah jadi jenderal, itu saya yakin diperiksa juga, kata dia. Kedua jenderal bintang 1 itu akan diperiksa mengapa kasus Vina Cirebon menjadi seperti ini. Apakah Kapolres tidak menghandle perkara ini? Tidak ada gelar, kok bisa, kata Susno Duaji lagi. Jika terbukti lalai, kata Susno, maka jangan sampai karir keduanya lolos hingga jadi Kapolri. Kalau betul dia lalai, tidak wajar dia menyandang pangkat jenderal. Jangan sampai dia lolos nanti bisa-bisa jadi Kapolri, pungkasnya. Kronologi Vina Cirebon terpental dari motor, Adi, menghantam trotoar. Muncul lagi seseorang yang mengaku melihat insiden pada malam kematian Vina Cirebon dan Eki, yang terjadi pada 8 tahun silam. Saksi mata tersebut bahkan melihat dari dekat ketika Vina Cirebon dan Eki terjatuh dari motor. Mendengar kesaksian sosok tersebut, dugaan jika kematian Vina Cirebon dan Eki karena kecelakaan dan bukan pembunuhan, semakin menguat. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Sosok saksi mata tersebut mendatangi politisi Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi pun terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan. Pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Malam itu saya melihat ada kecelakaan sepeda motor, ucapnya dilihat tribunnews.bogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 sampai 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sosok Adi. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Waktu itu saya di Cirebon pada tahun 2016 menjadi musafir keliling Pulau Jawa. Ada tugas dari guru spiritual saya. Saya disuruh jalan kaki, tuturnya. Saya 2 tahun jadi musafir. Berangkat dari rumah di Kudus. Saya melakukan ziarah makam, paparnya. Pas di Cirebon itu ke makam Gunung Jati, Habib Pabuaran Cirebon, sampai ke Raja Galuh dan ke Pamijahan, sambung Adi. Saat itu saya lagi jalan kaki dari makam Habib Hashim Cirebon menuju ke Majalengka ke makam Raja Galuh di Sumedang. Terus melihat ada kecelakaan, tambahnya. Tak terima disiksa di kasus Vina Cirebon, Aldi Kalap, tantang Rudiana duel. Tak terima disiksa usai ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, 8 tahun silam, Aldi Kalap hingga tantang Ibtu Rudiana untuk duel. Aldi merasakan trauma berat lantaran abis disiksa ketika penangkapan atas kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon,
Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Air mata Renaldi, 25, seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Ardi. Dia, Aldi, benar-benar ngomong kemarin di mobil saya. Aldi udah kalap teringat kembali memori masa lalu, kata Ardi seperti dikutip dari YouTube @factualnews77 yang tayang pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Bahkan, dia ngomong, nyari kemana ya Pak? Saya mau cari ring, tinju, maksudnya cari ring apa? Saya mau cari ring, saya mau fight dengan Pak Rudiana, kata Ardi menirukan percakapannya dengan Aldi saat itu. Dibantah Rudiana, Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana seperti dikutip dari Tribun News Bogor. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian Raskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke Raskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Sosok Aris Papua polisi bertato yang dituding siksa terpidana kasus Vina paling sadis. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun media sosialnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol miras usai vonis kasus Vina Cirebon. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi merupakan salah satu pemuda yang diamankan oleh Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Ada 8 orang yang saat itu diamankan, mereka adalah Saka Tatal, Eko, Hadi Saputra, Eka Sandi, Supriyanto, Jaya, Sudirman, dan Aldi. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang, kata Aldi di sidang PK Saka Tatal. Setibanya di Polres Cirebon Kota, kata Aldi, 8 pemuda itu langsung mendapat penyiksaan. Kami disiksa, diinjak, ditendang, bebernya. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari. Dia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan rambutnya dibakar. Kemudian anak buah Ibtu Rudiana juga sempat menyuruh Aldi dan para terpidana minum air kencing. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, jelas Aldi sambil menangis. 8 tahun berlalu, Aldi rupanya masih ingat nama-nama polisi yang menyiksa mereka. Aldi mengingat 2 anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis. Keduanya yaitu Gugun Gumilar dan Aris Papua. Aris Papua sama Gugun, itu yang paling kejam, kata Aldi. Cara sadis Gugun Gumilar siksa terpidana kasus Vina, kini dibela Ibtu Rudiana. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon.
Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang. Mereka naik mobil, kata Aldi saat di sidang PK Saka Tatal. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Sampai di gerbang Polres Cirebon Kota disuruh jalan bebek. Terus kami disiksa, diinjak, ditendang, kata Aldi. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, katanya. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya. Ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. 2 orang itu namanya Aris Papua sama Gugun. Itu yang paling kejam, kata Aldi. Gugun Gumilar berpangkat Bribka. Sedangkan Ibtu Rudiana adalah komandannya. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian reskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke reskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Reza Indragiri temukan chat janggal di kasus Vina, handphone terpidana diduga dibajak. Pakar psikolog forensik, Reza Indragiri mengungkap kejanggalan bukti chat di handphone milik terpidana kasus Vina, Hadi Saputra. Reza menduga, bukti isi chat di ponsel Hadi telah direkayasa. Adapun chat di ponsel Hadi telah diekstraksi pihak kepolisian dan dijadikan bukti dalam dokumen kasus Vina. Isi halaman 65 yang menyebut bahwa seolah ada SMS antara Saka Tatal dengan Sudirman itu tidak didukung oleh bukti ekstraksi data dari handphone, ucap Reza, dalam tayangan official iNews, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Reza berpendapat, isi ponsel Hadi yang diekstraksi polisi hanya berisi percakapan sang terpidana dengan kekasihnya. Percakapan Hadi dan kekasihnya pun hanya membahas soal rencana pernikahan mereka. Yang ada dalam bukti ekstraksi data digital adalah komunikasi antara Hadi dengan pacarnya, yang sama sekali tidak bicara tentang pembunuhan atau rencana pembunuhan apapun, ujar Reza. Menurut Reza, tak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal dalam ponsel Hadi. Karena itu, Reza menduga bukti chat terpidana kasus Vina hanyalah hasil rekaan belaka. Berarti kuat dugaan saya, isi halaman 65 tentang konon SMS antara Sudirman dan Saka Tatal adalah informasi rekaan belaka, jelas Reza. Yang diperoleh barangkali dengan cara intimidasi, iming-imingkah,
tipu muslihatkah itu? Intinya isi dokumen 65 mengandalkan keterangan. Ia menyayangkan, isi dokumen tersebut kemudian digunakan hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup terhadap para terpidana kasus Vina. Dalam dakwaannya, hakim bahkan menyebut para terpidana telah melakukan pembunuhan berencana. Sayang beribu sayang, isi halaman 65 tentang konon SMS tersebut dijadikan pertimbangan hakim untuk memutus benar adanya pembunuhan berencana, jelasnya. Padahal tidak ada bukti komunikasi elektroniknya. Karena itu saya katakan tidak semata-mata handphone Hadi dan pacarnya yang diekstrak Polda Jabar. Menurut Reza, seharusnya Polda Jawa Barat, Jabar, tidak hanya mengekstraksi ponsel Hadi sebagai bukti, melainkan ponsel milik seluruh terpidana dan korban dalam kasus Vina. Tapi seluruh gawai para tersangka, gawai kedua korban harus mendapat perlakuan yang sama sehingga kita peroleh informasi serinci-rincinya tentang siapa, dengan siapa, berkomunikasi dengan apa, pada jam, menit, detik keberapa, jelasnya. Ia meyakini, Polda Jabar harus membuka serinci-rincinya bukti komunikasi para terpidana dan korban kasus Vina. Dengan itu, ujar Reza, nasib para terpidana kasus Vina akan berbalik 180 derajat dan tidak terbukti bersalah. Nalar keilmuan saya membuat saya yakin untuk mengatakan kalau bukti komunikasi serinci-rincinya ditemukan lalu dibuka ke ruang hukum. Kesimpulan kita dari kasus Cirebon 2016 akan berubah dan nasib para terpidana akan berbalik arah dari terpidana seumur hidup menjadi manusia bebas merdeka, tandasnya. Sebagai informasi, ada 8 orang yang ditahan terkait kasus kematian Vina dan Eki. Dari 8 terpidana, 7 orang menjalani hukuman seumur hidup, sedangkan 1 orang lain divonis 8 tahun penjara karena saat itu masih di bawah umur. Sosok yang divonis 8 tahun penjara itu adalah Saka Tatal yang belum lama ini mengajukan sidang peninjauan kembali, PK. Selepas bebas, Saka mengajukan sidang PK di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon untuk membuktikan dirinya tak terlibat dalam kasus tersebut. Tim khusus Kapolri periksa seluruh penyidik, Ibtu Rudiana dijamin tak bisa berkelit. Seluruh penyidik yang pernah menangani kasus Vina Cirebon diperiksa tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Pemeriksaan penyidik ini digilir mulai dari penyidik di Cirebon pada 2016 silam hingga penyidik Polda Jabar yang menangkap Pegi lalu bebas karena menang pra-peradilan. Masih belum diketahui siapa anggota Polri yang dibidik tim ini, termasuk apa kesalahan mereka di kasus Vina Cirebon. Dipastikan Ibtu Rudiana pun turut diperiksa tim tersebut. Bahkan tak menutup kemungkinan bakal dilakukan konfrontir antar penyidik. Hal ini diungkap oleh penasihat Kapolri, Irjen Pol. Purn. Arianto Sutadi. Seluruh penyidik di Cirebon dan Polda Jabar diperiksa. Arianto Sutadi mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi, penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Saksi diperiksa ulang, semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Meksi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram,
Kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dikonfrontir dengan penyidik lain. Arianto Sutadi pun memastikan bahwa tim khusus akan mempertemukan Ibtu Rudiana dengan penyidik tahun 2016. Di mana pernyataan Ibtu Rudiana akan dikonfrontir dengan para penyidik. Nanti pasti akan dikonfrontir antara Rudiana dengan penyidik, ungkap Arianto Sutadi. Penasihat Kapolri ngaku kecolongan, kerja senyap Mabes Polri saat tangani kasus Vina. Pihak Mabes Polri rupanya diam-diam sudah bergerak melakukan penanganan kasus Vina Cirebon. Mabes Polri dikabarkan telah membentuk tim khusus yang bergerak bekerja secara senyap atau tanpa diketahui publik. Kerja senyap tim khusus Mabes Polri ini pun diperkirakan sudah berjalan beberapa lama. Bahkan penasihat ahli Kapolri Irjen Pol. Purn. Arianto Sutadi pun sampai kecolongan. Dikutip dari tayangan TV One, Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024, Arianto mengatakan bahwa dirinya sendiri baru mengetahui sehari yang lalu. Sementara pergerakan tim khusus ini sudah bergerak tanpa sepengetahuannya. Saya juga baru tahu kemarin kan, ternyata sudah dipanggil semua, kata Arianto Sutadi. Dia mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi, penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Meksi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. Nasib dua jenderal di kasus Vina Cirebon, ex-Kabareskrim yakin Rudiana korban. Dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, ada dua jenderal yang kini menjadi sorotan publik. Bahkan, nasib kedua jenderal itu bisa di ujung tanduk. Terlebih, saat ini tim khusus Mabes Polri telah bergerak mengusut kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Bukan hanya Ibtu Rudiana dan penyidik tahun 2016, dua jenderal bintang 1 itu juga nasibnya berada di ujung tanduk. Keduanya adalah mantan Kapolres Cirebon Kota, yakni Brigjen Indra Jafar dan Brigjen Adi Vivit. Kini Indra Jafar dan Adi Vivit sudah berpangkat Brigadir Jenderal alias Bintang 1. Dua nama Jenderal Bintang 1 ini disinggung oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Menurut Mardiman, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu tidak mungkin bisa mempengaruhi sang Kapolres. Dua Kapolres pada saat itu juga kan orang hebat, sama-sama sudah bintang 1 juga sekarang, Pak Indra Jafar sama Pak Ade Vivit, kata Mardiman Sane di Kompas TV, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Mardiman pun tak yakin jika seorang Rudiana bisa membuat skenario hingga mempengaruhi keduanya. Katakanlah Pak Rudiana mau menskenariokan, mengkriminalisasi, menurut saya sangat tidak masuk akal, di luar nalar. Sampai kemudian bisa mengatur polisi,
mengatur jaksa, melakukan putusan, tandasnya. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen Purn Susno Duaji menilai, masih ada kemungkinan Ibtu Rudiana yang merekayasa kasus ini. Ditinjau dari segi pangkat memang tidak mungkin, tapi ada beberapa kemungkinan, nanti akan terjawab oleh pemeriksaan yang dilakukan oleh Mabes Polri baik oleh tim Sus maupun tim Bareskrim Polri, ungkap Susno Duaji. Namun, ia menduga bahwa Rudiana justru jadi korban rekayasa dari AEP. Sebab, pengamanan yang dilakukan Ibtu Rudiana di depan SMPN 11 Cirebon berdasarkan keterangan dari AEP. Saya yakin bukan Pak Rudiana, tapi Pak Rudiana justru korban terekayasa, kata Susno. Kemudian Susno Duaji pun menyesalkan dua Kapolres yang saat itu dinilai lalai. Menurutnya, dua mantan Kapolres itu kini pasti diperiksa oleh tim Sus bentukan Kapolri. Yang saya sesalkan, ada dua Kapolres yang waktu itu di Polres Cirebon Kota yang sekarang sudah jadi jenderal, itu saya yakin diperiksa juga, kata dia. Kedua Jenderal Bintang 1 itu akan diperiksa mengapa kasus Vina Cirebon menjadi seperti ini. Apakah Kapolres tidak menghandle perkara ini? Tidak ada gelar, kok bisa, kata Susno Duaji lagi. Jika terbukti lalai, kata Susno, maka jangan sampai karir keduanya lolos hingga jadi Kapolri. Kalau betul dia lalai, tidak wajar dia menyandang pangkat jenderal. Jangan sampai dia lolos nanti bisa-bisa jadi Kapolri, pungkasnya. Kronologi Vina Cirebon terpental dari motor, Adi, menghantam trotoar. Muncul lagi seseorang yang mengaku melihat insiden pada malam kematian Vina Cirebon dan Eki, yang terjadi pada 8 tahun silam. Saksi mata tersebut bahkan melihat dari dekat ketika Vina Cirebon dan Eki terjatuh dari motor. Mendengar kesaksian sosok tersebut, dugaan jika kematian Vina Cirebon dan Eki karena kecelakaan dan bukan pembunuhan, semakin menguat. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Sosok saksi mata tersebut mendatangi politisi Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi pun terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Malam itu saya melihat ada kecelakaan sepeda motor, ucapnya dilihat tribunnews.bogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana. Sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 sampai 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sosok Adi. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Waktu itu saya di Cirebon pada tahun 2016 menjadi musafir keliling Pulau Jawa. Ada tugas dari guru spiritual saya. Saya disuruh jalan kaki, tuturnya. Saya 2 tahun jadi musafir. Berangkat dari rumah di Kudus. Saya melakukan ziarah makam, paparnya. Pas di Cirebon itu ke makam Gunung Jati, Habib Pabuaran Cirebon, sampai ke Raja Galuh dan ke Pamijahan, sambung Adi. Saat itu saya lagi jalan kaki dari makam Habib Hashim Cirebon menuju ke Majalengka ke makam Raja Galuh di Sumedang. Terus melihat ada kecelakaan, tambahnya. Tak terima disiksa di kasus Vina Cirebon, Aldi Kalap, tantang Rudiana duel.
Tak terima disiksa usai ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, 8 tahun silam, Aldi kalap hingga tantang Ibtu Rudiana untuk duel. Aldi merasakan trauma berat lantaran abis disiksa ketika penangkapan atas kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Air mata Renaldi, 25, seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Ardi. Dia, Aldi, benar-benar ngomong kemarin di mobil saya. Aldi udah kalap teringat kembali memori masa lalu, kata Ardi seperti dikutip dari YouTube @factualnews77 yang tayang pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Bahkan, dia ngomong, nyari kemana ya Pak? Saya mau cari ring, tinju, maksudnya cari ring apa? Saya mau cari ring, saya mau fight dengan Pak Rudiana, kata Ardi menirukan percakapannya dengan Aldi saat itu. Dibantah Rudiana, Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana seperti dikutip dari Tribun News Bogor. Tidak disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian Raskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke Raskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Sosok Aris Papua polisi bertato yang dituding siksa terpidana kasus Vina paling sadis. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun media sosialnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol miras usai vonis kasus Vina Cirebon. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi merupakan salah satu pemuda yang diamankan oleh Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Ada 8 orang yang saat itu diamankan, mereka adalah Saka Tatal, Eko, Hadi Saputra, Eka Sandi, Supriyanto, Jaya, Sudirman, dan Aldi. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang, kata Aldi di sidang PK Saka Tatal. Setibanya di Polres Cirebon Kota, kata Aldi, 8 pemuda itu langsung mendapat penyiksaan. Kami disiksa, diinjak, ditendang, bebernya. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari. Dia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan rambutnya dibakar. Kemudian anak buah Ibtu Rudiana juga sempat menyuruh Aldi dan para terpidana minum air kencing. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, jelas Aldi sambil menangis. 8 tahun berlalu, Aldi rupanya masih ingat nama-nama polisi yang menyiksa mereka. Aldi mengingat 2 anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis.
Keduanya yaitu Gugun Gumilar dan Aris Papua. Aris Papua sama Gugun, itu yang paling kejam, kata Aldi. Cara sadis Gugun Gumilar siksa terpidana kasus Vina, kini dibela Ibtu Rudiana. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang. Mereka naik mobil, kata Aldi saat disidang PK Saka Tatal. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Sampai di gerbang Polres Cirebon Kota disuruh jalan bebek. Terus kami disiksa, diinjak, ditendang, kata Aldi. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, katanya. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya. Ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. 2 orang itu namanya Aris Papua sama Gugun. Itu yang paling kejam, kata Aldi. Gugun Gumilar berpangkat Bribka, sedangkan Ibtu Rudiana adalah komandannya. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian reskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke reskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Reza Indragiri temukan chat janggal di kasus Vina, handphone terpidana diduga dibajak. Pakar psikolog forensik, Reza Indragiri mengungkap kejanggalan bukti chat di handphone milik terpidana kasus Vina, Hadi Saputra. Reza menduga, bukti isi chat di ponsel Hadi telah direkayasa. Adapun chat di ponsel Hadi telah diekstraksi pihak kepolisian dan dijadikan bukti dalam dokumen kasus Vina. Isi halaman 65 yang menyebut bahwa seolah ada SMS antara Saka Tatal dengan Sudirman itu tidak didukung oleh bukti ekstraksi data dari handphone, ucap Reza, dalam tayangan official iNews, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Reza berpendapat, isi ponsel Hadi yang diekstraksi polisi hanya berisi percakapan sang terpidana dengan kekasihnya. Percakapan Hadi dan kekasihnya pun hanya membahas soal rencana pernikahan mereka. Yang ada dalam bukti ekstraksi data digital adalah komunikasi antara Hadi dengan pacarnya,
yang sama sekali tidak bicara tentang pembunuhan atau rencana pembunuhan apapun, ujar Reza. Menurut Reza, tak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal dalam ponsel Hadi. Karena itu, Reza menduga bukti chat terpidana kasus Vina hanyalah hasil rekaan belaka. Berarti kuat dugaan saya, isi halaman 65 tentang konon SMS antara Sudirman dan Saka Tatal adalah informasi rekaan belaka, jelas Reza. Yang diperoleh barangkali dengan cara intimidasi, iming-imingkah, tipu muslihatkah itu. Intinya isi dokumen 65 mengandalkan keterangan. Ia menyayangkan, isi dokumen tersebut kemudian digunakan hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup terhadap para terpidana kasus Vina. Dalam dakwaannya, hakim bahkan menyebut para terpidana telah melakukan pembunuhan berencana. Sayang beribu sayang, isi halaman 65 tentang konon SMS tersebut dijadikan pertimbangan hakim untuk memutus benar adanya pembunuhan berencana, jelasnya. Padahal tidak ada bukti komunikasi elektroniknya. Karena itu saya katakan tidak semata-mata handphone Hadi dan pacarnya yang diekstrak Polda Jabar. Menurut Reza, seharusnya Polda Jawa Barat, Jabar, tidak hanya mengekstraksi ponsel Hadi sebagai bukti, melainkan ponsel milik seluruh terpidana dan korban dalam kasus Vina. Tapi seluruh gawai para tersangka, gawai kedua korban harus mendapat perlakuan yang sama sehingga kita peroleh informasi serinci-rincinya tentang siapa, dengan siapa, berkomunikasi dengan apa, pada jam, menit, detik keberapa, jelasnya. Ia meyakini, Polda Jabar harus membuka serinci-rincinya bukti komunikasi para terpidana dan korban kasus Vina. Dengan itu, ujar Reza, nasib para terpidana kasus Vina akan berbalik 180 derajat dan tidak terbukti bersalah. Nalar keilmuan saya membuat saya yakin untuk mengatakan kalau bukti komunikasi serinci-rincinya ditemukan lalu dibuka ke ruang hukum, kesimpulan kita dari kasus Cirebon 2016 akan berubah dan nasib para terpidana akan berbalik arah dari terpidana seumur hidup menjadi manusia bebas merdeka, tandasnya. Sebagai informasi, ada 8 orang yang ditahan terkait kasus kematian Vina dan Eki. Dari 8 terpidana, 7 orang menjalani hukuman seumur hidup, sedangkan 1 orang lain divonis 8 tahun penjara karena saat itu masih di bawah umur. Sosok yang divonis 8 tahun penjara itu adalah Saka Tatal yang belum lama ini mengajukan sidang peninjauan kembali, PK. Selepas bebas, Saka mengajukan sidang PK di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon untuk membuktikan dirinya tak terlibat dalam kasus tersebut. Tim khusus Kapolri periksa seluruh penyidik, Ibtu Rudiana dijamin tak bisa berkelit. Seluruh penyidik yang pernah menangani kasus Vina Cirebon diperiksa tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Pemeriksaan penyidik ini digilir mulai dari penyidik di Cirebon pada 2016 silam hingga penyidik Polda Jabar yang menangkap Pegi lalu bebas karena menang pra-peradilan. Masih belum diketahui siapa anggota Polri yang dibidik tim ini, termasuk apa kesalahan mereka di kasus Vina Cirebon. Dipastikan Ibtu Rudiana pun turut diperiksa tim tersebut. Bahkan tak menutup kemungkinan bakal dilakukan konfrontir antar penyidik. Hal ini diungkap oleh penasihat Kapolri, Irjen Pol. Purn. Arianto Sutadi. Seluruh penyidik di Cirebon dan Polda Jabar diperiksa. Arianto Sutadi mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi, penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Saksi diperiksa ulang, semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Meksi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini.
Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dikonfrontir dengan penyidik lain. Arianto Sutadi pun memastikan bahwa tim khusus akan mempertemukan Ibtu Rudiana dengan penyidik tahun 2016. Di mana pernyataan Ibtu Rudiana akan dikonfrontir dengan para penyidik. Nanti pasti akan dikonfrontir antara Rudiana dengan penyidik, ungkap Arianto Sutadi. Penasihat Kapolri ngaku kecolongan, kerja senyap Mabes Polri saat tangani kasus Vina. Pihak Mabes Polri rupanya diam-diam sudah bergerak melakukan penanganan kasus Vina Cirebon. Mabes Polri dikabarkan telah membentuk tim khusus yang bergerak bekerja secara senyap atau tanpa diketahui publik. Kerja senyap tim khusus Mabes Polri ini pun diperkirakan sudah berjalan beberapa lama. Bahkan penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purn, Arianto Sutadi pun sampai kecolongan. Dikutip dari tayangan TV One, Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024, Arianto mengatakan bahwa dirinya sendiri baru mengetahui sehari yang lalu. Sementara pergerakan tim khusus ini sudah bergerak tanpa sepengetahuannya. Saya juga baru tahu kemarin kan, ternyata sudah dipanggil semua, kata Arianto Sutadi. Dia mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi, penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Meksi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. Nasib dua jenderal di kasus Vina Cirebon, ex-Kabareskrim yakin Rudiana korban. Dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, ada dua jenderal yang kini menjadi sorotan publik. Bahkan, nasib kedua jenderal itu bisa di ujung tanduk. Terlebih, saat ini tim khusus Mabes Polri telah bergerak mengusut kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Bukan hanya Ibtu Rudiana dan penyidik tahun 2016, dua jenderal bintang 1 itu juga nasibnya berada di ujung tanduk. Keduanya adalah mantan Kapolres Cirebon Kota, yakni Brigjen Indra Jafar dan Brigjen Adi Vivit. Kini Indra Jafar dan Adi Vivit sudah berpangkat Brigadir Jenderal alias Bintang 1. Dua nama Jenderal Bintang 1 ini disinggung oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Menurut Mardiman, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu tidak mungkin bisa mempengaruhi sang Kapolres. Dua Kapolres pada saat itu juga kan orang hebat, sama-sama sudah bintang 1 juga sekarang, Pak Indra Jafar sama Pak Ade Vivit, kata Mardiman Sane di Kompas TV, Selasa,
tanggal 6 Agustus tahun 2024. Mardiman pun tak yakin jika seorang Rudiana bisa membuat skenario hingga mempengaruhi keduanya. Katakanlah Pak Rudiana mau menskenariokan, mengkriminalisasi, menurut saya sangat tidak masuk akal, di luar nalar. Sampai kemudian bisa mengatur polisi, mengatur jaksa, melakukan putusan, tandasnya. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Susno Duaji menilai, masih ada kemungkinan Ibtu Rudiana yang merekayasa kasus ini. Ditinjau dari segi pangkat memang tidak mungkin. Tapi ada beberapa kemungkinan, nanti akan terjawab oleh pemeriksaan yang dilakukan oleh Mabes Polri baik oleh tim Sus maupun tim Bareskrim Polri, ungkap Susno Duaji. Namun, ia menduga bahwa Rudiana justru jadi korban rekayasa dari AEP. Sebab, pengamanan yang dilakukan Ibtu Rudiana di depan SMPN 11 Cirebon berdasarkan keterangan dari AEP. Saya yakin bukan Pak Rudiana, tapi Pak Rudiana justru korban terekayasa, kata Susno. Kemudian Susno Duaji pun menyesalkan dua Kapolres yang saat itu dinilai lalai. Menurutnya, dua mantan Kapolres itu kini pasti diperiksa oleh tim Sus bentukan Kapolri. Yang saya sesalkan, ada dua Kapolres yang waktu itu di Polres Cirebon Kota yang sekarang sudah jadi jenderal, itu saya yakin diperiksa juga, kata dia. Kedua jenderal bintang 1 itu akan diperiksa mengapa kasus Vina Cirebon menjadi seperti ini. Apakah Kapolres tidak menghandle perkara ini? Tidak ada gelar, kok bisa, kata Susno Duaji lagi. Jika terbukti lalai, kata Susno, maka jangan sampai karir keduanya lolos hingga jadi Kapolri. Kalau betul dia lalai, tidak wajar dia menyandang pangkat jenderal. Jangan sampai dia lolos nanti bisa-bisa jadi Kapolri, pungkasnya. Kronologi Vina Cirebon terpental dari motor, Adi, menghantam trotoar. Muncul lagi seseorang yang mengaku melihat insiden pada malam kematian Vina Cirebon dan Eki, yang terjadi pada 8 tahun silam. Saksi mata tersebut bahkan melihat dari dekat ketika Vina Cirebon dan Eki terjatuh dari motor. Mendengar kesaksian sosok tersebut, dugaan jika kematian Vina Cirebon dan Eki karena kecelakaan dan bukan pembunuhan, semakin menguat. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Sosok saksi mata tersebut mendatangi politisi Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi pun terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Malam itu saya melihat ada kecelakaan sepeda motor, ucapnya dilihat tribunnews.bogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 sampai 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sosok Adi. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Waktu itu saya di Cirebon pada tahun 2016 menjadi musafir keliling Pulau Jawa. Ada tugas dari guru spiritual saya. Saya disuruh jalan kaki, tuturnya. Saya 2 tahun jadi musafir. Berangkat dari rumah di Kudus. Saya melakukan ziarah makam, paparnya. Pas di Cirebon itu ke makam Gunung Jati, Habib Pabuaran Cirebon, sampai ke Raja Galuh dan ke Pamijahan, sambung Adi.
Saat itu saya lagi jalan kaki dari makam Habib Hashim Cirebon menuju ke Majalengka ke makam Raja Galuh di Sumedang. Terus melihat ada kecelakaan, tambahnya. Tak terima disiksa di kasus Vina Cirebon, Aldi Kalap, tantang Rudiana duel. Tak terima disiksa usai ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, 8 tahun silam, Aldi Kalap hingga tantang Ibtu Rudiana untuk duel. Aldi merasakan trauma berat lantaran abis disiksa ketika penangkapan atas kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Air mata Renaldi, 25, seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Ardi. Dia, Aldi, benar-benar ngomong kemarin di mobil saya. Aldi udah Kalap teringat kembali memori masa lalu, kata Ardi seperti dikutip dari YouTube @factualnews77 yang tayang pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Bahkan, dia ngomong, nyari kemana ya Pak? Saya mau cari ring, tinju, maksudnya cari ring apa? Saya mau cari ring, saya mau fight dengan Pak Rudiana, kata Ardi menirukan percakapannya dengan Aldi saat itu. Dibantah Rudiana. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana seperti dikutip dari Tribun News Bogor. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian Raskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke Raskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Sosok Aris Papua polisi bertato yang dituding siksa terpidana kasus Vina paling sadis. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun media sosialnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol miras usai vonis kasus Vina Cirebon. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi merupakan salah satu pemuda yang diamankan oleh Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Ada 8 orang yang saat itu diamankan, mereka adalah Saka Tatal, Eko, Hadi Saputra, Eka Sandi, Supriyanto, Jaya, Sudirman, dan Aldi. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang, kata Aldi di sidang PK Saka Tatal. Setibanya di Polres Cirebon Kota, kata Aldi, 8 pemuda itu langsung mendapat penyiksaan. Kami disiksa, diinjak, ditendang, bebernya. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari. Dia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan rambutnya dibakar. Kemudian anak buah Ibtu Rudiana juga sempat menyuruh Aldi dan para terpidana minum air kencing. Minum air kencing semua,
1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, jelas Aldi sambil menangis. 8 tahun berlalu, Aldi rupanya masih ingat nama-nama polisi yang menyiksa mereka. Aldi mengingat 2 anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis. Keduanya yaitu Gugun Gumilar dan Aris Papua. Aris Papua sama Gugun, itu yang paling kejam, kata Aldi. Cara sadis Gugun Gumilar siksa terpidana kasus Vina, kini dibela Ibtu Rudiana. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang. Mereka naik mobil, kata Aldi saat disidang PK Saka Tatal. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Sampai di gerbang Polres Cirebon Kota disuruh jalan bebek. Terus kami disiksa, diinjak, ditendang, kata Aldi. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, katanya. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya. Ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. 2 orang itu namanya Aris Papua sama Gugun. Itu yang paling kejam, kata Aldi. Gugun Gumilar berpangkat Bribka, sedangkan Ibtu Rudiana adalah komandannya. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian reskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke reskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Reza Indragiri temukan chat janggal di kasus Vina, handphone terpidana diduga dibajak. Pakar psikolog forensik, Reza Indragiri mengungkap kejanggalan bukti chat di handphone milik terpidana kasus Vina, Hadi Saputra. Reza menduga, bukti isi chat di ponsel Hadi telah direkayasa. Adapun chat di ponsel Hadi telah diekstraksi pihak kepolisian dan dijadikan bukti dalam dokumen kasus Vina. Isi halaman 65 yang menyebut bahwa seolah ada SMS antara Saka Tatal dengan Sudirman itu tidak didukung oleh bukti ekstraksi data dari handphone, ucap Reza, dalam tayangan official iNews, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Reza berpendapat,
Isi ponsel Hadi yang diekstraksi polisi hanya berisi percakapan sang terpidana dengan kekasihnya. Percakapan Hadi dan kekasihnya pun hanya membahas soal rencana pernikahan mereka. Yang ada dalam bukti ekstraksi data digital adalah komunikasi antara Hadi dengan pacarnya, yang sama sekali tidak bicara tentang pembunuhan atau rencana pembunuhan apapun, ujar Reza. Menurut Reza, tak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal dalam ponsel Hadi. Karena itu, Reza menduga bukti chat terpidana kasus Vina hanyalah hasil rekaan belaka. Berarti kuat dugaan saya, isi halaman 65 tentang konon SMS antara Sudirman dan Saka Tatal adalah informasi rekaan belaka, jelas Reza. Yang diperoleh barangkali dengan cara intimidasi, iming-imingkah, tipu muslihatkah itu. Intinya isi dokumen 65 mengandalkan keterangan. Ia menyayangkan, isi dokumen tersebut kemudian digunakan hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup terhadap para terpidana kasus Vina. Dalam dakwaannya, hakim bahkan menyebut para terpidana telah melakukan pembunuhan berencana. Sayang beribu sayang, isi halaman 65 tentang konon SMS tersebut dijadikan pertimbangan hakim untuk memutus benar adanya pembunuhan berencana, jelasnya. Padahal tidak ada bukti komunikasi elektroniknya. Karena itu saya katakan tidak semata-mata handphone Hadi dan pacarnya yang diekstrak Polda Jabar. Menurut Reza, seharusnya Polda Jawa Barat, Jabar, tidak hanya mengekstraksi ponsel Hadi sebagai bukti. Melainkan, ponsel milik seluruh terpidana dan korban dalam kasus Vina. Tapi seluruh gawai para tersangka, gawai kedua korban harus mendapat perlakuan yang sama sehingga kita peroleh informasi serinci-rincinya tentang siapa, dengan siapa, berkomunikasi dengan apa, pada jam, menit, detik keberapa, jelasnya. Ia meyakini, Polda Jabar harus membuka serinci-rincinya bukti komunikasi para terpidana dan korban kasus Vina. Dengan itu, ujar Reza, nasib para terpidana kasus Vina akan berbalik 180 derajat dan tidak terbukti bersalah. Nalar keilmuan saya membuat saya yakin untuk mengatakan kalau bukti komunikasi serinci-rincinya ditemukan lalu dibuka ke ruang hukum. Kesimpulan kita dari kasus Cirebon 2016 akan berubah dan nasib para terpidana akan berbalik arah dari terpidana seumur hidup menjadi manusia bebas merdeka, tandasnya. Sebagai informasi, ada 8 orang yang ditahan terkait kasus kematian Vina dan Eki. Dari 8 terpidana, 7 orang menjalani hukuman seumur hidup, sedangkan 1 orang lain divonis 8 tahun penjara karena saat itu masih di bawah umur. Sosok yang divonis 8 tahun penjara itu adalah Saka Tatal yang belum lama ini mengajukan sidang peninjauan kembali, PK. Selepas bebas, Saka mengajukan sidang PK di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon untuk membuktikan dirinya tak terlibat dalam kasus tersebut. Tim khusus Kapolri periksa seluruh penyidik, Ibtu Rudiana dijamin tak bisa berkelit. Seluruh penyidik yang pernah menangani kasus Vina Cirebon diperiksa tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Pemeriksaan penyidik ini digilir mulai dari penyidik di Cirebon pada 2016 silam hingga penyidik Polda Jabar yang menangkap Pegi lalu bebas karena menang pra-peradilan. Masih belum diketahui siapa anggota Polri yang dibidik tim ini, termasuk apa kesalahan mereka di kasus Vina Cirebon. Dipastikan Ibtu Rudiana pun turut diperiksa tim tersebut. Bahkan tak menutup kemungkinan bakal dilakukan konfrontir antar penyidik. Hal ini diungkap oleh penasihat Kapolri, Irjen Pol. Purn. Arianto Sutadi. Seluruh penyidik di Cirebon dan Polda Jabar diperiksa. Arianto Sutadi mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi, penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Saksi diperiksa ulang, semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu.
Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Maxi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dikonfrontir dengan penyidik lain. Arianto Sutadi pun memastikan bahwa tim khusus akan mempertemukan Ibtu Rudiana dengan penyidik tahun 2016. Di mana pernyataan Ibtu Rudiana akan dikonfrontir dengan para penyidik. Nanti pasti akan dikonfrontir antara Rudiana dengan penyidik, ungkap Arianto Sutadi. Penasihat Kapolri ngaku kecolongan, kerja senyap Mabes Polri saat tangani kasus Vina. Pihak Mabes Polri rupanya diam-diam sudah bergerak melakukan penanganan kasus Vina Cirebon. Mabes Polri dikabarkan telah membentuk tim khusus yang bergerak bekerja secara senyap atau tanpa diketahui publik. Kerja senyap tim khusus Mabes Polri ini pun diperkirakan sudah berjalan beberapa lama. Bahkan penasihat ahli Kapolri Irjen Pol. Purn. Arianto Sutadi pun sampai kecolongan. Dikutip dari tayangan TV One, Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024, Arianto mengatakan bahwa dirinya sendiri baru mengetahui sehari yang lalu. Sementara pergerakan tim khusus ini sudah bergerak tanpa sepengetahuannya. Saya juga baru tahu kemarin kan, ternyata sudah dipanggil semua, kata Arianto Sutadi. Dia mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi, penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Maxi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. Nasib dua jenderal di kasus Vina Cirebon, ex-Kabareskrim yakin Rudiana korban. Dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, ada dua jenderal yang kini menjadi sorotan publik. Bahkan, nasib kedua jenderal itu bisa di ujung tanduk. Terlebih, saat ini tim khusus Mabes Polri telah bergerak mengusut kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Bukan hanya Ibtu Rudiana dan penyidik tahun 2016, dua jenderal bintang 1 itu juga nasibnya berada di ujung tanduk. Keduanya adalah mantan Kapolres Cirebon Kota, yakni Brigjen Indra Jafar dan Brigjen Adi Vivit. Kini Indra Jafar dan Adi Vivit sudah berpangkat Brigadir Jenderal alias Bintang 1. Dua nama Jenderal Bintang 1 ini disinggung oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Menurut Mardiman,
seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu tidak mungkin bisa mempengaruhi sang Kapolres. Dua Kapolres pada saat itu juga kan orang hebat, sama-sama sudah bintang 1 juga sekarang, Pak Indra Jafar sama Pak Ade Vivit, kata Mardiman Sanei di Kompas TV, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Mardiman pun tak yakin jika seorang Rudiana bisa membuat skenario hingga mempengaruhi keduanya. Katakanlah Pak Rudiana mau menskenariokan, mengkriminalisasi, menurut saya sangat tidak masuk akal, di luar nalar. Sampai kemudian bisa mengatur polisi, mengatur jaksa, melakukan putusan, tandasnya. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Susno Duaji menilai, masih ada kemungkinan Ibtu Rudiana yang merekayasa kasus ini. Ditinjau dari segi pangkat memang tidak mungkin. Tapi ada beberapa kemungkinan, nanti akan terjawab oleh pemeriksaan yang dilakukan oleh Mabes Polri baik oleh tim Sus maupun tim Bareskrim Polri, ungkap Susno Duaji. Namun, ia menduga bahwa Rudiana justru jadi korban rekayasa dari AEP. Sebab, pengamanan yang dilakukan Ibtu Rudiana di depan SMPN 11 Cirebon berdasarkan keterangan dari AEP. Saya yakin bukan Pak Rudiana, tapi Pak Rudiana justru korban terekayasa, kata Susno. Kemudian Susno Duaji pun menyesalkan dua Kapolres yang saat itu dinilai lalai. Menurutnya, dua mantan Kapolres itu kini pasti diperiksa oleh tim Sus bentukan Kapolri. Yang saya sesalkan, ada dua Kapolres yang waktu itu di Polres Cirebon Kota yang sekarang sudah jadi jenderal, itu saya yakin diperiksa juga, kata dia. Kedua Jenderal Bintang 1 itu akan diperiksa mengapa kasus Vina Cirebon menjadi seperti ini. Apakah Kapolres tidak menghandle perkara ini? Tidak ada gelar, kok bisa, kata Susno Duaji lagi. Jika terbukti lalai, kata Susno, maka jangan sampai karir keduanya lolos hingga jadi Kapolri. Kalau betul dia lalai, tidak wajar dia menyandang pangkat jenderal. Jangan sampai dia lolos nanti bisa-bisa jadi Kapolri, pungkasnya. Kronologi Vina Cirebon terpental dari motor, Adi, menghantam trotoar. Muncul lagi seseorang yang mengaku melihat insiden pada malam kematian Vina Cirebon dan Eki, yang terjadi pada 8 tahun silam. Saksi mata tersebut bahkan melihat dari dekat ketika Vina Cirebon dan Eki terjatuh dari motor. Mendengar kesaksian sosok tersebut, dugaan jika kematian Vina Cirebon dan Eki karena kecelakaan dan bukan pembunuhan, semakin menguat. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Sosok saksi mata tersebut mendatangi politisi Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi pun terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Malam itu saya melihat ada kecelakaan sepeda motor, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana. Sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 sampai 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sosok Adi. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Waktu itu saya di Cirebon pada tahun 2016 menjadi musafir keliling Pulau Jawa. Ada tugas dari guru spiritual saya. Saya disuruh jalan kaki, tuturnya.
Saya 2 tahun jadi musafir. Berangkat dari rumah di Kudus. Saya melakukan ziarah makam, paparnya. Pas di Cirebon itu ke makam Gunung Jati, Habib Pabuaran Cirebon, sampai ke Raja Galuh dan ke Pamijahan, sambung Adi. Saat itu saya lagi jalan kaki dari makam Habib Hashim Cirebon menuju ke Majalengka ke makam Raja Galuh di Sumedang. Terus melihat ada kecelakaan, tambahnya. Tak terima disiksa di kasus Vina Cirebon, Aldi Kalap, tantang Rudiana duel. Tak terima disiksa usai ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, 8 tahun silam, Aldi Kalap hingga tantang Ibtu Rudiana untuk duel. Aldi merasakan trauma berat lantaran habis disiksa ketika penangkapan atas kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Air mata Renaldi, 25, seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Ardi. Dia, Aldi, benar-benar ngomong kemarin di mobil saya. Aldi udah Kalap teringat kembali memori masa lalu, kata Ardi seperti dikutip dari YouTube @factualnews77 yang tayang pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Bahkan, dia ngomong, nyari kemana ya Pak? Saya mau cari ring, tinju, maksudnya cari ring apa? Saya mau cari ring, saya mau fight dengan Pak Rudiana, kata Ardi menirukan percakapannya dengan Aldi saat itu. Dibantah Rudiana. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana seperti dikutip dari Tribun News Bogor. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian Raskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke Raskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Sosok Aris Papua polisi bertato yang dituding siksa terpidana kasus Vina paling sadis. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun media sosialnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol miras usai vonis kasus Vina Cirebon. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi merupakan salah satu pemuda yang diamankan oleh Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Ada 8 orang yang saat itu diamankan, mereka adalah Saka Tatal, Eko, Hadi Saputra, Eka Sandi, Supriyanto, Jaya, Sudirman, dan Aldi. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang, kata Aldi di sidang PK Saka Tatal. Setibanya di Polres Cirebon Kota, kata Aldi, 8 pemuda itu langsung mendapat penyiksaan. Kami disiksa, diinjak, ditendang, bebernya.
Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari. Dia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan rambutnya dibakar. Kemudian anak buah Ibtu Rudiana juga sempat menyuruh Aldi dan para terpidana minum air kencing. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, jelas Aldi sambil menangis. 8 tahun berlalu, Aldi rupanya masih ingat nama-nama polisi yang menyiksa mereka. Aldi mengingat 2 anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis. Keduanya yaitu Gugun Gumilar dan Aris Papua. Aris Papua sama Gugun, itu yang paling kejam, kata Aldi. Cara sadis Gugun Gumilar siksa terpidana kasus Vina, kini dibela Ibtu Rudiana. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang. Mereka naik mobil, kata Aldi saat disidang PK Saka Tatal. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Sampai di gerbang Polres Cirebon Kota disuruh jalan bebek. Terus kami disiksa, diinjak, ditendang, kata Aldi. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, katanya. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya, ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. 2 orang itu namanya Aris Papua sama Gugun. Itu yang paling kejam, kata Aldi. Gugun Gumilar berpangkat Bribka, sedangkan Ibtu Rudiana adalah komandannya. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian reskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke reskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Reza Indragiri temukan chat janggal di kasus Vina, handphone terpidana diduga dibajak. Pakar psikolog forensik, Reza Indragiri mengungkap kejanggalan bukti chat di handphone milik terpidana kasus Vina, Hadi Saputra. Reza menduga, bukti isi chat di ponsel Hadi telah direkayasa. Adapun chat di ponsel Hadi telah diekstraksi pihak kepolisian dan dijadikan bukti dalam dokumen kasus Vina.
Isi halaman 65 yang menyebut bahwa seolah ada SMS antara Saka Tatal dengan Sudirman itu tidak didukung oleh bukti ekstraksi data dari handphone, ucap Reza, dalam tayangan official iNews, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Reza berpendapat, isi ponsel Hadi yang diekstraksi polisi hanya berisi percakapan sang terpidana dengan kekasihnya. Percakapan Hadi dan kekasihnya pun hanya membahas soal rencana pernikahan mereka. Yang ada dalam bukti ekstraksi data digital adalah komunikasi antara Hadi dengan pacarnya, yang sama sekali tidak bicara tentang pembunuhan atau rencana pembunuhan apapun, ujar Reza. Menurut Reza, tak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal dalam ponsel Hadi. Karena itu, Reza menduga bukti chat terpidana kasus Vina hanyalah hasil rekaan belaka. Berarti kuat dugaan saya, isi halaman 65 tentang konon SMS antara Sudirman dan Saka Tatal adalah informasi rekaan belaka, jelas Reza. Yang diperoleh barangkali dengan cara intimidasi, iming-imingkah, tipu muslihatkah itu. Intinya isi dokumen 65 mengandalkan keterangan. Ia menyayangkan, isi dokumen tersebut kemudian digunakan hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup terhadap para terpidana kasus Vina. Dalam dakwaannya, hakim bahkan menyebut para terpidana telah melakukan pembunuhan berencana. Sayang beribu sayang, isi halaman 65 tentang konon SMS tersebut dijadikan pertimbangan hakim untuk memutus benar adanya pembunuhan berencana, jelasnya. Padahal tidak ada bukti komunikasi elektroniknya. Karena itu saya katakan tidak semata-mata handphone Hadi dan pacarnya yang diekstrak Polda Jabar. Menurut Reza, seharusnya Polda Jawa Barat, Jabar, tidak hanya mengekstraksi ponsel Hadi sebagai bukti, melainkan ponsel milik seluruh terpidana dan korban dalam kasus Vina. Tapi seluruh gawai para tersangka, gawai kedua korban harus mendapat perlakuan yang sama sehingga kita peroleh informasi serinci-rincinya tentang siapa, dengan siapa, berkomunikasi dengan apa, pada jam, menit, detik keberapa, jelasnya. Ia meyakini, Polda Jabar harus membuka serinci-rincinya bukti komunikasi para terpidana dan korban kasus Vina. Dengan itu, ujar Reza, nasib para terpidana kasus Vina akan berbalik 180 derajat dan tidak terbukti bersalah. Nalar keilmuan saya membuat saya yakin untuk mengatakan kalau bukti komunikasi serinci-rincinya ditemukan lalu dibuka ke ruang hukum. Kesimpulan kita dari kasus Cirebon 2016 akan berubah dan nasib para terpidana akan berbalik arah dari terpidana seumur hidup menjadi manusia bebas merdeka, tandasnya. Sebagai informasi, ada 8 orang yang ditahan terkait kasus kematian Vina dan Eki. Dari 8 terpidana, 7 orang menjalani hukuman seumur hidup, sedangkan 1 orang lain divonis 8 tahun penjara karena saat itu masih di bawah umur. Sosok yang divonis 8 tahun penjara itu adalah Saka Tatal yang belum lama ini mengajukan sidang peninjauan kembali, PK. Selepas bebas, Saka mengajukan sidang PK di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon untuk membuktikan dirinya tak terlibat dalam kasus tersebut. Tim khusus Kapolri periksa seluruh penyidik, Ibtu Rudiana dijamin tak bisa berkelit. Seluruh penyidik yang pernah menangani kasus Vina Cirebon diperiksa tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Pemeriksaan penyidik ini digilir mulai dari penyidik di Cirebon pada 2016 silam hingga penyidik Polda Jabar yang menangkap Pegi lalu bebas karena menang pra-peradilan. Masih belum diketahui siapa anggota Polri yang dibidik tim ini, termasuk apa kesalahan mereka di kasus Vina Cirebon. Dipastikan Ibtu Rudiana pun turut diperiksa tim tersebut. Bahkan tak menutup kemungkinan bakal dilakukan konfrontir antar penyidik. Hal ini diungkap oleh penasihat Kapolri, Irjen Pol. Purn. Arianto Sutadi. Seluruh penyidik di Cirebon dan Polda Jabar diperiksa. Arianto Sutadi mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi, penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Saksi diperiksa ulang, semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang.
Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Maxi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dikonfrontir dengan penyidik lain. Arianto Sutadi pun memastikan bahwa tim khusus akan mempertemukan Ibtu Rudiana dengan penyidik tahun 2016. Di mana pernyataan Ibtu Rudiana akan dikonfrontir dengan para penyidik. Nanti pasti akan dikonfrontir antara Rudiana dengan penyidik, ungkap Arianto Sutadi. Penasihat Kapolri ngaku kecolongan, kerja senyap Mabes Polri saat tangani kasus Vina. Pihak Mabes Polri rupanya diam-diam sudah bergerak melakukan penanganan kasus Vina Cirebon. Mabes Polri dikabarkan telah membentuk tim khusus yang bergerak bekerja secara senyap atau tanpa diketahui publik. Kerja senyap tim khusus Mabes Polri ini pun diperkirakan sudah berjalan beberapa lama. Bahkan penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purn, Arianto Sutadi pun sampai kecolongan. Dikutip dari tayangan TV One, Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024, Arianto mengatakan bahwa dirinya sendiri baru mengetahui sehari yang lalu. Sementara pergerakan tim khusus ini sudah bergerak tanpa sepengetahuannya. Saya juga baru tahu kemarin kan, ternyata sudah dipanggil semua, kata Arianto Sutadi. Dia mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi, penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Maxi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. Nasib dua jenderal di kasus Vina Cirebon, ex-Kabareskrim yakin Rudiana korban. Dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, ada dua jenderal yang kini menjadi sorotan publik. Bahkan, nasib kedua jenderal itu bisa di ujung tanduk. Terlebih, saat ini tim khusus Mabes Polri telah bergerak mengusut kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Bukan hanya Ibtu Rudiana dan penyidik tahun 2016, dua jenderal bintang 1 itu juga nasibnya berada di ujung tanduk. Keduanya adalah mantan Kapolres Cirebon Kota,
yakni Brigjen Indra Jafar dan Brigjen Adi Vivit. Kini Indra Jafar dan Adi Vivit sudah berpangkat Brigadir Jenderal alias Bintang 1. Dua nama Jenderal Bintang 1 ini disinggung oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Menurut Mardiman, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu tidak mungkin bisa mempengaruhi sang Kapolres. Dua Kapolres pada saat itu juga kan orang hebat, sama-sama sudah Bintang 1 juga sekarang, Pak Indra Jafar sama Pak Ade Vivit, kata Mardiman Sane di Kompas TV, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Mardiman pun tak yakin jika seorang Rudiana bisa membuat skenario hingga mempengaruhi keduanya. Katakanlah Pak Rudiana mau menskenariokan, mengkriminalisasi, menurut saya sangat tidak masuk akal, di luar nalar. Sampai kemudian bisa mengatur polisi, mengatur jaksa, melakukan putusan, tandasnya. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Susno Duaji menilai, masih ada kemungkinan Ibtu Rudiana yang merekayasa kasus ini. Ditinjau dari segi pangkat memang tidak mungkin, tapi ada beberapa kemungkinan, nanti akan terjawab oleh pemeriksaan yang dilakukan oleh Mabes Polri baik oleh tim Sus maupun tim Bareskrim Polri, ungkap Susno Duaji. Namun, ia menduga bahwa Rudiana justru jadi korban rekayasa dari AEP. Sebab, pengamanan yang dilakukan Ibtu Rudiana di depan SMPN 11 Cirebon berdasarkan keterangan dari AEP. Saya yakin bukan Pak Rudiana, tapi Pak Rudiana justru korban terekayasa, kata Susno. Kemudian Susno Duaji pun menyesalkan dua Kapolres yang saat itu dinilai lalai. Menurutnya, dua mantan Kapolres itu kini pasti diperiksa oleh tim Sus bentukan Kapolri. Yang saya sesalkan, ada dua Kapolres yang waktu itu di Polres Cirebon Kota yang sekarang sudah jadi jenderal, itu saya yakin diperiksa juga, kata dia. Kedua Jenderal Bintang 1 itu akan diperiksa mengapa kasus Vina Cirebon menjadi seperti ini. Apakah Kapolres tidak menghandle perkara ini? Tidak ada gelar, kok bisa, kata Susno Duaji lagi. Jika terbukti lalai, kata Susno, maka jangan sampai karir keduanya lolos hingga jadi Kapolri. Kalau betul dia lalai, tidak wajar dia menyandang pangkat jenderal. Jangan sampai dia lolos nanti bisa-bisa jadi Kapolri, pungkasnya. Kronologi Vina Cirebon terpental dari motor, Adi, menghantam trotoar. Muncul lagi seseorang yang mengaku melihat insiden pada malam kematian Vina Cirebon dan Eki, yang terjadi pada 8 tahun silam. Saksi mata tersebut bahkan melihat dari dekat ketika Vina Cirebon dan Eki terjatuh dari motor. Mendengar kesaksian sosok tersebut, dugaan jika kematian Vina Cirebon dan Eki karena kecelakaan dan bukan pembunuhan, semakin menguat. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Sosok saksi mata tersebut mendatangi politisi Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi pun terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Malam itu saya melihat ada kecelakaan sepeda motor, ucapnya dilihat tribunnews.bogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 sampai 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sosok Adi. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir.
Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Waktu itu saya di Cirebon pada tahun 2016 menjadi musafir keliling Pulau Jawa. Ada tugas dari guru spiritual saya. Saya disuruh jalan kaki, tuturnya. Saya 2 tahun jadi musafir. Berangkat dari rumah di Kudus. Saya melakukan ziarah makam, paparnya. Pas di Cirebon itu ke makam Gunung Jati, Habib Pabuaran Cirebon, sampai ke Raja Galuh dan ke Pamijahan, sambung Adi. Saat itu saya lagi jalan kaki dari makam Habib Hashim Cirebon menuju ke Majalengka ke makam Raja Galuh di Sumedang. Terus melihat ada kecelakaan, tambahnya. Tak terima disiksa di kasus Vina Cirebon, Aldi Kalap, tantang Rudiana duel. Tak terima disiksa usai ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, 8 tahun silam, Aldi Kalap hingga tantang Ibtu Rudiana untuk duel. Aldi merasakan trauma berat lantaran abis disiksa ketika penangkapan atas kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Air mata Renaldi, 25, seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Ardi. Dia, Aldi, benar-benar ngomong kemarin di mobil saya. Aldi udah Kalap teringat kembali memori masa lalu, kata Ardi seperti dikutip dari YouTube @factualnews77 yang tayang pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Bahkan, dia ngomong, nyari kemana ya Pak? Saya mau cari ring, tinju, maksudnya cari ring apa? Saya mau cari ring, saya mau fight dengan Pak Rudiana, kata Ardi menirukan percakapannya dengan Aldi saat itu. Dibantah Rudiana. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana seperti dikutip dari Tribun News Bogor. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian Raskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke Raskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Sosok Aris Papua polisi bertato yang dituding siksa terpidana kasus Vina paling sadis. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun media sosialnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol miras usai vonis kasus Vina Cirebon. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi merupakan salah satu pemuda yang diamankan oleh Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Ada 8 orang yang saat itu diamankan, mereka adalah Saka Tatal, Eko, Hadi Saputra, Eka Sandi, Supriyanto, Jaya, Sudirman, dan Aldi.
Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang, kata Aldi di sidang PK Saka Tatal. Setibanya di Polres Cirebon Kota, kata Aldi, 8 pemuda itu langsung mendapat penyiksaan. Kami disiksa, diinjak, ditendang, bebernya. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari. Dia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan rambutnya dibakar. Kemudian anak buah Ibtu Rudiana juga sempat menyuruh Aldi dan para terpidana minum air kencing. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, jelas Aldi sambil menangis. 8 tahun berlalu, Aldi rupanya masih ingat nama-nama polisi yang menyiksa mereka. Aldi mengingat 2 anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis. Keduanya yaitu Gugun Gumilar dan Aris Papua. Aris Papua sama Gugun, itu yang paling kejam, kata Aldi. Cara sadis Gugun Gumilar siksa terpidana kasus Vina, kini dibela Ibtu Rudiana. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang. Mereka naik mobil, kata Aldi saat di sidang PK Saka Tatal. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Sampai di gerbang Polres Cirebon Kota disuruh jalan bebek. Terus kami disiksa, diinjak, ditendang, kata Aldi. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, katanya. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya, ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. 2 orang itu namanya Aris Papua sama Gugun. Itu yang paling kejam, kata Aldi. Gugun Gumilar berpangkat Bribka, sedangkan Ibtu Rudiana adalah komandannya. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian reskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke reskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Reza Indragiri temukan chat janggal di kasus Vina, handphone terpidana diduga dibajak. Pakar psikolog forensik,
Reza Indragiri mengungkap kejanggalan bukti chat di handphone milik terpidana kasus Vina, Hadi Saputra. Reza menduga, bukti isi chat di ponsel Hadi telah direkayasa. Adapun chat di ponsel Hadi telah diekstraksi pihak kepolisian dan dijadikan bukti dalam dokumen kasus Vina. Isi halaman 65 yang menyebut bahwa seolah ada SMS antara Saka Tatal dengan Sudirman itu tidak didukung oleh bukti ekstraksi data dari handphone, ucap Reza, dalam tayangan official iNews, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Reza berpendapat, isi ponsel Hadi yang diekstraksi polisi hanya berisi percakapan sang terpidana dengan kekasihnya. Percakapan Hadi dan kekasihnya pun hanya membahas soal rencana pernikahan mereka. Yang ada dalam bukti ekstraksi data digital adalah komunikasi antara Hadi dengan pacarnya, yang sama sekali tidak bicara tentang pembunuhan atau rencana pembunuhan apapun, ujar Reza. Menurut Reza, tak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal dalam ponsel Hadi. Karena itu, Reza menduga bukti chat terpidana kasus Vina hanyalah hasil rekaan belaka. Berarti kuat dugaan saya, isi halaman 65 tentang konon SMS antara Sudirman dan Saka Tatal adalah informasi rekaan belaka, jelas Reza. Yang diperoleh barangkali dengan cara intimidasi, iming-imingkah, tipu muslihatkah itu. Intinya isi dokumen 65 mengandalkan keterangan. Ia menyayangkan, isi dokumen tersebut kemudian digunakan hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup terhadap para terpidana kasus Vina. Dalam dakwaannya, hakim bahkan menyebut para terpidana telah melakukan pembunuhan berencana. Sayang beribu sayang, isi halaman 65 tentang konon SMS tersebut dijadikan pertimbangan hakim untuk memutus benar adanya pembunuhan berencana, jelasnya. Padahal tidak ada bukti komunikasi elektroniknya. Karena itu saya katakan tidak semata-mata handphone Hadi dan pacarnya yang diekstrak Polda Jabar. Menurut Reza, seharusnya Polda Jawa Barat, Jabar, tidak hanya mengekstraksi ponsel Hadi sebagai bukti, melainkan ponsel milik seluruh terpidana dan korban dalam kasus Vina. Tapi seluruh gawai para tersangka, gawai kedua korban harus mendapat perlakuan yang sama sehingga kita peroleh informasi serinci-rincinya tentang siapa, dengan siapa, berkomunikasi dengan apa, pada jam, menit, detik keberapa, jelasnya. Ia meyakini, Polda Jabar harus membuka serinci-rincinya bukti komunikasi para terpidana dan korban kasus Vina. Dengan itu, ujar Reza, nasib para terpidana kasus Vina akan berbalik 180 derajat dan tidak terbukti bersalah. Nalar keilmuan saya membuat saya yakin untuk mengatakan kalau bukti komunikasi serinci-rincinya ditemukan lalu dibuka ke ruang hukum. Kesimpulan kita dari kasus Cirebon 2016 akan berubah dan nasib para terpidana akan berbalik arah dari terpidana seumur hidup menjadi manusia bebas merdeka, tandasnya. Sebagai informasi, ada 8 orang yang ditahan terkait kasus kematian Vina dan Eki. Dari 8 terpidana, 7 orang menjalani hukuman seumur hidup, sedangkan 1 orang lain divonis 8 tahun penjara karena saat itu masih di bawah umur. Sosok yang divonis 8 tahun penjara itu adalah Saka Tatal yang belum lama ini mengajukan sidang peninjauan kembali, PK. Selepas bebas, Saka mengajukan sidang PK di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon untuk membuktikan dirinya tak terlibat dalam kasus tersebut. Tim khusus Kapolri periksa seluruh penyidik, Ibtu Rudiana dijamin tak bisa berkelit. Seluruh penyidik yang pernah menangani kasus Vina Cirebon diperiksa tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Pemeriksaan penyidik ini digilir mulai dari penyidik di Cirebon pada 2016 silam hingga penyidik Polda Jabar yang menangkap Pegi lalu bebas karena menang pra-peradilan. Masih belum diketahui siapa anggota Polri yang dibidik tim ini, termasuk apa kesalahan mereka di kasus Vina Cirebon. Dipastikan Ibtu Rudiana pun turut diperiksa tim tersebut. Bahkan tak menutup kemungkinan bakal dilakukan konfrontir antar penyidik. Hal ini diungkap oleh penasihat Kapolri, Irjen Pol. Purn. Arianto Sutadi. Seluruh penyidik di Cirebon dan Polda Jabar diperiksa. Arianto Sutadi mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi, penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia.
Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Saksi diperiksa ulang. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Meksi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dikonfrontir dengan penyidik lain. Arianto Sutadi pun memastikan bahwa tim khusus akan mempertemukan Ibtu Rudiana dengan penyidik tahun 2016. Di mana pernyataan Ibtu Rudiana akan dikonfrontir dengan para penyidik. Nanti pasti akan dikonfrontir antara Rudiana dengan penyidik, ungkap Arianto Sutadi. Penasihat Kapolri ngaku kecolongan, kerja senyap Mabes Polri saat tangani kasus Vina. Pihak Mabes Polri rupanya diam-diam sudah bergerak melakukan penanganan kasus Vina Cirebon. Mabes Polri dikabarkan telah membentuk tim khusus yang bergerak bekerja secara senyap atau tanpa diketahui publik. Kerja senyap tim khusus Mabes Polri ini pun diperkirakan sudah berjalan beberapa lama. Bahkan penasihat ahli Kapolri Irjen Pol. Purn. Arianto Sutadi pun sampai kecolongan. Dikutip dari tayangan TV One, Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024, Arianto mengatakan bahwa dirinya sendiri baru mengetahui sehari yang lalu. Sementara pergerakan tim khusus ini sudah bergerak tanpa sepengetahuannya. Saya juga baru tahu kemarin kan, ternyata sudah dipanggil semua, kata Arianto Sutadi. Dia mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa. Termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi, penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Meksi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. Nasib dua jenderal di kasus Vina Cirebon, ex-Kabareskrim yakin Rudiana korban. Dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, ada dua jenderal yang kini menjadi sorotan publik. Bahkan, nasib kedua jenderal itu bisa di ujung tanduk. Terlebih, saat ini tim khusus Mabes Polri telah bergerak mengusut kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun,
Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Bukan hanya Ibtu Rudiana dan penyidik tahun 2016, dua Jenderal Bintang 1 itu juga nasibnya berada di ujung tanduk. Keduanya adalah mantan Kapolres Cirebon Kota, yakni Brigjen Indra Jafar dan Brigjen Adi Vivit. Kini Indra Jafar dan Adi Vivit sudah berpangkat Brigadir Jenderal alias Bintang 1. Dua nama Jenderal Bintang 1 ini disinggung oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Menurut Mardiman, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu tidak mungkin bisa mempengaruhi sang Kapolres. Dua Kapolres pada saat itu juga kan orang hebat, sama-sama sudah Bintang 1 juga sekarang, Pak Indra Jafar sama Pak Ade Vivit, kata Mardiman Sane di Kompas TV, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Mardiman pun tak yakin jika seorang Rudiana bisa membuat skenario hingga mempengaruhi keduanya. Katakanlah Pak Rudiana mau menskenariokan, mengkriminalisasi, menurut saya sangat tidak masuk akal, di luar nalar. Sampai kemudian bisa mengatur polisi, mengatur jaksa, melakukan putusan, tandasnya. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Susno Duaji menilai, masih ada kemungkinan Ibtu Rudiana yang merekayasa kasus ini. Ditinjau dari segi pangkat memang tidak mungkin. Tapi ada beberapa kemungkinan, nanti akan terjawab oleh pemeriksaan yang dilakukan oleh Mabes Polri baik oleh tim Sus maupun tim Bareskrim Polri, ungkap Susno Duaji. Namun, ia menduga bahwa Rudiana justru jadi korban rekayasa dari AEP. Sebab, pengamanan yang dilakukan Ibtu Rudiana di depan SMPN 11 Cirebon berdasarkan keterangan dari AEP. Saya yakin bukan Pak Rudiana, tapi Pak Rudiana justru korban terekayasa, kata Susno. Kemudian Susno Duaji pun menyesalkan dua Kapolres yang saat itu dinilai lalai. Menurutnya, dua mantan Kapolres itu kini pasti diperiksa oleh tim Sus bentukan Kapolri. Yang saya sesalkan, ada dua Kapolres yang waktu itu di Polres Cirebon Kota yang sekarang sudah jadi jenderal, itu saya yakin diperiksa juga, kata dia. Kedua Jenderal Bintang 1 itu akan diperiksa mengapa kasus Vina Cirebon menjadi seperti ini. Apakah Kapolres tidak menghandle perkara ini? Tidak ada gelar, kok bisa, kata Susno Duaji lagi. Jika terbukti lalai, kata Susno, maka jangan sampai karir keduanya lolos hingga jadi Kapolri. Kalau betul dia lalai, tidak wajar dia menyandang pangkat jenderal. Jangan sampai dia lolos nanti bisa-bisa jadi Kapolri, pungkasnya. Kronologi Vina Cirebon terpental dari motor, Adi, menghantam trotoar. Muncul lagi seseorang yang mengaku melihat insiden pada malam kematian Vina Cirebon dan Eki, yang terjadi pada 8 tahun silam. Saksi mata tersebut bahkan melihat dari dekat ketika Vina Cirebon dan Eki terjatuh dari motor. Mendengar kesaksian sosok tersebut, dugaan jika kematian Vina Cirebon dan Eki karena kecelakaan dan bukan pembunuhan, semakin menguat. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Sosok saksi mata tersebut mendatangi politisi Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi pun terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Malam itu saya melihat ada kecelakaan sepeda motor, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana. Sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 sampai 30 meter.
Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sosok Adi. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Waktu itu saya di Cirebon pada tahun 2016 menjadi musafir keliling Pulau Jawa. Ada tugas dari guru spiritual saya. Saya disuruh jalan kaki, tuturnya. Saya 2 tahun jadi musafir. Berangkat dari rumah di Kudus. Saya melakukan ziarah makam, paparnya. Pas di Cirebon itu ke makam Gunung Jati, Habib Pabuaran Cirebon, sampai ke Raja Galuh dan ke Pamijahan, sambung Adi. Saat itu saya lagi jalan kaki dari makam Habib Hashim Cirebon menuju ke Majalengka ke makam Raja Galuh di Sumedang. Terus melihat ada kecelakaan, tambahnya. Tak terima disiksa di kasus Vina Cirebon, Aldi Kalap, tantang Rudiana duel. Tak terima disiksa usai ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, 8 tahun silam, Aldi Kalap hingga tantang Ibtu Rudiana untuk duel. Aldi merasakan trauma berat lantaran abis disiksa ketika penangkapan atas kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Air mata Renaldi, 25, seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Ardi. Dia, Aldi, benar-benar ngomong kemarin di mobil saya. Aldi udah Kalap teringat kembali memori masa lalu, kata Ardi seperti dikutip dari YouTube @factualnews77 yang tayang pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Bahkan, dia ngomong, nyari kemana ya Pak? Saya mau cari ring, tinju, maksudnya cari ring apa? Saya mau cari ring, saya mau fight dengan Pak Rudiana, kata Ardi menirukan percakapannya dengan Aldi saat itu. Dibantah Rudiana, Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana seperti dikutip dari Tribun News Bogor. Tidak disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian Raskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke Raskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Sosok Aris Papua polisi bertato yang dituding siksa terpidana kasus Vina paling sadis. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun media sosialnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol miras usai vonis kasus Vina Cirebon. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi,
adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi merupakan salah satu pemuda yang diamankan oleh Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Ada 8 orang yang saat itu diamankan, mereka adalah Saka Tatal, Eko, Hadi Saputra, Eka Sandi, Supriyanto, Jaya, Sudirman, dan Aldi. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang, kata Aldi di sidang PK Saka Tatal. Setibanya di Polres Cirebon Kota, kata Aldi, 8 pemuda itu langsung mendapat penyiksaan. Kami disiksa, diinjak, ditendang, bebernya. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari. Dia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan rambutnya dibakar. Kemudian anak buah Ibtu Rudiana juga sempat menyuruh Aldi dan para terpidana minum air kencing. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, jelas Aldi sambil menangis. 8 tahun berlalu, Aldi rupanya masih ingat nama-nama polisi yang menyiksa mereka. Aldi mengingat 2 anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis. Keduanya yaitu Gugun Gumilar dan Aris Papua. Aris Papua sama Gugun, itu yang paling kejam, kata Aldi. Cara sadis Gugun Gumilar siksa terpidana kasus Vina, kini dibela Ibtu Rudiana. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang. Mereka naik mobil, kata Aldi saat disidang PK Saka Tatal. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Sampai di gerbang Polres Cirebon Kota disuruh jalan bebek. Terus kami disiksa, diinjak, ditendang, kata Aldi. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, katanya. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya. Ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. 2 orang itu namanya Aris Papua sama Gugun. Itu yang paling kejam, kata Aldi. Gugun Gumilar berpangkat Bribka, sedangkan Ibtu Rudiana adalah komandannya. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian reskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke reskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana.
Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Reza Indragiri temukan chat janggal di kasus Vina, handphone terpidana diduga dibajak. Pakar psikolog forensik, Reza Indragiri mengungkap kejanggalan bukti chat di handphone milik terpidana kasus Vina, Hadi Saputra. Reza menduga, bukti isi chat di ponsel Hadi telah direkayasa. Adapun chat di ponsel Hadi telah diekstraksi pihak kepolisian dan dijadikan bukti dalam dokumen kasus Vina. Isi halaman 65 yang menyebut bahwa seolah ada SMS antara Saka Tatal dengan Sudirman itu tidak didukung oleh bukti ekstraksi data dari handphone, ucap Reza, dalam tayangan ofisial iNews, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Reza berpendapat, isi ponsel Hadi yang diekstraksi polisi hanya berisi percakapan sang terpidana dengan kekasihnya. Percakapan Hadi dan kekasihnya pun hanya membahas soal rencana pernikahan mereka. Yang ada dalam bukti ekstraksi data digital adalah komunikasi antara Hadi dengan pacarnya, yang sama sekali tidak bicara tentang pembunuhan atau rencana pembunuhan apapun, ujar Reza. Menurut Reza, tak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal dalam ponsel Hadi. Karena itu, Reza menduga bukti chat terpidana kasus Vina hanyalah hasil rekaan belaka. Berarti kuat dugaan saya, isi halaman 65 tentang konon SMS antara Sudirman dan Saka Tatal adalah informasi rekaan belaka, jelas Reza. Yang diperoleh barangkali dengan cara intimidasi, iming-imingkah, tipu muslihatkah itu. Intinya isi dokumen 65 mengandalkan keterangan. Ia menyayangkan, isi dokumen tersebut kemudian digunakan hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup terhadap para terpidana kasus Vina. Dalam dakwaannya, hakim bahkan menyebut para terpidana telah melakukan pembunuhan berencana. Sayang beribu sayang, isi halaman 65 tentang konon SMS tersebut dijadikan pertimbangan hakim untuk memutus benar adanya pembunuhan berencana, jelasnya. Padahal tidak ada bukti komunikasi elektroniknya. Karena itu saya katakan tidak semata-mata handphone Hadi dan pacarnya yang diekstrak Polda Jabar. Menurut Reza, seharusnya Polda Jawa Barat, Jabar, tidak hanya mengekstraksi ponsel Hadi sebagai bukti, melainkan ponsel milik seluruh terpidana dan korban dalam kasus Vina. Tapi seluruh gawai para tersangka, gawai kedua korban harus mendapat perlakuan yang sama sehingga kita peroleh informasi serinci-rincinya tentang siapa, dengan siapa, berkomunikasi dengan apa, pada jam, menit, detik keberapa, jelasnya. Ia meyakini, Polda Jabar harus membuka serinci-rincinya bukti komunikasi para terpidana dan korban kasus Vina. Dengan itu, ujar Reza, nasib para terpidana kasus Vina akan berbalik 180 derajat dan tidak terbukti bersalah. Nalar keilmuan saya membuat saya yakin untuk mengatakan kalau bukti komunikasi serinci-rincinya ditemukan lalu dibuka ke ruang hukum. Kesimpulan kita dari kasus Cirebon 2016 akan berubah dan nasib para terpidana akan berbalik arah dari terpidana seumur hidup menjadi manusia bebas merdeka, tandasnya. Sebagai informasi, ada 8 orang yang ditahan terkait kasus kematian Vina dan Eki. Dari 8 terpidana, 7 orang menjalani hukuman seumur hidup, sedangkan 1 orang lain divonis 8 tahun penjara karena saat itu masih di bawah umur. Sosok yang divonis 8 tahun penjara itu adalah Saka Tatal yang belum lama ini mengajukan sidang peninjauan kembali, PK. Selepas bebas, Saka mengajukan sidang PK di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon untuk membuktikan dirinya tak terlibat dalam kasus tersebut. Tim khusus Kapolri periksa seluruh penyidik, Ibtu Rudiana dijamin tak bisa berkelit. Seluruh penyidik yang pernah menangani kasus Vina Cirebon diperiksa tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Pemeriksaan penyidik ini digilir mulai dari penyidik di Cirebon pada 2016 silam hingga penyidik Polda Jabar yang menangkap Pegi lalu bebas karena menang pra-peradilan. Masih belum diketahui siapa anggota Polri yang dibidik tim ini, termasuk apa kesalahan mereka di kasus Vina Cirebon. Dipastikan Ibtu Rudiana pun turut diperiksa tim tersebut. Bahkan tak menutup kemungkinan bakal dilakukan konfrontir antar penyidik. Hal ini diungkap oleh penasihat Kapolri, Irjen Pol. Purn. Arianto Sutadi. Seluruh penyidik di Cirebon dan Polda Jabar diperiksa. Arianto Sutadi mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa.
termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi, penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Saksi diperiksa ulang. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Meksi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dikonfrontir dengan penyidik lain. Arianto Sutadi pun memastikan bahwa tim khusus akan mempertemukan Ibtu Rudiana dengan penyidik tahun 2016. Di mana pernyataan Ibtu Rudiana akan dikonfrontir dengan para penyidik. Nanti pasti akan dikonfrontir antara Rudiana dengan penyidik, ungkap Arianto Sutadi. Penasihat Kapolri ngaku kecolongan, kerja senyap Mabes Polri saat tangani kasus Vina. Pihak Mabes Polri rupanya diam-diam sudah bergerak melakukan penanganan kasus Vina Cirebon. Mabes Polri dikabarkan telah membentuk tim khusus yang bergerak bekerja secara senyap atau tanpa diketahui publik. Kerja senyap tim khusus Mabes Polri ini pun diperkirakan sudah berjalan beberapa lama. Bahkan penasihat ahli Kapolri Irjen Pol. Purn. Arianto Sutadi pun sampai kecolongan. Dikutip dari tayangan TV One, Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024, Arianto mengatakan bahwa dirinya sendiri baru mengetahui sehari yang lalu. Sementara pergerakan tim khusus ini sudah bergerak tanpa sepengetahuannya. Saya juga baru tahu kemarin kan, ternyata sudah dipanggil semua, kata Arianto Sutadi. Dia mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi, penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Meksi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. Nasib dua jenderal di kasus Vina Cirebon, ex-Kabareskrim yakin Rudiana korban. Dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, ada dua jenderal yang kini menjadi sorotan publik. Bahkan, nasib kedua jenderal itu bisa di ujung tanduk. Terlebih,
Saat ini tim khusus Mabes Polri telah bergerak mengusut kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Bukan hanya Ibtu Rudiana dan penyidik tahun 2016, dua Jenderal Bintang 1 itu juga nasibnya berada di ujung tanduk. Keduanya adalah mantan Kapolres Cirebon Kota, yakni Brigjen Indra Jafar dan Brigjen Adi Vivit. Kini Indra Jafar dan Adi Vivit sudah berpangkat Brigadir Jenderal alias Bintang 1. Dua nama Jenderal Bintang 1 ini disinggung oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Menurut Mardiman, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu tidak mungkin bisa mempengaruhi sang Kapolres. Dua Kapolres pada saat itu juga kan orang hebat, sama-sama sudah Bintang 1 juga sekarang, Pak Indra Jafar sama Pak Ade Vivit, kata Mardiman Sane di Kompas TV, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Mardiman pun tak yakin jika seorang Rudiana bisa membuat skenario hingga mempengaruhi keduanya. Katakanlah Pak Rudiana mau menskenariokan, mengkriminalisasi, menurut saya sangat tidak masuk akal, di luar nalar. Sampai kemudian bisa mengatur polisi, mengatur jaksa, melakukan putusan, tandasnya. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Susno Duaji menilai, masih ada kemungkinan Ibtu Rudiana yang merekayasa kasus ini. Ditinjau dari segi pangkat memang tidak mungkin, tapi ada beberapa kemungkinan, nanti akan terjawab oleh pemeriksaan yang dilakukan oleh Mabes Polri baik oleh tim Sus maupun tim Bareskrim Polri, ungkap Susno Duaji. Namun, ia menduga bahwa Rudiana justru jadi korban rekayasa dari AEP. Sebab, pengamanan yang dilakukan Ibtu Rudiana di depan SMPN 11 Cirebon berdasarkan keterangan dari AEP. Saya yakin bukan Pak Rudiana, tapi Pak Rudiana justru korban terekayasa, kata Susno. Kemudian Susno Duaji pun menyesalkan dua Kapolres yang saat itu dinilai lalai. Menurutnya, dua mantan Kapolres itu kini pasti diperiksa oleh tim Sus bentukan Kapolri. Yang saya sesalkan, ada dua Kapolres yang waktu itu di Polres Cirebon Kota yang sekarang sudah jadi jenderal, itu saya yakin diperiksa juga, kata dia. Kedua Jenderal Bintang 1 itu akan diperiksa mengapa kasus Vina Cirebon menjadi seperti ini. Apakah Kapolres tidak menghandle perkara ini? Tidak ada gelar, kok bisa, kata Susno Duaji lagi. Jika terbukti lalai, kata Susno, maka jangan sampai karir keduanya lolos hingga jadi Kapolri. Kalau betul dia lalai, tidak wajar dia menyandang pangkat jenderal. Jangan sampai dia lolos nanti bisa-bisa jadi Kapolri, pungkasnya. Kronologi Vina Cirebon terpental dari motor, Adi, menghantam trotoar. Muncul lagi seseorang yang mengaku melihat insiden pada malam kematian Vina Cirebon dan Eki, yang terjadi pada 8 tahun silam. Saksi mata tersebut bahkan melihat dari dekat ketika Vina Cirebon dan Eki terjatuh dari motor. Mendengar kesaksian sosok tersebut, dugaan jika kematian Vina Cirebon dan Eki karena kecelakaan dan bukan pembunuhan, semakin menguat. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Sosok saksi mata tersebut mendatangi politisi Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi pun terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Malam itu saya melihat ada kecelakaan sepeda motor, ucapnya dilihat tribunnews.bogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan.
Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 sampai 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sosok Adi. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Waktu itu saya di Cirebon pada tahun 2016 menjadi musafir keliling Pulau Jawa. Ada tugas dari guru spiritual saya. Saya disuruh jalan kaki, tuturnya. Saya 2 tahun jadi musafir. Berangkat dari rumah di Kudus. Saya melakukan ziarah makam, paparnya. Pas di Cirebon itu ke makam Gunung Jati, Habib Pabuaran Cirebon, sampai ke Raja Galuh dan ke Pamijahan, sambung Adi. Saat itu saya lagi jalan kaki dari makam Habib Hashim Cirebon menuju ke Majalengka ke makam Raja Galuh di Sumedang. Terus melihat ada kecelakaan, tambahnya. Tak terima disiksa di kasus Vina Cirebon, Aldi Kalap, tantang Rudiana duel. Tak terima disiksa usai ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, 8 tahun silam, Aldi Kalap hingga tantang Ibtu Rudiana untuk duel. Aldi merasakan trauma berat lantaran habis disiksa ketika penangkapan atas kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Air mata Renaldi, 25, seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Ardi. Dia, Aldi, benar-benar ngomong kemarin di mobil saya. Aldi udah kalap teringat kembali memori masa lalu, kata Ardi seperti dikutip dari YouTube @factualnews77 yang tayang pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Bahkan, dia ngomong, nyari kemana ya Pak? Saya mau cari ring, tinju, maksudnya cari ring apa? Saya mau cari ring, saya mau fight dengan Pak Rudiana, kata Ardi menirukan percakapannya dengan Aldi saat itu. Dibantah Rudiana. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana seperti dikutip dari Tribun News Bogor. Tidak disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian Raskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke Raskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Sosok Aris Papua polisi bertato yang dituding siksa terpidana kasus Vina paling sadis. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016.
Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun media sosialnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol miras usai vonis kasus Vina Cirebon. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi merupakan salah satu pemuda yang diamankan oleh Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Ada 8 orang yang saat itu diamankan, mereka adalah Saka Tatal, Eko, Hadi Saputra, Eka Sandi, Supriyanto, Jaya, Sudirman, dan Aldi. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang, kata Aldi di sidang PK Saka Tatal. Setibanya di Polres Cirebon Kota, kata Aldi, 8 pemuda itu langsung mendapat penyiksaan. Kami disiksa, diinjak, ditendang, bebernya. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari. Dia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan rambutnya dibakar. Kemudian anak buah Ibtu Rudiana juga sempat menyuruh Aldi dan para terpidana minum air kencing. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, jelas Aldi sambil menangis. 8 tahun berlalu, Aldi rupanya masih ingat nama-nama polisi yang menyiksa mereka. Aldi mengingat 2 anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis. Keduanya yaitu Gugun Gumilar dan Aris Papua. Aris Papua sama Gugun, itu yang paling kejam, kata Aldi. Cara sadis Gugun Gumilar siksa terpidana kasus Vina, kini dibela Ibtu Rudiana. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang. Mereka naik mobil, kata Aldi saat di sidang PK Saka Tatal. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Sampai di gerbang Polres Cirebon Kota disuruh jalan bebek. Terus kami disiksa, diinjak, ditendang, kata Aldi. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, katanya. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya. Ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. 2 orang itu namanya Aris Papua sama Gugun. Itu yang paling kejam, kata Aldi. Gugun Gumilar berpangkat Bribka. Sedangkan Ibtu Rudiana adalah komandannya. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian reskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu,
Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke reskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Reza Indragiri temukan chat janggal di kasus Vina, handphone terpidana diduga dibajak. Pakar psikolog forensik, Reza Indragiri mengungkap kejanggalan bukti chat di handphone milik terpidana kasus Vina, Hadi Saputra. Reza menduga, bukti isi chat di ponsel Hadi telah direkayasa. Adapun chat di ponsel Hadi telah diekstraksi pihak kepolisian dan dijadikan bukti dalam dokumen kasus Vina. Isi halaman 65 yang menyebut bahwa seolah ada SMS antara Saka Tatal dengan Sudirman itu tidak didukung oleh bukti ekstraksi data dari handphone, ucap Reza, dalam tayangan official iNews, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Reza berpendapat, isi ponsel Hadi yang diekstraksi polisi hanya berisi percakapan sang terpidana dengan kekasihnya. Percakapan Hadi dan kekasihnya pun hanya membahas soal rencana pernikahan mereka. Yang ada dalam bukti ekstraksi data digital adalah komunikasi antara Hadi dengan pacarnya, yang sama sekali tidak bicara tentang pembunuhan atau rencana pembunuhan apapun, ujar Reza. Menurut Reza, tak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal dalam ponsel Hadi. Karena itu, Reza menduga bukti chat terpidana kasus Vina hanyalah hasil rekaan belaka. Berarti kuat dugaan saya, isi halaman 65 tentang konon SMS antara Sudirman dan Saka Tatal adalah informasi rekaan belaka, jelas Reza. Yang diperoleh barangkali dengan cara intimidasi, iming-imingkah, tipu muslihatkah itu. Intinya isi dokumen 65 mengandalkan keterangan. Ia menyayangkan, isi dokumen tersebut kemudian digunakan hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup terhadap para terpidana kasus Vina. Dalam dakwaannya, hakim bahkan menyebut para terpidana telah melakukan pembunuhan berencana. Sayang beribu sayang, isi halaman 65 tentang konon SMS tersebut dijadikan pertimbangan hakim untuk memutus benar adanya pembunuhan berencana, jelasnya. Padahal tidak ada bukti komunikasi elektroniknya. Karena itu saya katakan tidak semata-mata handphone Hadi dan pacarnya yang diekstrak Polda Jabar. Menurut Reza, seharusnya Polda Jawa Barat, Jabar, tidak hanya mengekstraksi ponsel Hadi sebagai bukti, melainkan ponsel milik seluruh terpidana dan korban dalam kasus Vina. Tapi seluruh gawai para tersangka, gawai kedua korban harus mendapat perlakuan yang sama sehingga kita peroleh informasi serinci-rincinya tentang siapa, dengan siapa, berkomunikasi dengan apa, pada jam, menit, detik keberapa, jelasnya. Ia meyakini, Polda Jabar harus membuka serinci-rincinya bukti komunikasi para terpidana dan korban kasus Vina. Dengan itu, ujar Reza, nasib para terpidana kasus Vina akan berbalik 180 derajat dan tidak terbukti bersalah. Nalar keilmuan saya membuat saya yakin untuk mengatakan kalau bukti komunikasi serinci-rincinya ditemukan lalu dibuka ke ruang hukum. Kesimpulan kita dari kasus Cirebon 2016 akan berubah dan nasib para terpidana akan berbalik arah dari terpidana seumur hidup menjadi manusia bebas merdeka, tandasnya. Sebagai informasi, ada 8 orang yang ditahan terkait kasus kematian Vina dan Eki. Dari 8 terpidana, 7 orang menjalani hukuman seumur hidup, sedangkan 1 orang lain divonis 8 tahun penjara karena saat itu masih di bawah umur. Sosok yang divonis 8 tahun penjara itu adalah Saka Tatal yang belum lama ini mengajukan sidang peninjauan kembali, PK. Selepas bebas, Saka mengajukan sidang PK di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon untuk membuktikan dirinya tak terlibat dalam kasus tersebut. Tim khusus Kapolri periksa seluruh penyidik, Ibtu Rudiana dijamin tak bisa berkelit. Seluruh penyidik yang pernah menangani kasus Vina Cirebon diperiksa tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Pemeriksaan penyidik ini digilir mulai dari penyidik di Cirebon pada 2016 silam hingga penyidik Polda Jabar yang menangkap Pegi lalu bebas karena menang pra-peradilan. Masih belum diketahui siapa anggota Polri yang dibidik tim ini, termasuk apa kesalahan mereka di kasus Vina Cirebon. Dipastikan Ibtu Rudiana pun turut diperiksa tim tersebut.
bahkan tak menutup kemungkinan bakal dilakukan konfrontir antar penyidik. Hal ini diungkap oleh Penasihat Kapolri, Irjen Pol. Purn. Arianto Sutadi. Seluruh penyidik di Cirebon dan Polda Jabar diperiksa. Arianto Sutadi mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi, penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Saksi diperiksa ulang. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Meksi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dikonfrontir dengan penyidik lain. Arianto Sutadi pun memastikan bahwa tim khusus akan mempertemukan Ibtu Rudiana dengan penyidik tahun 2016. Di mana pernyataan Ibtu Rudiana akan dikonfrontir dengan para penyidik. Nanti pasti akan dikonfrontir antara Rudiana dengan penyidik, ungkap Arianto Sutadi. Penasihat Kapolri ngaku kecolongan, kerja senyap Mabes Polri saat tangani kasus Vina. Pihak Mabes Polri rupanya diam-diam sudah bergerak melakukan penanganan kasus Vina Cirebon. Mabes Polri dikabarkan telah membentuk tim khusus yang bergerak bekerja secara senyap atau tanpa diketahui publik. Kerja senyap tim khusus Mabes Polri ini pun diperkirakan sudah berjalan beberapa lama. Bahkan penasihat ahli Kapolri Irjen Pol. Purn. Arianto Sutadi pun sampai kecolongan. Dikutip dari tayangan TV One, Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024, Arianto mengatakan bahwa dirinya sendiri baru mengetahui sehari yang lalu. Sementara pergerakan tim khusus ini sudah bergerak tanpa sepengetahuannya. Saya juga baru tahu kemarin kan, ternyata sudah dipanggil semua, kata Arianto Sutadi. Dia mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi, penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Meksi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram,
Kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. Nasib dua jenderal di kasus Vina Cirebon, ex-Kabareskrim yakin Rudiana korban. Dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, ada dua jenderal yang kini menjadi sorotan publik. Bahkan, nasib kedua jenderal itu bisa di ujung tanduk. Terlebih, saat ini tim khusus Mabes Polri telah bergerak mengusut kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Bukan hanya Ibtu Rudiana dan penyidik tahun 2016, dua jenderal bintang 1 itu juga nasibnya berada di ujung tanduk. Keduanya adalah mantan Kapolres Cirebon Kota, yakni Brigjen Indra Jafar dan Brigjen Adi Vivit. Kini Indra Jafar dan Adi Vivit sudah berpangkat Brigadir Jenderal alias Bintang 1. Dua nama Jenderal Bintang 1 ini disinggung oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Menurut Mardiman, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu tidak mungkin bisa mempengaruhi sang Kapolres. Dua Kapolres pada saat itu juga kan orang hebat, sama-sama sudah Bintang 1 juga sekarang, Pak Indra Jafar sama Pak Ade Vivit, kata Mardiman Sane di Kompas TV, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Mardiman pun tak yakin jika seorang Rudiana bisa membuat skenario hingga mempengaruhi keduanya. Katakanlah Pak Rudiana mau menskenariokan, mengkriminalisasi, menurut saya sangat tidak masuk akal, di luar nalar. Sampai kemudian bisa mengatur polisi, mengatur jaksa, melakukan putusan, tandasnya. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Susno Duaji menilai, masih ada kemungkinan Ibtu Rudiana yang merekayasa kasus ini. Ditinjau dari segi pangkat memang tidak mungkin. Tapi ada beberapa kemungkinan, nanti akan terjawab oleh pemeriksaan yang dilakukan oleh Mabes Polri baik oleh tim Sus maupun tim Bareskrim Polri, ungkap Susno Duaji. Namun, ia menduga bahwa Rudiana justru jadi korban rekayasa dari AF. Sebab, pengamanan yang dilakukan Ibtu Rudiana di depan SMPN 11 Cirebon berdasarkan keterangan dari AF. Saya yakin bukan Pak Rudiana, tapi Pak Rudiana justru korban terekayasa, kata Susno. Kemudian Susno Duaji pun menyesalkan dua Kapolres yang saat itu dinilai lalai. Menurutnya, dua mantan Kapolres itu kini pasti diperiksa oleh tim Sus bentukan Kapolri. Yang saya sesalkan, ada dua Kapolres yang waktu itu di Polres Cirebon Kota yang sekarang sudah jadi jenderal, itu saya yakin diperiksa juga, kata dia. Kedua jenderal bintang 1 itu akan diperiksa mengapa kasus Vina Cirebon menjadi seperti ini. Apakah Kapolres tidak menghandle perkara ini? Tidak ada gelar, kok bisa, kata Susno Duaji lagi. Jika terbukti lalai, kata Susno, maka jangan sampai karir keduanya lolos hingga jadi Kapolri. Kalau betul dia lalai, tidak wajar dia menyandang pangkat jenderal. Jangan sampai dia lolos nanti bisa-bisa jadi Kapolri, pungkasnya. Kronologi Vina Cirebon terpental dari motor, Adi, menghantam trotoar. Muncul lagi seseorang yang mengaku melihat insiden pada malam kematian Vina Cirebon dan Eki, yang terjadi pada 8 tahun silam. Saksi mata tersebut bahkan melihat dari dekat ketika Vina Cirebon dan Eki terjatuh dari motor. Mendengar kesaksian sosok tersebut, dugaan jika kematian Vina Cirebon dan Eki karena kecelakaan dan bukan pembunuhan, semakin menguat. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Sosok saksi mata tersebut mendatangi politisi Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi pun terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya.
Malam itu saya melihat ada kecelakaan sepeda motor, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana. Sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 sampai 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sosok Adi. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Waktu itu saya di Cirebon pada tahun 2016 menjadi musafir keliling Pulau Jawa. Ada tugas dari guru spiritual saya. Saya disuruh jalan kaki, tuturnya. Saya 2 tahun jadi musafir. Berangkat dari rumah di Kudus. Saya melakukan ziarah makam, paparnya. Pas di Cirebon itu ke makam Gunung Jati, Habib Pabuaran Cirebon, sampai ke Raja Galuh dan ke Pamijahan, sambung Adi. Saat itu saya lagi jalan kaki dari makam Habib Hashim Cirebon menuju ke Majalengka ke makam Raja Galuh di Sumedang. Terus melihat ada kecelakaan, tambahnya. Tak terima disiksa di kasus Vina Cirebon, Aldi Kalap, tantang Rudiana duel. Tak terima disiksa usai ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, 8 tahun silam, Aldi Kalap hingga tantang Ibtu Rudiana untuk duel. Aldi merasakan trauma berat lantaran habis disiksa ketika penangkapan atas kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Air mata Renaldi, 25, seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Ardi. Dia, Aldi, benar-benar ngomong kemarin di mobil saya. Aldi udah Kalap teringat kembali memori masa lalu, kata Ardi seperti dikutip dari YouTube @factualnews77 yang tayang pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Bahkan, dia ngomong, nyari kemana ya Pak? Saya mau cari ring, tinju, maksudnya cari ring apa? Saya mau cari ring. Saya mau fight dengan Pak Rudiana, kata Ardi menirukan percakapannya dengan Aldi saat itu. Dibantah Rudiana, Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana seperti dikutip dari Tribun News Bogor. Tidak disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian Raskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke Raskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon.
Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Sosok Aris Papua, polisi bertato yang dituding siksa terpidana kasus Vina paling sadis. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun media sosialnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol miras usai vonis kasus Vina Cirebon. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi merupakan salah satu pemuda yang diamankan oleh Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Ada 8 orang yang saat itu diamankan, mereka adalah Saka Tatal, Eko, Hadi Saputra, Eka Sandi, Supriyanto, Jaya, Sudirman, dan Aldi. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang, kata Aldi di sidang PK Saka Tatal. Setibanya di Polres Cirebon Kota, kata Aldi, 8 pemuda itu langsung mendapat penyiksaan. Kami disiksa, diinjak, ditendang, bebernya. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari. Dia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan rambutnya dibakar. Kemudian anak buah Ibtu Rudiana juga sempat menyuruh Aldi dan para terpidana minum air kencing. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, jelas Aldi sambil menangis. 8 tahun berlalu, Aldi rupanya masih ingat nama-nama polisi yang menyiksa mereka. Aldi mengingat 2 anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis. Keduanya yaitu Gugun Gumilar dan Aris Papua. Aris Papua sama Gugun, itu yang paling kejam, kata Aldi. Cara sadis Gugun Gumilar siksa terpidana kasus Vina, kini dibela Ibtu Rudiana. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang. Mereka naik mobil, kata Aldi saat disidang PK Saka Tatal. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Sampai di gerbang Polres Cirebon Kota disuruh jalan bebek. Terus kami disiksa, diinjak, ditendang, kata Aldi. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, katanya. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya. Ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. 2 orang itu namanya Aris Papua sama Gugun. Itu yang paling kejam, kata Aldi. Gugun Gumilar berpangkat Bribka, sedangkan Ibtu Rudiana adalah komandannya. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Tidak, disiksa,
Tambahnya, Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian reskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke reskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Reza Indragiri temukan chat janggal di kasus Vina, handphone terpidana diduga dibajak. Pakar psikolog forensik, Reza Indragiri mengungkap kejanggalan bukti chat di handphone milik terpidana kasus Vina, Hadi Saputra. Reza menduga, bukti isi chat di ponsel Hadi telah direkayasa. Adapun chat di ponsel Hadi telah diekstraksi pihak kepolisian dan dijadikan bukti dalam dokumen kasus Vina. Isi halaman 65 yang menyebut bahwa seolah ada SMS antara Saka Tatal dengan Sudirman itu tidak didukung oleh bukti ekstraksi data dari handphone, ucap Reza, dalam tayangan official iNews, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Reza berpendapat, isi ponsel Hadi yang diekstraksi polisi hanya berisi percakapan sang terpidana dengan kekasihnya. Percakapan Hadi dan kekasihnya pun hanya membahas soal rencana pernikahan mereka. Yang ada dalam bukti ekstraksi data digital adalah komunikasi antara Hadi dengan pacarnya, yang sama sekali tidak bicara tentang pembunuhan atau rencana pembunuhan apapun, ujar Reza. Menurut Reza, tak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal dalam ponsel Hadi. Karena itu, Reza menduga bukti chat terpidana kasus Vina hanyalah hasil rekaan belaka. Berarti kuat dugaan saya, isi halaman 65 tentang konon SMS antara Sudirman dan Saka Tatal adalah informasi rekaan belaka, jelas Reza. Yang diperoleh barangkali dengan cara intimidasi, iming-imingkah, tipu muslihatkah itu. Intinya isi dokumen 65 mengandalkan keterangan. Ia menyayangkan, isi dokumen tersebut kemudian digunakan hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup terhadap para terpidana kasus Vina. Dalam dakwaannya, hakim bahkan menyebut para terpidana telah melakukan pembunuhan berencana. Sayang beribu sayang, isi halaman 65 tentang konon SMS tersebut dijadikan pertimbangan hakim untuk memutus benar adanya pembunuhan berencana, jelasnya. Padahal tidak ada bukti komunikasi elektroniknya. Karena itu saya katakan tidak semata-mata handphone Hadi dan pacarnya yang diekstrak Polda Jabar. Menurut Reza, seharusnya Polda Jawa Barat, Jabar, tidak hanya mengekstraksi ponsel Hadi sebagai bukti, melainkan ponsel milik seluruh terpidana dan korban dalam kasus Vina. Tapi seluruh gawai para tersangka, gawai kedua korban harus mendapat perlakuan yang sama sehingga kita peroleh informasi serinci-rincinya tentang siapa, dengan siapa, berkomunikasi dengan apa, pada jam, menit, detik keberapa, jelasnya. Ia meyakini, Polda Jabar harus membuka serinci-rincinya bukti komunikasi para terpidana dan korban kasus Vina. Dengan itu, ujar Reza, nasib para terpidana kasus Vina akan berbalik 180 derajat dan tidak terbukti bersalah. Nalar keilmuan saya membuat saya yakin untuk mengatakan kalau bukti komunikasi serinci-rincinya ditemukan lalu dibuka ke ruang hukum. Kesimpulan kita dari kasus Cirebon 2016 akan berubah dan nasib para terpidana akan berbalik arah dari terpidana seumur hidup menjadi manusia bebas merdeka, tandasnya. Sebagai informasi, ada 8 orang yang ditahan terkait kasus kematian Vina dan Eki. Dari 8 terpidana, 7 orang menjalani hukuman seumur hidup, sedangkan 1 orang lain divonis 8 tahun penjara karena saat itu masih di bawah umur. Sosok yang divonis 8 tahun penjara itu adalah Saka Tatal yang belum lama ini mengajukan sidang peninjauan kembali, PK. Selepas bebas, Saka mengajukan sidang PK di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon untuk membuktikan dirinya tak terlibat dalam kasus tersebut. Tim khusus Kapolri periksa seluruh penyidik, Ibtu Rudiana dijamin tak bisa berkelit. Seluruh penyidik yang pernah menangani kasus Vina Cirebon diperiksa tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo.
Pemeriksaan penyidik ini digilir mulai dari penyidik di Cirebon pada 2016 silam hingga penyidik Polda Jabar yang menangkap Pegi lalu bebas karena menang pra-peradilan. Masih belum diketahui siapa anggota Polri yang dibidik tim ini, termasuk apa kesalahan mereka di kasus Vina Cirebon. Dipastikan Ibtu Rudiana pun turut diperiksa tim tersebut, bahkan tak menutup kemungkinan bakal dilakukan konfrontir antar penyidik. Hal ini diungkap oleh Penasihat Kapolri, Irjen Pol. Purn. Arianto Sutadi. Seluruh penyidik di Cirebon dan Polda Jabar diperiksa. Arianto Sutadi mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi, penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Saksi diperiksa ulang. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Meksi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dikonfrontir dengan penyidik lain. Arianto Sutadi pun memastikan bahwa tim khusus akan mempertemukan Ibtu Rudiana dengan penyidik tahun 2016. Di mana pernyataan Ibtu Rudiana akan dikonfrontir dengan para penyidik. Nanti pasti akan dikonfrontir antara Rudiana dengan penyidik, ungkap Arianto Sutadi. Penasihat Kapolri ngaku kecolongan, kerja senyap Mabes Polri saat tangani kasus Vina. Pihak Mabes Polri rupanya diam-diam sudah bergerak melakukan penanganan kasus Vina Cirebon. Mabes Polri dikabarkan telah membentuk tim khusus yang bergerak bekerja secara senyap atau tanpa diketahui publik. Kerja senyap tim khusus Mabes Polri ini pun diperkirakan sudah berjalan beberapa lama. Bahkan penasihat ahli Kapolri Irjen Pol. Purn. Arianto Sutadi pun sampai kecolongan. Dikutip dari tayangan TV One, Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024, Arianto mengatakan bahwa dirinya sendiri baru mengetahui sehari yang lalu. Sementara pergerakan tim khusus ini sudah bergerak tanpa sepengetahuannya. Saya juga baru tahu kemarin kan, ternyata sudah dipanggil semua, kata Arianto Sutadi. Dia mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi, penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Meksi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui,
Kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. Nasib dua jenderal di kasus Vina Cirebon, ex-Kabareskrim yakin Rudiana korban. Dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, ada dua jenderal yang kini menjadi sorotan publik. Bahkan, nasib kedua jenderal itu bisa di ujung tanduk. Terlebih, saat ini tim khusus Mabes Polri telah bergerak mengusut kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Bukan hanya Ibtu Rudiana dan penyidik tahun 2016, dua jenderal bintang 1 itu juga nasibnya berada di ujung tanduk. Keduanya adalah mantan Kapolres Cirebon Kota, yakni Brigjen Indra Jafar dan Brigjen Adi Vivit. Kini Indra Jafar dan Adi Vivit sudah berpangkat Brigadir Jenderal alias Bintang 1. Dua nama Jenderal Bintang 1 ini disinggung oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Menurut Mardiman, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu tidak mungkin bisa mempengaruhi sang Kapolres. Dua Kapolres pada saat itu juga kan orang hebat, sama-sama sudah Bintang 1 juga sekarang, Pak Indra Jafar sama Pak Ade Vivit, kata Mardiman Sane di Kompas TV, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Mardiman pun tak yakin jika seorang Rudiana bisa membuat skenario hingga mempengaruhi keduanya. Katakanlah Pak Rudiana mau menskenariokan, mengkriminalisasi, menurut saya sangat tidak masuk akal, di luar nalar. Sampai kemudian bisa mengatur polisi, mengatur jaksa, melakukan putusan, tandasnya. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Susno Duaji menilai, masih ada kemungkinan Ibtu Rudiana yang merekayasa kasus ini. Ditinjau dari segi pangkat memang tidak mungkin, tapi ada beberapa kemungkinan, nanti akan terjawab oleh pemeriksaan yang dilakukan oleh Mabes Polri baik oleh tim Sus maupun tim Bareskrim Polri, ungkap Susno Duaji. Namun, ia menduga bahwa Rudiana justru jadi korban rekayasa dari AEP. Sebab, pengamanan yang dilakukan Ibtu Rudiana di depan SMPN 11 Cirebon berdasarkan keterangan dari AEP. Saya yakin bukan Pak Rudiana, tapi Pak Rudiana justru korban terekayasa, kata Susno. Kemudian Susno Duaji pun menyesalkan dua Kapolres yang saat itu dinilai lalai. Menurutnya, dua mantan Kapolres itu kini pasti diperiksa oleh tim Sus bentukan Kapolri. Yang saya sesalkan, ada dua Kapolres yang waktu itu di Polres Cirebon Kota yang sekarang sudah jadi jenderal, itu saya yakin diperiksa juga, kata dia. Kedua jenderal bintang 1 itu akan diperiksa mengapa kasus Vina Cirebon menjadi seperti ini. Apakah Kapolres tidak menghandle perkara ini? Tidak ada gelar, kok bisa, kata Susno Duaji lagi. Jika terbukti lalai, kata Susno, maka jangan sampai karir keduanya lolos hingga jadi Kapolri. Kalau betul dia lalai, tidak wajar dia menyandang pangkat jenderal. Jangan sampai dia lolos nanti bisa-bisa jadi Kapolri, pungkasnya. Kronologi Vina Cirebon terpental dari motor, Adi, menghantam trotoar. Muncul lagi seseorang yang mengaku melihat insiden pada malam kematian Vina Cirebon dan Eki, yang terjadi pada 8 tahun silam. Saksi mata tersebut bahkan melihat dari dekat ketika Vina Cirebon dan Eki terjatuh dari motor. Mendengar kesaksian sosok tersebut, dugaan jika kematian Vina Cirebon dan Eki karena kecelakaan dan bukan pembunuhan, semakin menguat. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Sosok saksi mata tersebut mendatangi politisi Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi pun terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi.
Dia sengaja menemui Dedi Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Dedi Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Malam itu saya melihat ada kecelakaan sepeda motor, ucapnya dilihat tribunnews.bogor.com dari YouTube Kang Dedi Mulyadi, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 sampai 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sosok Adi. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Waktu itu saya di Cirebon pada tahun 2016 menjadi musafir keliling Pulau Jawa. Ada tugas dari guru spiritual saya. Saya disuruh jalan kaki, tuturnya. Saya 2 tahun jadi musafir. Berangkat dari rumah di Kudus. Saya melakukan ziarah makam, paparnya. Pas di Cirebon itu ke makam Gunung Jati, Habib Pabuaran Cirebon, sampai ke Raja Galuh dan ke Pamijahan, sambung Adi. Saat itu saya lagi jalan kaki dari makam Habib Hashim Cirebon menuju ke Majalengka ke makam Raja Galuh di Sumedang. Terus melihat ada kecelakaan, tambahnya. Tak terima disiksa di kasus Vina Cirebon, Aldi Kalap, tantang Rudiana duel. Tak terima disiksa usai ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, 8 tahun silam, Aldi Kalap hingga tantang Ibtu Rudiana untuk duel. Aldi merasakan trauma berat lantaran habis disiksa ketika penangkapan atas kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Air mata Renaldi, 25, seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Ardi. Dia, Aldi, benar-benar ngomong kemarin di mobil saya. Aldi udah kalap teringat kembali memori masa lalu, kata Ardi seperti dikutip dari YouTube @factualnews77 yang tayang pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Bahkan, dia ngomong, nyari kemana ya Pak? Saya mau cari ring, tinju, maksudnya cari ring apa? Saya mau cari ring, saya mau fight dengan Pak Rudiana, kata Ardi menirukan percakapannya dengan Aldi saat itu. Dibantah Rudiana. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana seperti dikutip dari Tribun News Bogor. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian Raskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon.
Saat menyerahkan ke reskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Sosok Aris Papua, polisi bertato yang dituding siksa terpidana kasus Vina paling sadis. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun media sosialnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol miras usai vonis kasus Vina Cirebon. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi merupakan salah satu pemuda yang diamankan oleh Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Ada 8 orang yang saat itu diamankan, mereka adalah Saka Tatal, Eko, Hadi Saputra, Eka Sandi, Supriyanto, Jaya, Sudirman, dan Aldi. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang, kata Aldi di sidang PK Saka Tatal. Setibanya di Polres Cirebon Kota, kata Aldi, 8 pemuda itu langsung mendapat penyiksaan. Kami disiksa, diinjak, ditendang, bebernya. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari. Dia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan rambutnya dibakar. Kemudian anak buah Ibtu Rudiana juga sempat menyuruh Aldi dan para terpidana minum air kencing. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, jelas Aldi sambil menangis. 8 tahun berlalu, Aldi rupanya masih ingat nama-nama polisi yang menyiksa mereka. Aldi mengingat 2 anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis. Keduanya yaitu Gugun Gumilar dan Aris Papua. Aris Papua sama Gugun, itu yang paling kejam, kata Aldi. Cara sadis Gugun Gumilar siksa terpidana kasus Vina, kini dibela Ibtu Rudiana. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang. Mereka naik mobil, kata Aldi saat di sidang PK Saka Tatal. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Sampai di gerbang Polres Cirebon Kota disuruh jalan bebek. Terus kami disiksa, diinjak, ditendang, kata Aldi. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, katanya. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya. Ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. 2 orang itu namanya Aris Papua sama Gugun. Itu yang paling kejam, kata Aldi. Gugun Gumilar berpangkat Bribka, sedangkan Ibtu Rudiana adalah komandannya.
Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian reskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke reskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Reza Indragiri temukan chat janggal di kasus Vina, handphone terpidana diduga dibajak. Pakar psikolog forensik, Reza Indragiri mengungkap kejanggalan bukti chat di handphone milik terpidana kasus Vina, Hadi Saputra. Reza menduga, bukti isi chat di ponsel Hadi telah direkayasa. Adapun chat di ponsel Hadi telah diekstraksi pihak kepolisian dan dijadikan bukti dalam dokumen kasus Vina. Isi halaman 65 yang menyebut bahwa seolah ada SMS antara Saka Tatal dengan Sudirman itu tidak didukung oleh bukti ekstraksi data dari handphone, ucap Reza, dalam tayangan official iNews, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Reza berpendapat, isi ponsel Hadi yang diekstraksi polisi hanya berisi percakapan sang terpidana dengan kekasihnya. Percakapan Hadi dan kekasihnya pun hanya membahas soal rencana pernikahan mereka. Yang ada dalam bukti ekstraksi data digital adalah komunikasi antara Hadi dengan pacarnya, yang sama sekali tidak bicara tentang pembunuhan atau rencana pembunuhan apapun, ujar Reza. Menurut Reza, tak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal dalam ponsel Hadi. Karena itu, Reza menduga bukti chat terpidana kasus Vina hanyalah hasil rekaan belaka. Berarti kuat dugaan saya, isi halaman 65 tentang konon SMS antara Sudirman dan Saka Tatal adalah informasi rekaan belaka, jelas Reza. Yang diperoleh barangkali dengan cara intimidasi, iming-imingkah, tipu muslihatkah itu. Intinya isi dokumen 65 mengandalkan keterangan. Ia menyayangkan, isi dokumen tersebut kemudian digunakan hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup terhadap para terpidana kasus Vina. Dalam dakwaannya, hakim bahkan menyebut para terpidana telah melakukan pembunuhan berencana. Sayang beribu sayang, isi halaman 65 tentang konon SMS tersebut dijadikan pertimbangan hakim untuk memutus benar adanya pembunuhan berencana, jelasnya. Padahal tidak ada bukti komunikasi elektroniknya. Karena itu saya katakan tidak semata-mata handphone Hadi dan pacarnya yang diekstrak Polda Jabar. Menurut Reza, seharusnya Polda Jawa Barat, Jabar, tidak hanya mengekstraksi ponsel Hadi sebagai bukti, melainkan ponsel milik seluruh terpidana dan korban dalam kasus Vina. Tapi seluruh gawai para tersangka, gawai kedua korban harus mendapat perlakuan yang sama sehingga kita peroleh informasi serinci-rincinya tentang siapa, dengan siapa, berkomunikasi dengan apa, pada jam, menit, detik keberapa, jelasnya. Ia meyakini, Polda Jabar harus membuka serinci-rincinya bukti komunikasi para terpidana dan korban kasus Vina. Dengan itu, ujar Reza, nasib para terpidana kasus Vina akan berbalik 180 derajat dan tidak terbukti bersalah. Nalar keilmuan saya membuat saya yakin untuk mengatakan kalau bukti komunikasi serinci-rincinya ditemukan lalu dibuka ke ruang hukum. Kesimpulan kita dari kasus Cirebon 2016 akan berubah dan nasib para terpidana akan berbalik arah dari terpidana seumur hidup menjadi manusia bebas merdeka, tandasnya. Sebagai informasi, ada 8 orang yang ditahan terkait kasus kematian Vina dan Eki. Dari 8 terpidana, 7 orang menjalani hukuman seumur hidup, sedangkan 1 orang lain divonis 8 tahun penjara karena saat itu masih di bawah umur. Sosok yang divonis 8 tahun penjara itu adalah Saka Tatal yang belum lama ini mengajukan sidang peninjauan kembali, PK. Selepas bebas, Saka mengajukan sidang PK di Pengadilan Negeri, PN,
Cirebon untuk membuktikan dirinya tak terlibat dalam kasus tersebut. Tim khusus Kapolri periksa seluruh penyidik, Ibtu Rudiana dijamin tak bisa berkelit. Seluruh penyidik yang pernah menangani kasus Vina Cirebon diperiksa tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Pemeriksaan penyidik ini digilir mulai dari penyidik di Cirebon pada 2016 silam hingga penyidik Polda Jabar yang menangkap Pegi lalu bebas karena menang pra-peradilan. Masih belum diketahui siapa anggota Polri yang dibidik tim ini, termasuk apa kesalahan mereka di kasus Vina Cirebon. Dipastikan Ibtu Rudiana pun turut diperiksa tim tersebut, bahkan tak menutup kemungkinan bakal dilakukan konfrontir antar penyidik. Hal ini diungkap oleh penasihat Kapolri, Irjen Pol. Purn. Arianto Sutadi. Seluruh penyidik di Cirebon dan Polda Jabar diperiksa. Arianto Sutadi mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi, penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Saksi diperiksa ulang. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Meksi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dikonfrontir dengan penyidik lain. Arianto Sutadi pun memastikan bahwa tim khusus akan mempertemukan Ibtu Rudiana dengan penyidik tahun 2016. Di mana pernyataan Ibtu Rudiana akan dikonfrontir dengan para penyidik. Nanti pasti akan dikonfrontir antara Rudiana dengan penyidik, ungkap Arianto Sutadi. Penasihat Kapolri ngaku kecolongan, kerja senyap Mabes Polri saat tangani kasus Vina. Pihak Mabes Polri rupanya diam-diam sudah bergerak melakukan penanganan kasus Vina Cirebon. Mabes Polri dikabarkan telah membentuk tim khusus yang bergerak bekerja secara senyap atau tanpa diketahui publik. Kerja senyap tim khusus Mabes Polri ini pun diperkirakan sudah berjalan beberapa lama. Bahkan penasihat ahli Kapolri Irjen Pol. Purn. Arianto Sutadi pun sampai kecolongan. Dikutip dari tayangan TV One, Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024, Arianto mengatakan bahwa dirinya sendiri baru mengetahui sehari yang lalu. Sementara pergerakan tim khusus ini sudah bergerak tanpa sepengetahuannya. Saya juga baru tahu kemarin kan, ternyata sudah dipanggil semua, kata Arianto Sutadi. Dia mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa. Termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi, penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya.
Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Maxi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. Nasib dua jenderal di kasus Vina Cirebon, ex-Kabareskrim yakin Rudiana korban. Dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, ada dua jenderal yang kini menjadi sorotan publik. Bahkan, nasib kedua jenderal itu bisa di ujung tanduk. Terlebih, saat ini tim khusus Mabes Polri telah bergerak mengusut kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Bukan hanya Ibtu Rudiana dan penyidik tahun 2016, dua jenderal bintang 1 itu juga nasibnya berada di ujung tanduk. Keduanya adalah mantan Kapolres Cirebon Kota, yakni Brigjen Indra Jafar dan Brigjen Adi Vivit. Kini Indra Jafar dan Adi Vivit sudah berpangkat Brigadir Jenderal alias Bintang 1. Dua nama Jenderal Bintang 1 ini disinggung oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Menurut Mardiman, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu tidak mungkin bisa mempengaruhi sang Kapolres. Dua Kapolres pada saat itu juga kan orang hebat, sama-sama sudah Bintang 1 juga sekarang, Pak Indra Jafar sama Pak Ade Vivit, kata Mardiman Sane di Kompas TV, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Mardiman pun tak yakin jika seorang Rudiana bisa membuat skenario hingga mempengaruhi keduanya. Katakanlah Pak Rudiana mau menskenariokan, mengkriminalisasi, menurut saya sangat tidak masuk akal, di luar nalar. Sampai kemudian bisa mengatur polisi, mengatur jaksa, melakukan putusan, tandasnya. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Susno Duaji menilai, masih ada kemungkinan Ibtu Rudiana yang merekayasa kasus ini. Ditinjau dari segi pangkat memang tidak mungkin. Tapi ada beberapa kemungkinan, nanti akan terjawab oleh pemeriksaan yang dilakukan oleh Mabes Polri baik oleh tim Sus maupun tim Bareskrim Polri, ungkap Susno Duaji. Namun, ia menduga bahwa Rudiana justru jadi korban rekayasa dari AF. Sebab, pengamanan yang dilakukan Ibtu Rudiana di depan SMPN 11 Cirebon berdasarkan keterangan dari AF. Saya yakin bukan Pak Rudiana, tapi Pak Rudiana justru korban terekayasa, kata Susno. Kemudian Susno Duaji pun menyesalkan dua Kapolres yang saat itu dinilai lalai. Menurutnya, dua mantan Kapolres itu kini pasti diperiksa oleh tim Sus bentukan Kapolri. Yang saya sesalkan, ada dua Kapolres yang waktu itu di Polres Cirebon Kota yang sekarang sudah jadi jenderal, itu saya yakin diperiksa juga, kata dia. Kedua Jenderal Bintang 1 itu akan diperiksa mengapa kasus Vina Cirebon menjadi seperti ini. Apakah Kapolres tidak menghandle perkara ini? Tidak ada gelar, kok bisa, kata Susno Duaji lagi. Jika terbukti lalai, kata Susno, maka jangan sampai karir keduanya lolos hingga jadi Kapolri. Kalau betul dia lalai, tidak wajar dia menyandang pangkat jenderal. Jangan sampai dia lolos nanti bisa-bisa jadi Kapolri, pungkasnya. Kronologi Vina Cirebon terpental dari motor, Adi, menghantam trotoar. Muncul lagi seseorang yang mengaku melihat insiden pada malam kematian Vina Cirebon dan Eki, yang terjadi pada 8 tahun silam. Saksi mata tersebut bahkan melihat dari dekat ketika Vina Cirebon dan Eki terjatuh dari motor. Mendengar kesaksian sosok tersebut, dugaan jika kematian Vina Cirebon dan Eki karena kecelakaan dan bukan pembunuhan, semakin menguat. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016.
Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Sosok saksi mata tersebut mendatangi politisi Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi pun terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Malam itu saya melihat ada kecelakaan sepeda motor, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 sampai 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sosok Adi. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Waktu itu saya di Cirebon pada tahun 2016 menjadi musafir keliling Pulau Jawa. Ada tugas dari guru spiritual saya. Saya disuruh jalan kaki, tuturnya. Saya 2 tahun jadi musafir. Berangkat dari rumah di Kudus. Saya melakukan ziarah makam, paparnya. Pas di Cirebon itu ke makam Gunung Jati, Habib Pabuaran Cirebon, sampai ke Raja Galuh dan ke Pamijahan, sambung Adi. Saat itu saya lagi jalan kaki dari makam Habib Hashim Cirebon menuju ke Majalengka ke makam Raja Galuh di Sumedang. Terus melihat ada kecelakaan, tambahnya. Tak terima disiksa di kasus Vina Cirebon, Aldi Kalap, tantang Rudiana duel. Tak terima disiksa usai ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, 8 tahun silam, Aldi Kalap hingga tantang Ibtu Rudiana untuk duel. Aldi merasakan trauma berat lantaran habis disiksa ketika penangkapan atas kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Air mata Renaldi, 25, seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Ardi. Dia, Aldi, benar-benar ngomong kemarin di mobil saya. Aldi udah Kalap teringat kembali memori masa lalu, kata Ardi seperti dikutip dari YouTube @factualnews77 yang tayang pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Bahkan, dia ngomong, nyari kemana ya Pak? Saya mau cari ring, tinju, maksudnya cari ring apa? Saya mau cari ring, saya mau fight dengan Pak Rudiana, kata Ardi menirukan percakapannya dengan Aldi saat itu. Dibantah Rudiana, Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana seperti dikutip dari Tribun News Bogor. Tidak, disiksa, tambahnya.
Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian Raskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke Raskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Sosok Aris Papua polisi bertato yang dituding siksa terpidana kasus Vina paling sadis. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun media sosialnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol miras usai vonis kasus Vina Cirebon. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi merupakan salah satu pemuda yang diamankan oleh Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Ada 8 orang yang saat itu diamankan, mereka adalah Saka Tatal, Eko, Hadi Saputra, Eka Sandi, Supriyanto, Jaya, Sudirman, dan Aldi. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang, kata Aldi di sidang PK Saka Tatal. Setibanya di Polres Cirebon Kota, kata Aldi, 8 pemuda itu langsung mendapat penyiksaan. Kami disiksa, diinjak, ditendang, bebernya. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari. Dia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan rambutnya dibakar. Kemudian anak buah Ibtu Rudiana juga sempat menyuruh Aldi dan para terpidana minum air kencing. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, jelas Aldi sambil menangis. 8 tahun berlalu, Aldi rupanya masih ingat nama-nama polisi yang menyiksa mereka. Aldi mengingat 2 anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis. Keduanya yaitu Gugun Gumilar dan Aris Papua. Aris Papua sama Gugun, itu yang paling kejam, kata Aldi. Darah sadis Gugun Gumilar siksa terpidana kasus Vina, kini dibela Ibtu Rudiana. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang. Mereka naik mobil, kata Aldi saat disidang PK Saka Tatal. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Sampai di gerbang Polres Cirebon Kota disuruh jalan bebek. Terus kami disiksa, diinjak, ditendang, kata Aldi. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, katanya. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya.
ada dua anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. Dua orang itu namanya Aris Papua sama Gugun. Itu yang paling kejam, kata Aldi. Gugun Gumilar berpangkat Bribka, sedangkan Ibtu Rudiana adalah komandannya. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian reskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke reskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Reza Indragiri temukan chat janggal di kasus Vina, handphone terpidana diduga dibajak. Pakar psikolog forensik, Reza Indragiri mengungkap kejanggalan bukti chat di handphone milik terpidana kasus Vina, Hadi Saputra. Reza menduga, bukti isi chat di ponsel Hadi telah direkayasa. Adapun chat di ponsel Hadi telah diekstraksi pihak kepolisian dan dijadikan bukti dalam dokumen kasus Vina. Isi halaman 65 yang menyebut bahwa seolah ada SMS antara Saka Tatal dengan Sudirman itu tidak didukung oleh bukti ekstraksi data dari handphone, ucap Reza, dalam tayangan official iNews, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Reza berpendapat, isi ponsel Hadi yang diekstraksi polisi hanya berisi percakapan sang terpidana dengan kekasihnya. Percakapan Hadi dan kekasihnya pun hanya membahas soal rencana pernikahan mereka. Yang ada dalam bukti ekstraksi data digital adalah komunikasi antara Hadi dengan pacarnya, yang sama sekali tidak bicara tentang pembunuhan atau rencana pembunuhan apapun, ujar Reza. Menurut Reza, tak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal dalam ponsel Hadi. Karena itu, Reza menduga bukti chat terpidana kasus Vina hanyalah hasil rekaan belaka. Berarti kuat dugaan saya, isi halaman 65 tentang konon SMS antara Sudirman dan Saka Tatal adalah informasi rekaan belaka, jelas Reza. Yang diperoleh barangkali dengan cara intimidasi, iming-imingkah, tipu muslihatkah itu. Intinya isi dokumen 65 mengandalkan keterangan. Ia menyayangkan, isi dokumen tersebut kemudian digunakan hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup terhadap para terpidana kasus Vina. Dalam dakwaannya, hakim bahkan menyebut para terpidana telah melakukan pembunuhan berencana. Sayang beribu sayang, isi halaman 65 tentang konon SMS tersebut dijadikan pertimbangan hakim untuk memutus benar adanya pembunuhan berencana, jelasnya. Padahal tidak ada bukti komunikasi elektroniknya. Karena itu saya katakan tidak semata-mata handphone Hadi dan pacarnya yang diekstrak Polda Jabar. Menurut Reza, seharusnya Polda Jawa Barat, Jabar, tidak hanya mengekstraksi ponsel Hadi sebagai bukti, melainkan ponsel milik seluruh terpidana dan korban dalam kasus Vina. Tapi seluruh gawai para tersangka, gawai kedua korban harus mendapat perlakuan yang sama sehingga kita peroleh informasi serinci-rincinya tentang siapa, dengan siapa, berkomunikasi dengan apa, pada jam, menit, detik keberapa, jelasnya. Ia meyakini, Polda Jabar harus membuka serinci-rincinya bukti komunikasi para terpidana dan korban kasus Vina. Dengan itu, ujar Reza, nasib para terpidana kasus Vina akan berbalik 180 derajat dan tidak terbukti bersalah. Nalar keilmuan saya membuat saya yakin untuk mengatakan kalau bukti komunikasi serinci-rincinya ditemukan lalu dibuka ke ruang hukum, kesimpulan kita dari kasus Cirebon 2016 akan berubah dan nasib para terpidana akan berbalik arah dari terpidana seumur hidup menjadi manusia bebas merdeka, tandasnya. Sebagai informasi, ada 8 orang yang ditahan terkait kasus kematian Vina dan Eki. Dari 8 terpidana,
7 orang menjalani hukuman seumur hidup, sedangkan 1 orang lain divonis 8 tahun penjara karena saat itu masih di bawah umur. Sosok yang divonis 8 tahun penjara itu adalah Saka Tatal yang belum lama ini mengajukan sidang peninjauan kembali, PK. Selepas bebas, Saka mengajukan sidang PK di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon untuk membuktikan dirinya tak terlibat dalam kasus tersebut. Tim khusus Kapolri periksa seluruh penyidik, Ibtu Rudiana dijamin tak bisa berkelit. Seluruh penyidik yang pernah menangani kasus Vina Cirebon diperiksa tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Pemeriksaan penyidik ini digilir mulai dari penyidik di Cirebon pada 2016 silam hingga penyidik Polda Jabar yang menangkap Pegi lalu bebas karena menang pra-peradilan. Masih belum diketahui siapa anggota Polri yang dibidik tim ini, termasuk apa kesalahan mereka di kasus Vina Cirebon. Dipastikan Ibtu Rudiana pun turut diperiksa tim tersebut, bahkan tak menutup kemungkinan bakal dilakukan konfrontir antar penyidik. Hal ini diungkap oleh Penasihat Kapolri, Irjen Pol. Purn. Arianto Sutadi. Seluruh penyidik di Cirebon dan Polda Jabar diperiksa. Arianto Sutadi mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi, penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Saksi diperiksa ulang, semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Meksi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dikonfrontir dengan penyidik lain. Arianto Sutadi pun memastikan bahwa tim khusus akan mempertemukan Ibtu Rudiana dengan penyidik tahun 2016. Di mana pernyataan Ibtu Rudiana akan dikonfrontir dengan para penyidik. Nanti pasti akan dikonfrontir antara Rudiana dengan penyidik, ungkap Arianto Sutadi. Penasihat Kapolri ngaku kecolongan, kerja senyap Mabes Polri saat tangani kasus Vina. Pihak Mabes Polri rupanya diam-diam sudah bergerak melakukan penanganan kasus Vina Cirebon. Mabes Polri dikabarkan telah membentuk tim khusus yang bergerak bekerja secara senyap atau tanpa diketahui publik. Kerja senyap tim khusus Mabes Polri ini pun diperkirakan sudah berjalan beberapa lama. Bahkan penasihat ahli Kapolri Irjen Pol. Purn. Arianto Sutadi pun sampai kecolongan. Dikutip dari tayangan TV One, Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024, Arianto mengatakan bahwa dirinya sendiri baru mengetahui sehari yang lalu. Sementara pergerakan tim khusus ini sudah bergerak tanpa sepengetahuannya. Saya juga baru tahu kemarin kan, ternyata sudah dipanggil semua, kata Arianto Sutadi. Dia mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi, penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami.
Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Meksi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. Nasib dua jenderal di kasus Vina Cirebon, ex-Kabareskrim yakin Rudiana korban. Dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, ada dua jenderal yang kini menjadi sorotan publik. Bahkan, nasib kedua jenderal itu bisa di ujung tanduk. Terlebih, saat ini tim khusus Mabes Polri telah bergerak mengusut kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Bukan hanya Ibtu Rudiana dan penyidik tahun 2016, dua jenderal bintang 1 itu juga nasibnya berada di ujung tanduk. Keduanya adalah mantan Kapolres Cirebon Kota, yakni Brigjen Indra Jafar dan Brigjen Adi Vivit. Kini Indra Jafar dan Adi Vivit sudah berpangkat Brigadir Jenderal alias Bintang 1. Dua nama Jenderal Bintang 1 ini disinggung oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Menurut Mardiman, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu tidak mungkin bisa mempengaruhi sang Kapolres. Dua Kapolres pada saat itu juga kan orang hebat, sama-sama sudah Bintang 1 juga sekarang, Pak Indra Jafar sama Pak Ade Vivit, kata Mardiman Sane di Kompas TV, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Mardiman pun tak yakin jika seorang Rudiana bisa membuat skenario hingga mempengaruhi keduanya. Katakanlah Pak Rudiana mau menskenariokan, mengkriminalisasi, menurut saya sangat tidak masuk akal, di luar nalar. Sampai kemudian bisa mengatur polisi, mengatur jaksa, melakukan putusan, tandasnya. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Susno Duaji menilai, masih ada kemungkinan Ibtu Rudiana yang merekayasa kasus ini. Ditinjau dari segi pangkat memang tidak mungkin. Tapi ada beberapa kemungkinan, nanti akan terjawab oleh pemeriksaan yang dilakukan oleh Mabes Polri baik oleh tim Sus maupun tim Bareskrim Polri, ungkap Susno Duaji. Namun, ia menduga bahwa Rudiana justru jadi korban rekayasa dari AEP. Sebab, pengamanan yang dilakukan Ibtu Rudiana di depan SMPN 11 Cirebon berdasarkan keterangan dari AEP. Saya yakin bukan Pak Rudiana, tapi Pak Rudiana justru korban terekayasa, kata Susno. Kemudian Susno Duaji pun menyesalkan dua Kapolres yang saat itu dinilai lalai. Menurutnya, dua mantan Kapolres itu kini pasti diperiksa oleh tim Sus bentukan Kapolri. Yang saya sesalkan, ada dua Kapolres yang waktu itu di Polres Cirebon Kota yang sekarang sudah jadi jenderal, itu saya yakin diperiksa juga, kata dia. Kedua Jenderal Bintang 1 itu akan diperiksa mengapa kasus Vina Cirebon menjadi seperti ini. Apakah Kapolres tidak menghandle perkara ini? Tidak ada gelar, kok bisa, kata Susno Duaji lagi. Jika terbukti lalai, kata Susno, maka jangan sampai karir keduanya lolos hingga jadi Kapolri. Kalau betul dia lalai, tidak wajar dia menyandang pangkat jenderal. Jangan sampai dia lolos nanti bisa-bisa jadi Kapolri, pungkasnya. Kronologi Vina Cirebon terpental dari motor, Adi, menghantam trotoar. Muncul lagi seseorang yang mengaku melihat insiden pada malam kematian Vina Cirebon dan Eki, yang terjadi pada 8 tahun silam. Saksi mata tersebut bahkan melihat dari dekat ketika Vina Cirebon dan Eki terjatuh dari motor. Mendengar kesaksian sosok tersebut, dugaan jika kematian Vina Cirebon dan Eki karena kecelakaan dan bukan pembunuhan, semakin menguat.
Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Sosok saksi mata tersebut mendatangi politisi Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi pun terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Malam itu saya melihat ada kecelakaan sepeda motor, ucapnya dilihat tribunnews.bogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana. Sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 sampai 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sosok Adi. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Waktu itu saya di Cirebon pada tahun 2016 menjadi musafir keliling Pulau Jawa. Ada tugas dari guru spiritual saya. Saya disuruh jalan kaki, tuturnya. Saya 2 tahun jadi musafir. Berangkat dari rumah di Kudus. Saya melakukan ziarah makam, paparnya. Pas di Cirebon itu ke makam Gunung Jati, Habib Pabuaran Cirebon, sampai ke Raja Galuh dan ke Pamijahan, sambung Adi. Saat itu saya lagi jalan kaki dari makam Habib Hashim Cirebon menuju ke Majalengka ke makam Raja Galuh di Sumedang. Terus melihat ada kecelakaan, tambahnya. Tak terima disiksa di kasus Vina Cirebon, Aldi Kalap, tantang Rudiana duel. Tak terima disiksa usai ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, 8 tahun silam, Aldi Kalap hingga tantang Ibtu Rudiana untuk duel. Aldi merasakan trauma berat lantaran habis disiksa ketika penangkapan atas kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Air mata Renaldi, 25, seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Ardi. Dia, Aldi, benar-benar ngomong kemarin di mobil saya. Aldi udah Kalap teringat kembali memori masa lalu, kata Ardi seperti dikutip dari YouTube @factualnews77 yang tayang pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Bahkan, dia ngomong, nyari kemana ya Pak? Saya mau cari ring, tinju, maksudnya cari ring apa? Saya mau cari ring. Saya mau fight dengan Pak Rudiana, kata Ardi menirukan percakapannya dengan Aldi saat itu. Dibantah Rudiana, Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon.
Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana seperti dikutip dari Tribun News Bogor. Tidak disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian Raskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke Raskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Sosok Aris Papua polisi bertato yang dituding siksa terpidana kasus Vina paling sadis. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun media sosialnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol miras usai vonis kasus Vina Cirebon. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi merupakan salah satu pemuda yang diamankan oleh Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Ada 8 orang yang saat itu diamankan, mereka adalah Saka Tatal, Eko, Hadi Saputra, Eka Sandi, Supriyanto, Jaya, Sudirman, dan Aldi. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang, kata Aldi di sidang PK Saka Tatal. Setibanya di Polres Cirebon Kota, kata Aldi, 8 pemuda itu langsung mendapat penyiksaan. Kami disiksa, diinjak, ditendang, bebernya. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari. Dia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan rambutnya dibakar. Kemudian anak buah Ibtu Rudiana juga sempat menyuruh Aldi dan para terpidana minum air kencing. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, jelas Aldi sambil menangis. 8 tahun berlalu, Aldi rupanya masih ingat nama-nama polisi yang menyiksa mereka. Aldi mengingat 2 anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis. Keduanya yaitu Gugun Gumilar dan Aris Papua. Aris Papua sama Gugun, itu yang paling kejam, kata Aldi. Cara sadis Gugun Gumilar siksa terpidana kasus Vina, kini dibela Ibtu Rudiana. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang. Mereka naik mobil, kata Aldi saat di sidang PK Saka Tatal. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Sampai di gerbang Polres Cirebon Kota disuruh jalan bebek. Terus kami disiksa, diinjak, ditendang, kata Aldi. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok.
Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, katanya. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya. Ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. 2 orang itu namanya Aris Papua sama Gugun. Itu yang paling kejam, kata Aldi. Gugun Gumilar berpangkat Bribka, sedangkan Ibtu Rudiana adalah komandannya. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian reskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke reskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Reza Indragiri temukan chat janggal di kasus Vina, handphone terpidana diduga dibajak. Pakar psikolog forensik, Reza Indragiri mengungkap kejanggalan bukti chat di handphone milik terpidana kasus Vina, Hadi Saputra. Reza menduga, bukti isi chat di ponsel Hadi telah direkayasa. Adapun chat di ponsel Hadi telah diekstraksi pihak kepolisian dan dijadikan bukti dalam dokumen kasus Vina. Isi halaman 65 yang menyebut bahwa seolah ada SMS antara Saka Tatal dengan Sudirman itu tidak didukung oleh bukti ekstraksi data dari handphone, ucap Reza, dalam tayangan official iNews, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Reza berpendapat, isi ponsel Hadi yang diekstraksi polisi hanya berisi percakapan sang terpidana dengan kekasihnya. Percakapan Hadi dan kekasihnya pun hanya membahas soal rencana pernikahan mereka. Yang ada dalam bukti ekstraksi data digital adalah komunikasi antara Hadi dengan pacarnya, yang sama sekali tidak bicara tentang pembunuhan atau rencana pembunuhan apapun, ujar Reza. Menurut Reza, tak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal dalam ponsel Hadi. Karena itu, Reza menduga bukti chat terpidana kasus Vina hanyalah hasil rekaan belaka. Berarti kuat dugaan saya, isi halaman 65 tentang konon SMS antara Sudirman dan Saka Tatal adalah informasi rekaan belaka, jelas Reza. Yang diperoleh barangkali dengan cara intimidasi, iming-imingkah, tipu muslihatkah itu. Intinya isi dokumen 65 mengandalkan keterangan. Ia menyayangkan, isi dokumen tersebut kemudian digunakan hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup terhadap para terpidana kasus Vina. Dalam dakwaannya, hakim bahkan menyebut para terpidana telah melakukan pembunuhan berencana. Sayang beribu sayang, isi halaman 65 tentang konon SMS tersebut dijadikan pertimbangan hakim untuk memutus benar adanya pembunuhan berencana, jelasnya. Padahal tidak ada bukti komunikasi elektroniknya. Karena itu saya katakan tidak semata-mata handphone Hadi dan pacarnya yang diekstrak Polda Jabar. Menurut Reza, seharusnya Polda Jawa Barat, Jabar, tidak hanya mengekstraksi ponsel Hadi sebagai bukti, melainkan ponsel milik seluruh terpidana dan korban dalam kasus Vina. Tapi seluruh gawai para tersangka, gawai kedua korban harus mendapat perlakuan yang sama sehingga kita peroleh informasi serinci-rincinya tentang siapa, dengan siapa, berkomunikasi dengan apa, pada jam, menit, detik keberapa, jelasnya. Ia meyakini, Polda Jabar harus membuka serinci-rincinya bukti komunikasi para terpidana dan korban kasus Vina. Dengan itu, ujar Reza, nasib para terpidana kasus Vina akan berbalik 180 derajat dan tidak terbukti bersalah. Nalar keilmuan saya membuat saya yakin untuk mengatakan kalau bukti komunikasi serinci-rincinya ditemukan lalu dibuka ke ruang hukum,
kesimpulan kita dari kasus Cirebon 2016 akan berubah dan nasib para terpidana akan berbalik arah dari terpidana seumur hidup menjadi manusia bebas merdeka, tandasnya. Sebagai informasi, ada 8 orang yang ditahan terkait kasus kematian Vina dan Eki. Dari 8 terpidana, 7 orang menjalani hukuman seumur hidup, sedangkan 1 orang lain divonis 8 tahun penjara karena saat itu masih di bawah umur. Sosok yang divonis 8 tahun penjara itu adalah Saka Tatal yang belum lama ini mengajukan sidang peninjauan kembali, PK. Selepas bebas, Saka mengajukan sidang PK di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon untuk membuktikan dirinya tak terlibat dalam kasus tersebut. Tim khusus Kapolri periksa seluruh penyidik, Ibtu Rudiana dijamin tak bisa berkelit. Seluruh penyidik yang pernah menangani kasus Vina Cirebon diperiksa tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Pemeriksaan penyidik ini digilir mulai dari penyidik di Cirebon pada 2016 silam hingga penyidik Polda Jabar yang menangkap Pegi lalu bebas karena menang pra-peradilan. Masih belum diketahui siapa anggota Polri yang dibidik tim ini, termasuk apa kesalahan mereka di kasus Vina Cirebon. Dipastikan Ibtu Rudiana pun turut diperiksa tim tersebut. Bahkan tak menutup kemungkinan bakal dilakukan konfrontir antar penyidik. Hal ini diungkap oleh penasihat Kapolri, Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi. Seluruh penyidik di Cirebon dan Polda Jabar diperiksa. Arianto Sutadi mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi, penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Saksi diperiksa ulang, semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Meksi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu, Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dikonfrontir dengan penyidik lain. Arianto Sutadi pun memastikan bahwa tim khusus akan mempertemukan Ibtu Rudiana dengan penyidik tahun 2016. Di mana pernyataan Ibtu Rudiana akan dikonfrontir dengan para penyidik. Nanti pasti akan dikonfrontir antara Rudiana dengan penyidik, ungkap Arianto Sutadi. Penasihat Kapolri ngaku kecolongan, kerja senyap Mabes Polri saat tangani kasus Vina. Pihak Mabes Polri rupanya diam-diam sudah bergerak melakukan penanganan kasus Vina Cirebon. Mabes Polri dikabarkan telah membentuk tim khusus yang bergerak bekerja secara senyap atau tanpa diketahui publik. Kerja senyap tim khusus Mabes Polri ini pun diperkirakan sudah berjalan beberapa lama. Bahkan penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purn. Arianto Sutadi pun sampai kecolongan. Dikutip dari tayangan TV One, Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024, Arianto mengatakan bahwa dirinya sendiri baru mengetahui sehari yang lalu. Sementara pergerakan tim khusus ini sudah bergerak tanpa sepengetahuannya. Saya juga baru tahu kemarin kan, ternyata sudah dipanggil semua, kata Arianto Sutadi. Dia mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi, penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto.
Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Meksi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. Nasib dua jenderal di kasus Vina Cirebon, ex-Kabareskrim yakin Rudiana korban. Dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, ada dua jenderal yang kini menjadi sorotan publik. Bahkan, nasib kedua jenderal itu bisa di ujung tanduk. Terlebih, saat ini tim khusus Mabes Polri telah bergerak mengusut kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Bukan hanya Ibtu Rudiana dan penyidik tahun 2016, dua jenderal bintang 1 itu juga nasibnya berada di ujung tanduk. Keduanya adalah mantan Kapolres Cirebon Kota, yakni Brigjen Indra Jafar dan Brigjen Adi Vivit. Kini Indra Jafar dan Adi Vivit sudah berpangkat Brigadir Jenderal alias Bintang 1. Dua nama Jenderal Bintang 1 ini disinggung oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Menurut Mardiman, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu tidak mungkin bisa mempengaruhi sang Kapolres. Dua Kapolres pada saat itu juga kan orang hebat, sama-sama sudah Bintang 1 juga sekarang, Pak Indra Jafar sama Pak Ade Vivit, kata Mardiman Sane di Kompas TV, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Mardiman pun tak yakin jika seorang Rudiana bisa membuat skenario hingga mempengaruhi keduanya. Katakanlah Pak Rudiana mau menskenariokan, mengkriminalisasi, menurut saya sangat tidak masuk akal, di luar nalar. Sampai kemudian bisa mengatur polisi, mengatur jaksa, melakukan putusan, tandasnya. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Susno Duaji menilai, masih ada kemungkinan Ibtu Rudiana yang merekayasa kasus ini. Ditinjau dari segi pangkat memang tidak mungkin. Tapi ada beberapa kemungkinan, nanti akan terjawab oleh pemeriksaan yang dilakukan oleh Mabes Polri baik oleh tim Sus maupun tim Bareskrim Polri, ungkap Susno Duaji. Namun, ia menduga bahwa Rudiana justru jadi korban rekayasa dari AEP. Sebab, pengamanan yang dilakukan Ibtu Rudiana di depan SMPN 11 Cirebon berdasarkan keterangan dari AEP. Saya yakin bukan Pak Rudiana, tapi Pak Rudiana justru korban terekayasa, kata Susno. Kemudian Susno Duaji pun menyesalkan dua Kapolres yang saat itu dinilai lalai. Menurutnya, dua mantan Kapolres itu kini pasti diperiksa oleh tim Sus bentukan Kapolri. Yang saya sesalkan, ada dua Kapolres yang waktu itu di Polres Cirebon Kota yang sekarang sudah jadi jenderal, itu saya yakin diperiksa juga, kata dia. Kedua Jenderal Bintang 1 itu akan diperiksa mengapa kasus Vina Cirebon menjadi seperti ini. Apakah Kapolres tidak menghandle perkara ini? Tidak ada gelar, kok bisa, kata Susno Duaji lagi. Jika terbukti lalai, kata Susno, maka jangan sampai karir keduanya lolos hingga jadi Kapolri. Kalau betul dia lalai, tidak wajar dia menyandang pangkat jenderal. Jangan sampai dia lolos nanti bisa-bisa jadi Kapolri, pungkasnya. Kronologi Vina Cirebon terpental dari motor, Adi, menghantam trotoar.
Muncul lagi seseorang yang mengaku melihat insiden pada malam kematian Vina Cirebon dan Eki, yang terjadi pada 8 tahun silam. Saksi mata tersebut bahkan melihat dari dekat ketika Vina Cirebon dan Eki terjatuh dari motor. Mendengar kesaksian sosok tersebut, dugaan jika kematian Vina Cirebon dan Eki karena kecelakaan dan bukan pembunuhan, semakin menguat. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Sosok saksi mata tersebut mendatangi politisi Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi pun terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Malam itu saya melihat ada kecelakaan sepeda motor, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 sampai 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sosok Adi. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Waktu itu saya di Cirebon pada tahun 2016 menjadi musafir keliling Pulau Jawa. Ada tugas dari guru spiritual saya. Saya disuruh jalan kaki, tuturnya. Saya 2 tahun jadi musafir. Berangkat dari rumah di Kudus. Saya melakukan ziarah makam, paparnya. Pas di Cirebon itu ke makam Gunung Jati, Habib Pabuaran Cirebon, sampai ke Raja Galuh dan ke Pamijahan, sambung Adi. Saat itu saya lagi jalan kaki dari makam Habib Hashim Cirebon menuju ke Majalengka ke makam Raja Galuh di Sumedang. Terus melihat ada kecelakaan, tambahnya. Tak terima disiksa di kasus Vina Cirebon, Aldi Kalap, tantang Rudiana duel. Tak terima disiksa usai ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, 8 tahun silam, Aldi Kalap hingga tantang Ibtu Rudiana untuk duel. Aldi merasakan trauma berat lantaran habis disiksa ketika penangkapan atas kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Air mata Renaldi, 25, seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Ardi. Dia, Aldi, benar-benar ngomong kemarin di mobil saya. Aldi udah kalap teringat kembali memori masa lalu, kata Ardi seperti dikutip dari YouTube @factualnews77 yang tayang pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya.
Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Bahkan, dia ngomong, "Nyari kemana ya Pak? Saya mau cari ring, tinju, maksudnya cari ring apa? Saya mau cari ring, saya mau fight dengan Pak Rudiana," kata Ardi menirukan percakapannya dengan Aldi saat itu. Dibantah Rudiana, Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. "Tentunya ada upaya kami," kata Ibtu Rudiana seperti dikutip dari Tribun News Bogor. "Tidak disiksa," tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian Raskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke Raskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. "Kami foto ada dokumentasinya," kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. "Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan," kata Ibtu Rudiana. Sosok Aris Papua, polisi bertato yang dituding siksa terpidana kasus Vina paling sadis. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun media sosialnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol miras usai vonis kasus Vina Cirebon. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi merupakan salah satu pemuda yang diamankan oleh Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Ada 8 orang yang saat itu diamankan, mereka adalah Saka Tatal, Eko, Hadi Saputra, Eka Sandi, Supriyanto, Jaya, Sudirman, dan Aldi. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang, kata Aldi di sidang PK Saka Tatal. Setibanya di Polres Cirebon Kota, kata Aldi, 8 pemuda itu langsung mendapat penyiksaan. "Kami disiksa, diinjak, ditendang, bebernya. Penyiksaan itu," kata Aldi, "terus dilakukan hingga malam hari. Dia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan rambutnya dibakar." Kemudian anak buah Ibtu Rudiana juga sempat menyuruh Aldi dan para terpidana minum air kencing. "Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, jelas Aldi sambil menangis. 8 tahun berlalu, Aldi rupanya masih ingat nama-nama polisi yang menyiksa mereka. Aldi mengingat 2 anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis. Keduanya yaitu Gugun Gumilar dan Aris Papua. Aris Papua sama Gugun, itu yang paling kejam, kata Aldi. Cara sadis Gugun Gumilar siksa terpidana kasus Vina, kini dibela Ibtu Rudiana. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang. Mereka naik mobil, kata Aldi saat disidang PK Saka Tatal. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok.
Sampai di gerbang Polres Cirebon Kota disuruh jalan bebek. Terus kami disiksa, diinjak, ditendang, kata Aldi. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, katanya. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya. Ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. 2 orang itu namanya Aris Papua sama Gugun. Itu yang paling kejam, kata Aldi. Gugun Gumilar berpangkat Bribka, sedangkan Ibtu Rudiana adalah komandannya. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian reskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke reskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Reza Indragiri temukan chat janggal di kasus Vina, handphone terpidana diduga dibajak. Pakar psikolog forensik, Reza Indragiri mengungkap kejanggalan bukti chat di handphone milik terpidana kasus Vina, Hadi Saputra. Reza menduga, bukti isi chat di ponsel Hadi telah direkayasa. Adapun chat di ponsel Hadi telah diekstraksi pihak kepolisian dan dijadikan bukti dalam dokumen kasus Vina. Isi halaman 65 yang menyebut bahwa seolah ada SMS antara Saka Tatal dengan Sudirman itu tidak didukung oleh bukti ekstraksi data dari handphone, ucap Reza, dalam tayangan ofisial iNews, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Reza berpendapat, isi ponsel Hadi yang diekstraksi polisi hanya berisi percakapan sang terpidana dengan kekasihnya. Percakapan Hadi dan kekasihnya pun hanya membahas soal rencana pernikahan mereka. Yang ada dalam bukti ekstraksi data digital adalah komunikasi antara Hadi dengan pacarnya, yang sama sekali tidak bicara tentang pembunuhan atau rencana pembunuhan apapun, ujar Reza. Menurut Reza, tak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal dalam ponsel Hadi. Karena itu, Reza menduga bukti chat terpidana kasus Vina hanyalah hasil rekaan belaka. Berarti kuat dugaan saya, isi halaman 65 tentang konon SMS antara Sudirman dan Saka Tatal adalah informasi rekaan belaka, jelas Reza. Yang diperoleh barangkali dengan cara intimidasi, iming-imingkah, tipu muslihatkah itu. Intinya isi dokumen 65 mengandalkan keterangan. Ia menyayangkan, isi dokumen tersebut kemudian digunakan hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup terhadap para terpidana kasus Vina. Dalam dakwaannya, hakim bahkan menyebut para terpidana telah melakukan pembunuhan berencana. Sayang beribu sayang, isi halaman 65 tentang konon SMS tersebut dijadikan pertimbangan hakim untuk memutus benar adanya pembunuhan berencana, jelasnya. Padahal tidak ada bukti komunikasi elektroniknya. Karena itu saya katakan tidak semata-mata handphone Hadi dan pacarnya yang diekstrak Polda Jabar. Menurut Reza, seharusnya Polda Jawa Barat, Jabar, tidak hanya mengekstraksi ponsel Hadi sebagai bukti, melainkan ponsel milik seluruh terpidana dan korban dalam kasus Vina. Tapi seluruh gawai para tersangka, gawai kedua korban harus mendapat perlakuan yang sama sehingga kita peroleh informasi serinci-rincinya tentang siapa, dengan siapa, berkomunikasi dengan apa, pada jam, menit, detik keberapa, jelasnya. Ia meyakini,
Polda Jabar harus membuka serinci-rincinya bukti komunikasi para terpidana dan korban kasus Vina. Dengan itu, ujar Reza, nasib para terpidana kasus Vina akan berbalik 180 derajat dan tidak terbukti bersalah. Nalar keilmuan saya membuat saya yakin untuk mengatakan kalau bukti komunikasi serinci-rincinya ditemukan lalu dibuka ke ruang hukum. Kesimpulan kita dari kasus Cirebon 2016 akan berubah dan nasib para terpidana akan berbalik arah dari terpidana seumur hidup menjadi manusia bebas merdeka, tandasnya. Sebagai informasi, ada 8 orang yang ditahan terkait kasus kematian Vina dan Eki. Dari 8 terpidana, 7 orang menjalani hukuman seumur hidup, sedangkan 1 orang lain divonis 8 tahun penjara karena saat itu masih di bawah umur. Sosok yang divonis 8 tahun penjara itu adalah Saka Tatal yang belum lama ini mengajukan sidang peninjauan kembali, PK. Selepas bebas, Saka mengajukan sidang PK di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon untuk membuktikan dirinya tak terlibat dalam kasus tersebut. Tim khusus Kapolri periksa seluruh penyidik, Ibtu Rudiana dijamin tak bisa berkelit. Seluruh penyidik yang pernah menangani kasus Vina Cirebon diperiksa tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Pemeriksaan penyidik ini digilir mulai dari penyidik di Cirebon pada 2016 silam hingga penyidik Polda Jabar yang menangkap Pegi lalu bebas karena menang pra-peradilan. Masih belum diketahui siapa anggota Polri yang dibidik tim ini, termasuk apa kesalahan mereka di kasus Vina Cirebon. Dipastikan Ibtu Rudiana pun turut diperiksa tim tersebut. Bahkan tak menutup kemungkinan bakal dilakukan konfrontir antar penyidik. Hal ini diungkap oleh penasihat Kapolri, Irjen Pol. Purn. Arianto Sutadi. Seluruh penyidik di Cirebon dan Polda Jabar diperiksa. Arianto Sutadi mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi, penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Saksi diperiksa ulang, semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Meksi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dikonfrontir dengan penyidik lain. Arianto Sutadi pun memastikan bahwa tim khusus akan mempertemukan Ibtu Rudiana dengan penyidik tahun 2016. Di mana pernyataan Ibtu Rudiana akan dikonfrontir dengan para penyidik. Nanti pasti akan dikonfrontir antara Rudiana dengan penyidik, ungkap Arianto Sutadi. Penasihat Kapolri ngaku kecolongan, kerja senyap Mabes Polri saat tangani kasus Vina. Pihak Mabes Polri rupanya diam-diam sudah bergerak melakukan penanganan kasus Vina Cirebon. Mabes Polri dikabarkan telah membentuk tim khusus yang bergerak bekerja secara senyap atau tanpa diketahui publik. Kerja senyap tim khusus Mabes Polri ini pun diperkirakan sudah berjalan beberapa lama. Bahkan penasihat ahli Kapolri Irjen Pol. Purn. Arianto Sutadi pun sampai kecolongan. Dikutip dari tayangan TV One, Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024, Arianto mengatakan bahwa dirinya sendiri baru mengetahui sehari yang lalu. Sementara pergerakan tim khusus ini sudah bergerak tanpa sepengetahuannya. Saya juga baru tahu kemarin kan, ternyata sudah dipanggil semua, kata Arianto Sutadi.
Dia mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi, penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Meksi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. Nasib dua jenderal di kasus Vina Cirebon, ex-Kabareskrim yakin Rudiana korban. Dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, ada dua jenderal yang kini menjadi sorotan publik. Bahkan, nasib kedua jenderal itu bisa di ujung tanduk. Terlebih, saat ini tim khusus Mabes Polri telah bergerak mengusut kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Bukan hanya Ibtu Rudiana dan penyidik tahun 2016, dua jenderal bintang 1 itu juga nasibnya berada di ujung tanduk. Keduanya adalah mantan Kapolres Cirebon Kota, yakni Brigjen Indra Jafar dan Brigjen Adi Vivit. Kini Indra Jafar dan Adi Vivit sudah berpangkat Brigadir Jenderal alias Bintang 1. Dua nama Jenderal Bintang 1 ini disinggung oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Menurut Mardiman, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu tidak mungkin bisa mempengaruhi sang Kapolres. Dua Kapolres pada saat itu juga kan orang hebat, sama-sama sudah Bintang 1 juga sekarang, Pak Indra Jafar sama Pak Ade Vivit, kata Mardiman Sane di Kompas TV, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Mardiman pun tak yakin jika seorang Rudiana bisa membuat skenario hingga mempengaruhi keduanya. Katakanlah Pak Rudiana mau menskenariokan, mengkriminalisasi, menurut saya sangat tidak masuk akal, di luar nalar. Sampai kemudian bisa mengatur polisi, mengatur jaksa, melakukan putusan, tandasnya. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Susno Duaji menilai, masih ada kemungkinan Ibtu Rudiana yang merekayasa kasus ini. Ditinjau dari segi pangkat memang tidak mungkin. Tapi ada beberapa kemungkinan, nanti akan terjawab oleh pemeriksaan yang dilakukan oleh Mabes Polri baik oleh tim Sus maupun tim Bareskrim Polri, ungkap Susno Duaji. Namun, ia menduga bahwa Rudiana justru jadi korban rekayasa dari AEP. Sebab, pengamanan yang dilakukan Ibtu Rudiana di depan SMPN 11 Cirebon berdasarkan keterangan dari AEP. Saya yakin bukan Pak Rudiana, tapi Pak Rudiana justru korban terekayasa, kata Susno. Kemudian Susno Duaji pun menyesalkan dua Kapolres yang saat itu dinilai lalai. Menurutnya, dua mantan Kapolres itu kini pasti diperiksa oleh tim Sus bentukan Kapolri. Yang saya sesalkan, ada dua Kapolres yang waktu itu di Polres Cirebon Kota yang sekarang sudah jadi jenderal, itu saya yakin diperiksa juga, kata dia. Kedua Jenderal Bintang 1 itu akan diperiksa mengapa kasus Vina Cirebon menjadi seperti ini. Apakah Kapolres tidak menghandle perkara ini? Tidak ada gelar, kok bisa, kata Susno Duaji lagi.
Jika terbukti lalai, kata Susno, maka jangan sampai karir keduanya lolos hingga jadi Kapolri. Kalau betul dia lalai, tidak wajar dia menyandang pangkat jenderal. Jangan sampai dia lolos nanti bisa-bisa jadi Kapolri, pungkasnya. Kronologi Vina Cirebon terpental dari motor, Adi menghantam trotoar. Muncul lagi seseorang yang mengaku melihat insiden pada malam kematian Vina Cirebon dan Eki, yang terjadi pada 8 tahun silam. Saksi mata tersebut bahkan melihat dari dekat ketika Vina Cirebon dan Eki terjatuh dari motor. Mendengar kesaksian sosok tersebut, dugaan jika kematian Vina Cirebon dan Eki karena kecelakaan dan bukan pembunuhan, semakin menguat. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Sosok saksi mata tersebut mendatangi politisi Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi pun terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Malam itu saya melihat ada kecelakaan sepeda motor, ucapnya dilihat tribunnews.bogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 sampai 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sosok Adi. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Waktu itu saya di Cirebon pada tahun 2016 menjadi musafir keliling Pulau Jawa. Ada tugas dari guru spiritual saya. Saya disuruh jalan kaki, tuturnya. Saya 2 tahun jadi musafir. Berangkat dari rumah di Kudus. Saya melakukan ziarah makam, paparnya. Pas di Cirebon itu ke makam Gunung Jati, Habib Pabuaran Cirebon, sampai ke Raja Galuh dan ke Pamijahan, sambung Adi. Saat itu saya lagi jalan kaki dari makam Habib Hashim Cirebon menuju ke Majalengka ke makam Raja Galuh di Sumedang. Terus melihat ada kecelakaan, tambahnya. Tak terima disiksa di kasus Vina Cirebon, Aldi Kalap, tantang Rudiana duel. Tak terima disiksa usai ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, 8 tahun silam, Aldi Kalap hingga tantang Ibtu Rudiana untuk duel. Aldi merasakan trauma berat lantaran habis disiksa ketika penangkapan atas kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Air mata Renaldi, 25, seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Ardi. Dia, Aldi,
benar-benar ngomong kemarin di mobil saya. Aldi udah kalap teringat kembali memori masa lalu, kata Ardi seperti dikutip dari YouTube @factualnews77 yang tayang pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Bahkan, dia ngomong, nyari kemana ya Pak? Saya mau cari ring, tinju, maksudnya cari ring apa? Saya mau cari ring, saya mau fight dengan Pak Rudiana, kata Ardi menirukan percakapannya dengan Aldi saat itu. Dibantah Rudiana, Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana seperti dikutip dari Tribun News Bogor. Tidak disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian Raskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke Raskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Sosok Aris Papua polisi bertato yang dituding siksa terpidana kasus Vina paling sadis. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun media sosialnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol miras usai vonis kasus Vina Cirebon. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi merupakan salah satu pemuda yang diamankan oleh Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Ada 8 orang yang saat itu diamankan, mereka adalah Saka Tatal, Eko, Hadi Saputra, Eka Sandi, Supriyanto, Jaya, Sudirman, dan Aldi. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang, kata Aldi di sidang PK Saka Tatal. Setibanya di Polres Cirebon Kota, kata Aldi, 8 pemuda itu langsung mendapat penyiksaan. Kami disiksa, diinjak, ditendang, bebernya. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari. Dia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan rambutnya dibakar. Kemudian anak buah Ibtu Rudiana juga sempat menyuruh Aldi dan para terpidana minum air kencing. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, jelas Aldi sambil menangis. 8 tahun berlalu, Aldi rupanya masih ingat nama-nama polisi yang menyiksa mereka. Aldi mengingat 2 anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis. Keduanya yaitu Gugun Gumilar dan Aris Papua. Aris Papua sama Gugun, itu yang paling kejam, kata Aldi. Cara sadis Gugun Gumilar siksa terpidana kasus Vina, kini dibela Ibtu Rudiana. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang. Mereka naik mobil,
kata Aldi saat di sidang PK Saka Tatal. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Sampai di gerbang Polres Cirebon Kota disuruh jalan bebek. Terus kami disiksa, diinjak, ditendang, kata Aldi. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, katanya. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya. Ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. 2 orang itu namanya Aris Papua sama Gugun. Itu yang paling kejam, kata Aldi. Gugun Gumilar berpangkat Bribka. Sedangkan Ibtu Rudiana adalah komandannya. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian reskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke reskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Reza Indragiri temukan chat janggal di kasus Vina, handphone terpidana diduga dibajak. Pakar psikolog forensik, Reza Indragiri mengungkap kejanggalan bukti chat di handphone milik terpidana kasus Vina, Hadi Saputra. Reza menduga, bukti isi chat di ponsel Hadi telah direkayasa. Adapun chat di ponsel Hadi telah diekstraksi pihak kepolisian dan dijadikan bukti dalam dokumen kasus Vina. Isi halaman 65 yang menyebut bahwa seolah ada SMS antara Saka Tatal dengan Sudirman itu tidak didukung oleh bukti ekstraksi data dari handphone, ucap Reza, dalam tayangan official iNews, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Reza berpendapat, isi ponsel Hadi yang diekstraksi polisi hanya berisi percakapan sang terpidana dengan kekasihnya. Percakapan Hadi dan kekasihnya pun hanya membahas soal rencana pernikahan mereka. Yang ada dalam bukti ekstraksi data digital adalah komunikasi antara Hadi dengan pacarnya, yang sama sekali tidak bicara tentang pembunuhan atau rencana pembunuhan apapun, ujar Reza. Menurut Reza, tak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal dalam ponsel Hadi. Karena itu, Reza menduga bukti chat terpidana kasus Vina hanyalah hasil rekaan belaka. Berarti kuat dugaan saya, isi halaman 65 tentang konon SMS antara Sudirman dan Saka Tatal adalah informasi rekaan belaka, jelas Reza. Yang diperoleh barangkali dengan cara intimidasi, iming-imingkah, tipu muslihatkah itu. Intinya isi dokumen 65 mengandalkan keterangan. Ia menyayangkan, isi dokumen tersebut kemudian digunakan hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup terhadap para terpidana kasus Vina. Dalam dakwaannya, hakim bahkan menyebut para terpidana telah melakukan pembunuhan berencana. Sayang beribu sayang, isi halaman 65 tentang konon SMS tersebut dijadikan pertimbangan hakim untuk memutus benar adanya pembunuhan berencana, jelasnya. Padahal tidak ada bukti komunikasi elektroniknya. Karena itu saya katakan tidak semata-mata handphone Hadi dan pacarnya yang diekstrak Polda Jabar. Menurut Reza, seharusnya Polda Jawa Barat, Jabar, tidak hanya mengekstraksi ponsel Hadi sebagai bukti, melainkan,
ponsel milik seluruh terpidana dan korban dalam kasus Vina. Tapi seluruh gawai para tersangka, gawai kedua korban harus mendapat perlakuan yang sama sehingga kita peroleh informasi serinci-rincinya tentang siapa, dengan siapa, berkomunikasi dengan apa, pada jam, menit, detik keberapa, jelasnya. Ia meyakini, Polda Jabar harus membuka serinci-rincinya bukti komunikasi para terpidana dan korban kasus Vina. Dengan itu, ujar Reza, nasib para terpidana kasus Vina akan berbalik 180 derajat dan tidak terbukti bersalah. Nalar keilmuan saya membuat saya yakin untuk mengatakan kalau bukti komunikasi serinci-rincinya ditemukan lalu dibuka ke ruang hukum. Kesimpulan kita dari kasus Cirebon 2016 akan berubah dan nasib para terpidana akan berbalik arah dari terpidana seumur hidup menjadi manusia bebas merdeka, tandasnya. Sebagai informasi, ada 8 orang yang ditahan terkait kasus kematian Vina dan Eki. Dari 8 terpidana, 7 orang menjalani hukuman seumur hidup, sedangkan 1 orang lain divonis 8 tahun penjara karena saat itu masih di bawah umur. Sosok yang divonis 8 tahun penjara itu adalah Saka Tatal yang belum lama ini mengajukan sidang peninjauan kembali, PK. Selepas bebas, Saka mengajukan sidang PK di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon untuk membuktikan dirinya tak terlibat dalam kasus tersebut. Tim khusus Kapolri periksa seluruh penyidik, Ibtu Rudiana dijamin tak bisa berkelit. Seluruh penyidik yang pernah menangani kasus Vina Cirebon diperiksa tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Pemeriksaan penyidik ini digilir mulai dari penyidik di Cirebon pada 2016 silam hingga penyidik Polda Jabar yang menangkap Pegi lalu bebas karena menang pra-peradilan. Masih belum diketahui siapa anggota Polri yang dibidik tim ini, termasuk apa kesalahan mereka di kasus Vina Cirebon. Dipastikan Ibtu Rudiana pun turut diperiksa tim tersebut, bahkan tak menutup kemungkinan bakal dilakukan konfrontir antar penyidik. Hal ini diungkap oleh penasihat Kapolri, Irjen Pol. Purn. Arianto Sutadi. Seluruh penyidik di Cirebon dan Polda Jabar diperiksa. Arianto Sutadi mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi, penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Saksi diperiksa ulang. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Meksi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dikonfrontir dengan penyidik lain. Arianto Sutadi pun memastikan bahwa tim khusus akan mempertemukan Ibtu Rudiana dengan penyidik tahun 2016. Di mana pernyataan Ibtu Rudiana akan dikonfrontir dengan para penyidik. Nanti pasti akan dikonfrontir antara Rudiana dengan penyidik, ungkap Arianto Sutadi. Penasihat Kapolri ngaku kecolongan, kerja senyap Mabes Polri saat tangani kasus Vina. Pihak Mabes Polri rupanya diam-diam sudah bergerak melakukan penanganan kasus Vina Cirebon. Mabes Polri dikabarkan telah membentuk tim khusus yang bergerak bekerja secara senyap atau tanpa diketahui publik. Kerja senyap tim khusus Mabes Polri ini pun diperkirakan sudah berjalan beberapa lama. Bahkan penasihat ahli Kapolri Irjen Pol. Purn. Arianto Sutadi pun sampai kecolongan. Dikutip dari tayangan TV One,
Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024, Arianto mengatakan bahwa dirinya sendiri baru mengetahui sehari yang lalu. Sementara pergerakan tim khusus ini sudah bergerak tanpa sepengetahuannya. Saya juga baru tahu kemarin kan, ternyata sudah dipanggil semua, kata Arianto Sutadi. Dia mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi, penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Meksi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. Nasib dua jenderal di kasus Vina Cirebon, ex-Kabareskrim yakin Rudiana korban. Dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, ada dua jenderal yang kini menjadi sorotan publik. Bahkan, nasib kedua jenderal itu bisa di ujung tanduk. Terlebih, saat ini tim khusus Mabes Polri telah bergerak mengusut kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Bukan hanya Ibtu Rudiana dan penyidik tahun 2016, dua jenderal bintang 1 itu juga nasibnya berada di ujung tanduk. Keduanya adalah mantan Kapolres Cirebon Kota, yakni Brigjen Indra Jafar dan Brigjen Adi Vivit. Kini Indra Jafar dan Adi Vivit sudah berpangkat Brigadir Jenderal alias Bintang 1. Dua nama Jenderal Bintang 1 ini disinggung oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Menurut Mardiman, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu tidak mungkin bisa mempengaruhi sang Kapolres. Dua Kapolres pada saat itu juga kan orang hebat, sama-sama sudah bintang 1 juga sekarang, Pak Indra Jafar sama Pak Ade Vivit, kata Mardiman Sane di Kompas TV, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Mardiman pun tak yakin jika seorang Rudiana bisa membuat skenario hingga mempengaruhi keduanya. Katakanlah Pak Rudiana mau menskenariokan, mengkriminalisasi, menurut saya sangat tidak masuk akal, di luar nalar. Sampai kemudian bisa mengatur polisi, mengatur jaksa, melakukan putusan, tandasnya. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Susno Duaji menilai, masih ada kemungkinan Ibtu Rudiana yang merekayasa kasus ini. Ditinjau dari segi pangkat memang tidak mungkin, tapi ada beberapa kemungkinan, nanti akan terjawab oleh pemeriksaan yang dilakukan oleh Mabes Polri baik oleh tim Sus maupun tim Bareskrim Polri, ungkap Susno Duaji. Namun, ia menduga bahwa Rudiana justru jadi korban rekayasa dari AEP. Sebab, pengamanan yang dilakukan Ibtu Rudiana di depan SMPN 11 Cirebon berdasarkan keterangan dari AEP. Saya yakin bukan Pak Rudiana, tapi Pak Rudiana justru korban terekayasa, kata Susno. Kemudian Susno Duaji pun menyesalkan dua Kapolres yang saat itu dinilai lalai. Menurutnya, dua mantan Kapolres itu kini pasti diperiksa oleh tim Sus bentukan Kapolri. Yang saya sesalkan,
Ada 2 Kapolres yang waktu itu di Polres Cirebon Kota yang sekarang sudah jadi jenderal, itu saya yakin diperiksa juga, kata dia. Kedua jenderal bintang 1 itu akan diperiksa mengapa kasus Vina Cirebon menjadi seperti ini. Apakah Kapolres tidak menghandle perkara ini? Tidak ada gelar, kok bisa, kata Susno Duaji lagi. Jika terbukti lalai, kata Susno, maka jangan sampai karir keduanya lolos hingga jadi Kapolri. Kalau betul dia lalai, tidak wajar dia menyandang pangkat jenderal. Jangan sampai dia lolos nanti bisa-bisa jadi Kapolri, pungkasnya. Kronologi Vina Cirebon terpental dari motor, Adi, menghantam trotoar. Muncul lagi seseorang yang mengaku melihat insiden pada malam kematian Vina Cirebon dan Eki, yang terjadi pada 8 tahun silam. Saksi mata tersebut bahkan melihat dari dekat ketika Vina Cirebon dan Eki terjatuh dari motor. Mendengar kesaksian sosok tersebut, dugaan jika kematian Vina Cirebon dan Eki karena kecelakaan dan bukan pembunuhan, semakin menguat. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Sosok saksi mata tersebut mendatangi politisi Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi pun terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Malam itu saya melihat ada kecelakaan sepeda motor, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana. Sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 sampai 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sosok Adi. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Waktu itu saya di Cirebon pada tahun 2016 menjadi musafir keliling Pulau Jawa. Ada tugas dari guru spiritual saya. Saya disuruh jalan kaki, tuturnya. Saya 2 tahun jadi musafir. Berangkat dari rumah di Kudus. Saya melakukan ziarah makam, paparnya. Pas di Cirebon itu ke makam Gunung Jati, Habib Pabuaran Cirebon, sampai ke Raja Galuh dan ke Pamijahan, sambung Adi. Saat itu saya lagi jalan kaki dari makam Habib Hashim Cirebon menuju ke Majalengka ke makam Raja Galuh di Sumedang. Terus melihat ada kecelakaan, tambahnya. Tak terima disiksa di kasus Vina Cirebon, Aldi Kalap, tantang Rudiana duel. Tak terima disiksa usai ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, 8 tahun silam, Aldi Kalap hingga tantang Ibtu Rudiana untuk duel. Aldi merasakan trauma berat lantaran habis disiksa ketika penangkapan atas kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Air mata Renaldi, 25, seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Aldi, sapaannya,
Tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Ardi. Dia, Aldi, benar-benar ngomong kemarin di mobil saya. Aldi udah kalap teringat kembali memori masa lalu, kata Ardi seperti dikutip dari YouTube @factualnews77 yang tayang pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Bahkan, dia ngomong, nyari kemana ya Pak? Saya mau cari ring, tinju, maksudnya cari ring apa? Saya mau cari ring. Saya mau fight dengan Pak Rudiana, kata Ardi menirukan percakapannya dengan Aldi saat itu. Dibantah Rudiana, Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana seperti dikutip dari Tribun News Bogor. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian Raskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke Raskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Sosok Aris Papua polisi bertato yang dituding siksa terpidana kasus Vina paling sadis. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun media sosialnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol miras usai vonis kasus Vina Cirebon. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi merupakan salah satu pemuda yang diamankan oleh Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Ada 8 orang yang saat itu diamankan, mereka adalah Saka Tatal, Eko, Hadi Saputra, Eka Sandi, Supriyanto, Jaya, Sudirman, dan Aldi. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang, kata Aldi di sidang PK Saka Tatal. Setibanya di Polres Cirebon Kota, kata Aldi, 8 pemuda itu langsung mendapat penyiksaan. Kami disiksa, diinjak, ditendang, bebernya. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari. Dia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan rambutnya dibakar. Kemudian anak buah Ibtu Rudiana juga sempat menyuruh Aldi dan para terpidana minum air kencing. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, jelas Aldi sambil menangis. 8 tahun berlalu, Aldi rupanya masih ingat nama-nama polisi yang menyiksa mereka. Aldi mengingat 2 anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis. Keduanya yaitu Gugun Gumilar dan Aris Papua. Aris Papua sama Gugun, itu yang paling kejam, kata Aldi. Cara sadis Gugun Gumilar siksa terpidana kasus Vina, kini dibela Ibtu Rudiana. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon.
Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang. Mereka naik mobil, kata Aldi saat di sidang PK Saka Tatal. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Sampai di gerbang Polres Cirebon Kota disuruh jalan bebek. Terus kami disiksa, diinjak, ditendang, kata Aldi. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, katanya. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya. Ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. 2 orang itu namanya Aris Papua sama Gugun. Itu yang paling kejam, kata Aldi. Gugun Gumilar berpangkat Bribka, sedangkan Ibtu Rudiana adalah komandannya. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian reskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke reskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Reza Indragiri temukan chat janggal di kasus Vina, handphone terpidana diduga dibajak. Pakar psikolog forensik, Reza Indragiri mengungkap kejanggalan bukti chat di handphone milik terpidana kasus Vina, Hadi Saputra. Reza menduga, bukti isi chat di ponsel Hadi telah direkayasa. Adapun chat di ponsel Hadi telah diekstraksi pihak kepolisian dan dijadikan bukti dalam dokumen kasus Vina. Isi halaman 65 yang menyebut bahwa seolah ada SMS antara Saka Tatal dengan Sudirman itu tidak didukung oleh bukti ekstraksi data dari handphone, ucap Reza, dalam tayangan official iNews, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Reza berpendapat, isi ponsel Hadi yang diekstraksi polisi hanya berisi percakapan sang terpidana dengan kekasihnya. Percakapan Hadi dan kekasihnya pun hanya membahas soal rencana pernikahan mereka. Yang ada dalam bukti ekstraksi data digital adalah komunikasi antara Hadi dengan pacarnya, yang sama sekali tidak bicara tentang pembunuhan atau rencana pembunuhan apapun, ujar Reza. Menurut Reza, tak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal dalam ponsel Hadi. Karena itu, Reza menduga bukti chat terpidana kasus Vina hanyalah hasil rekaan belaka. Berarti kuat dugaan saya, isi halaman 65 tentang konon SMS antara Sudirman dan Saka Tatal adalah informasi rekaan belaka, jelas Reza. Yang diperoleh barangkali dengan cara intimidasi, iming-imingkah, tipu muslihatkah itu. Intinya isi dokumen 65 mengandalkan keterangan. Ia menyayangkan, isi dokumen tersebut kemudian digunakan hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup terhadap para terpidana kasus Vina. Dalam dakwaannya, hakim bahkan menyebut para terpidana telah melakukan pembunuhan berencana.
Sayang beribu sayang. Isi halaman 65 tentang konon SMS tersebut dijadikan pertimbangan hakim untuk memutus benar adanya pembunuhan berencana, jelasnya. Padahal tidak ada bukti komunikasi elektroniknya. Karena itu saya katakan tidak semata-mata handphone Hadi dan pacarnya yang diekstrak Polda Jabar. Menurut Reza, seharusnya Polda Jawa Barat, Jabar, tidak hanya mengekstraksi ponsel Hadi sebagai bukti, melainkan ponsel milik seluruh terpidana dan korban dalam kasus Vina. Tapi seluruh gawai para tersangka, gawai kedua korban harus mendapat perlakuan yang sama sehingga kita peroleh informasi serinci-rincinya tentang siapa, dengan siapa, berkomunikasi dengan apa, pada jam, menit, detik keberapa, jelasnya. Ia meyakini, Polda Jabar harus membuka serinci-rincinya bukti komunikasi para terpidana dan korban kasus Vina. Dengan itu, ujar Reza, nasib para terpidana kasus Vina akan berbalik 180 derajat dan tidak terbukti bersalah. Nalar keilmuan saya membuat saya yakin untuk mengatakan kalau bukti komunikasi serinci-rincinya ditemukan lalu dibuka ke ruang hukum. Kesimpulan kita dari kasus Cirebon 2016 akan berubah dan nasib para terpidana akan berbalik arah dari terpidana seumur hidup menjadi manusia bebas merdeka, tandasnya. Sebagai informasi, ada 8 orang yang ditahan terkait kasus kematian Vina dan Eki. Dari 8 terpidana, 7 orang menjalani hukuman seumur hidup, sedangkan 1 orang lain divonis 8 tahun penjara karena saat itu masih di bawah umur. Sosok yang divonis 8 tahun penjara itu adalah Saka Tatal yang belum lama ini mengajukan sidang peninjauan kembali, PK. Selepas bebas, Saka mengajukan sidang PK di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon untuk membuktikan dirinya tak terlibat dalam kasus tersebut. Tim khusus Kapolri periksa seluruh penyidik, Ibtu Rudiana dijamin tak bisa berkelit. Seluruh penyidik yang pernah menangani kasus Vina Cirebon diperiksa tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Pemeriksaan penyidik ini digilir mulai dari penyidik di Cirebon pada 2016 silam hingga penyidik Polda Jabar yang menangkap Pegi lalu bebas karena menang pra-peradilan. Masih belum diketahui siapa anggota Polri yang dibidik tim ini, termasuk apa kesalahan mereka di kasus Vina Cirebon. Dipastikan Ibtu Rudiana pun turut diperiksa tim tersebut. Bahkan tak menutup kemungkinan bakal dilakukan konfrontir antar penyidik. Hal ini diungkap oleh penasihat Kapolri, Irjen Pol. Purn. Arianto Sutadi. Seluruh penyidik di Cirebon dan Polda Jabar diperiksa. Arianto Sutadi mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi, penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Saksi diperiksa ulang. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Meksi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu, Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dikonfrontir dengan penyidik lain. Arianto Sutadi pun memastikan bahwa tim khusus akan mempertemukan Ibtu Rudiana dengan penyidik tahun 2016. Di mana pernyataan Ibtu Rudiana akan dikonfrontir dengan para penyidik. Nanti pasti akan dikonfrontir antara Rudiana dengan penyidik, ungkap Arianto Sutadi. Penasihat Kapolri ngaku kecolongan,
kerja senyap Mabes Polri saat tangani kasus Vina. Pihak Mabes Polri rupanya diam-diam sudah bergerak melakukan penanganan kasus Vina Cirebon. Mabes Polri dikabarkan telah membentuk tim khusus yang bergerak bekerja secara senyap atau tanpa diketahui publik. Kerja senyap tim khusus Mabes Polri ini pun diperkirakan sudah berjalan beberapa lama. Bahkan penasihat ahli Kapolri Irjen Pol. Purn. Arianto Sutadi pun sampai kecolongan. Dikutip dari tayangan TV One, Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024, Arianto mengatakan bahwa dirinya sendiri baru mengetahui sehari yang lalu. Sementara pergerakan tim khusus ini sudah bergerak tanpa sepengetahuannya. Saya juga baru tahu kemarin kan, ternyata sudah dipanggil semua, kata Arianto Sutadi. Dia mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi, penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Meksi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. Nasib dua jenderal di kasus Vina Cirebon, ex-Kabareskrim yakin Rudiana korban. Dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, ada dua jenderal yang kini menjadi sorotan publik. Bahkan, nasib kedua jenderal itu bisa di ujung tanduk. Terlebih, saat ini tim khusus Mabes Polri telah bergerak mengusut kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Bukan hanya Ibtu Rudiana dan penyidik tahun 2016, dua jenderal bintang 1 itu juga nasibnya berada di ujung tanduk. Keduanya adalah mantan Kapolres Cirebon Kota, yakni Brigjen Indra Jafar dan Brigjen Adi Vivit. Kini Indra Jafar dan Adi Vivit sudah berpangkat Brigadir Jenderal alias Bintang 1. Dua nama Jenderal Bintang 1 ini disinggung oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Menurut Mardiman, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu tidak mungkin bisa mempengaruhi sang Kapolres. Dua Kapolres pada saat itu juga kan orang hebat, sama-sama sudah bintang 1 juga sekarang, Pak Indra Jafar sama Pak Ade Vivit, kata Mardiman Sane di Kompas TV, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Mardiman pun tak yakin jika seorang Rudiana bisa membuat skenario hingga mempengaruhi keduanya. Katakanlah Pak Rudiana mau menskenariokan, mengkriminalisasi, menurut saya sangat tidak masuk akal, di luar nalar. Sampai kemudian bisa mengatur polisi, mengatur jaksa, melakukan putusan, tandasnya. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Susno Duaji menilai, masih ada kemungkinan Ibtu Rudiana yang merekayasa kasus ini. Ditinjau dari segi pangkat memang tidak mungkin, tapi ada beberapa kemungkinan, nanti akan terjawab oleh pemeriksaan yang dilakukan oleh Mabes Polri baik oleh tim Sus maupun tim Bareskrim Polri, ungkap Susno Duaji. Namun,
ia menduga bahwa Rudiana justru jadi korban rekayasa dari AEP. Sebab, pengamanan yang dilakukan Ibtu Rudiana di depan SMPN 11 Cirebon berdasarkan keterangan dari AEP. Saya yakin bukan Pak Rudiana, tapi Pak Rudiana justru korban terekayasa, kata Susno. Kemudian Susno Duaji pun menyesalkan dua Kapolres yang saat itu dinilai lalai. Menurutnya, dua mantan Kapolres itu kini pasti diperiksa oleh tim sus bentukan Kapolri. Yang saya sesalkan, ada dua Kapolres yang waktu itu di Polres Cirebon Kota yang sekarang sudah jadi jenderal, itu saya yakin diperiksa juga, kata dia. Kedua jenderal bintang 1 itu akan diperiksa mengapa kasus Vina Cirebon menjadi seperti ini. Apakah Kapolres tidak menghandle perkara ini? Tidak ada gelar, kok bisa, kata Susno Duaji lagi. Jika terbukti lalai, kata Susno, maka jangan sampai karir keduanya lolos hingga jadi Kapolri. Kalau betul dia lalai, tidak wajar dia menyandang pangkat jenderal. Jangan sampai dia lolos nanti bisa-bisa jadi Kapolri, pungkasnya. Kronologi Vina Cirebon terpental dari motor, Adi, menghantam trotoar. Muncul lagi seseorang yang mengaku melihat insiden pada malam kematian Vina Cirebon dan Eki, yang terjadi pada 8 tahun silam. Saksi mata tersebut bahkan melihat dari dekat ketika Vina Cirebon dan Eki terjatuh dari motor. Mendengar kesaksian sosok tersebut, dugaan jika kematian Vina Cirebon dan Eki karena kecelakaan dan bukan pembunuhan, semakin menguat. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Sosok saksi mata tersebut mendatangi politisi Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi pun terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Malam itu saya melihat ada kecelakaan sepeda motor, ucapnya dilihat tribunnews.bogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 sampai 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sosok Adi. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Waktu itu saya di Cirebon pada tahun 2016 menjadi musafir keliling Pulau Jawa. Ada tugas dari guru spiritual saya. Saya disuruh jalan kaki, tuturnya. Saya 2 tahun jadi musafir. Berangkat dari rumah di Kudus. Saya melakukan ziarah makam, paparnya. Pas di Cirebon itu ke makam Gunung Jati, Habib Pabuaran Cirebon, sampai ke Raja Galuh dan ke Pamijahan, sambung Adi. Saat itu saya lagi jalan kaki dari makam Habib Hashim Cirebon menuju ke Majalengka ke makam Raja Galuh di Sumedang. Terus melihat ada kecelakaan, tambahnya. Tak terima disiksa di kasus Vina Cirebon, Aldi Kalap, tantang Rudiana duel. Tak terima disiksa usai ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, 8 tahun silam, Aldi Kalap hingga tantang Ibtu Rudiana untuk duel. Aldi merasakan trauma berat lantaran habis disiksa ketika penangkapan atas kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon,
Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Air mata Renaldi, 25, seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Ardi. Dia, Aldi, benar-benar ngomong kemarin di mobil saya. Aldi udah kalap teringat kembali memori masa lalu, kata Ardi seperti dikutip dari YouTube @factualnews77 yang tayang pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Bahkan, dia ngomong, nyari kemana ya Pak? Saya mau cari ring, tinju. Maksudnya cari ring apa? Saya mau cari ring, saya mau fight dengan Pak Rudiana, kata Ardi menirukan percakapannya dengan Aldi saat itu. Dibantah Rudiana, Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana seperti dikutip dari Tribun News Bogor. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian Raskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke Raskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Sosok Aris Papua polisi bertato yang dituding siksa terpidana kasus Vina paling sadis. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun media sosialnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol miras usai vonis kasus Vina Cirebon. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi merupakan salah satu pemuda yang diamankan oleh Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Ada 8 orang yang saat itu diamankan, mereka adalah Saka Tatal, Eko, Hadi Saputra, Eka Sandi, Supriyanto, Jaya, Sudirman, dan Aldi. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang, kata Aldi di sidang PK Saka Tatal. Setibanya di Polres Cirebon Kota, kata Aldi, 8 pemuda itu langsung mendapat penyiksaan. Kami disiksa, diinjak, ditendang, bebernya. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari. Dia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan rambutnya dibakar. Kemudian anak buah Ibtu Rudiana juga sempat menyuruh Aldi dan para terpidana minum air kencing. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, jelas Aldi sambil menangis. 8 tahun berlalu, Aldi rupanya masih ingat nama-nama polisi yang menyiksa mereka. Aldi mengingat 2 anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis. Keduanya yaitu Gugun Gumilar dan Aris Papua. Aris Papua sama Gugun, itu yang paling kejam, kata Aldi. Cara sadis Gugun Gumilar siksa terpidana kasus Vina, kini dibela Ibtu Rudiana. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon.
Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang. Mereka naik mobil, kata Aldi saat disidang PK Saka Tatal. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Sampai di gerbang Polres Cirebon Kota disuruh jalan bebek. Terus kami disiksa, diinjak, ditendang, kata Aldi. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, katanya. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya. Ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. 2 orang itu namanya Aris Papua sama Gugun. Itu yang paling kejam, kata Aldi. Gugun Gumilar berpangkat Bribka, sedangkan Ibtu Rudiana adalah komandannya. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian reskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke reskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Reza Indragiri temukan chat janggal di kasus Vina, handphone terpidana diduga dibajak. Pakar psikolog forensik, Reza Indragiri mengungkap kejanggalan bukti chat di handphone milik terpidana kasus Vina, Hadi Saputra. Reza menduga, bukti isi chat di ponsel Hadi telah direkayasa. Adapun chat di ponsel Hadi telah diekstraksi pihak kepolisian dan dijadikan bukti dalam dokumen kasus Vina. Isi halaman 65 yang menyebut bahwa seolah ada SMS antara Saka Tatal dengan Sudirman itu tidak didukung oleh bukti ekstraksi data dari handphone, ucap Reza, dalam tayangan official iNews, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Reza berpendapat, isi ponsel Hadi yang diekstraksi polisi hanya berisi percakapan sang terpidana dengan kekasihnya. Percakapan Hadi dan kekasihnya pun hanya membahas soal rencana pernikahan mereka. Yang ada dalam bukti ekstraksi data digital adalah komunikasi antara Hadi dengan pacarnya, yang sama sekali tidak bicara tentang pembunuhan atau rencana pembunuhan apapun, ujar Reza. Menurut Reza, tak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal dalam ponsel Hadi. Karena itu, Reza menduga bukti chat terpidana kasus Vina hanyalah hasil rekaan belaka. Berarti kuat dugaan saya, isi halaman 65 tentang konon SMS antara Sudirman dan Saka Tatal adalah informasi rekaan belaka, jelas Reza. Yang diperoleh barangkali dengan cara intimidasi, iming-imingkah,
tipu muslihatkah itu? Intinya isi dokumen 65 mengandalkan keterangan. Ia menyayangkan, isi dokumen tersebut kemudian digunakan hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup terhadap para terpidana kasus Vina. Dalam dakwaannya, hakim bahkan menyebut para terpidana telah melakukan pembunuhan berencana. Sayang beribu sayang, isi halaman 65 tentang konon SMS tersebut dijadikan pertimbangan hakim untuk memutus benar adanya pembunuhan berencana, jelasnya. Padahal tidak ada bukti komunikasi elektroniknya. Karena itu saya katakan tidak semata-mata handphone Hadi dan pacarnya yang diekstrak Polda Jabar. Menurut Reza, seharusnya Polda Jawa Barat, Jabar, tidak hanya mengekstraksi ponsel Hadi sebagai bukti, melainkan ponsel milik seluruh terpidana dan korban dalam kasus Vina. Tapi seluruh gawai para tersangka, gawai kedua korban harus mendapat perlakuan yang sama sehingga kita peroleh informasi serinci-rincinya tentang siapa, dengan siapa, berkomunikasi dengan apa, pada jam, menit, detik keberapa, jelasnya. Ia meyakini, Polda Jabar harus membuka serinci-rincinya bukti komunikasi para terpidana dan korban kasus Vina. Dengan itu, ujar Reza, nasib para terpidana kasus Vina akan berbalik 180 derajat dan tidak terbukti bersalah. Nalar keilmuan saya membuat saya yakin untuk mengatakan kalau bukti komunikasi serinci-rincinya ditemukan lalu dibuka ke ruang hukum. Kesimpulan kita dari kasus Cirebon 2016 akan berubah dan nasib para terpidana akan berbalik arah dari terpidana seumur hidup menjadi manusia bebas merdeka, tandasnya. Sebagai informasi, ada 8 orang yang ditahan terkait kasus kematian Vina dan Eki. Dari 8 terpidana, 7 orang menjalani hukuman seumur hidup, sedangkan 1 orang lain divonis 8 tahun penjara karena saat itu masih di bawah umur. Sosok yang divonis 8 tahun penjara itu adalah Saka Tatal yang belum lama ini mengajukan sidang peninjauan kembali, PK. Selepas bebas, Saka mengajukan sidang PK di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon untuk membuktikan dirinya tak terlibat dalam kasus tersebut. Tim khusus Kapolri periksa seluruh penyidik, Ibtu Rudiana dijamin tak bisa berkelit. Seluruh penyidik yang pernah menangani kasus Vina Cirebon diperiksa tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Pemeriksaan penyidik ini digilir mulai dari penyidik di Cirebon pada 2016 silam hingga penyidik Polda Jabar yang menangkap Pegi lalu bebas karena menang pra-peradilan. Masih belum diketahui siapa anggota Polri yang dibidik tim ini, termasuk apa kesalahan mereka di kasus Vina Cirebon. Dipastikan Ibtu Rudiana pun turut diperiksa tim tersebut. Bahkan tak menutup kemungkinan bakal dilakukan konfrontir antar penyidik. Hal ini diungkap oleh penasihat Kapolri, Irjen Pol. Purn. Arianto Sutadi. Seluruh penyidik di Cirebon dan Polda Jabar diperiksa. Arianto Sutadi mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi, penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Saksi diperiksa ulang, semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Meksi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram,
Kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dikonfrontir dengan penyidik lain. Arianto Sutadi pun memastikan bahwa tim khusus akan mempertemukan Ibtu Rudiana dengan penyidik tahun 2016. Di mana pernyataan Ibtu Rudiana akan dikonfrontir dengan para penyidik. Nanti pasti akan dikonfrontir antara Rudiana dengan penyidik, ungkap Arianto Sutadi. Penasihat Kapolri ngaku kecolongan, kerja senyap Mabes Polri saat tangani kasus Vina. Pihak Mabes Polri rupanya diam-diam sudah bergerak melakukan penanganan kasus Vina Cirebon. Mabes Polri dikabarkan telah membentuk tim khusus yang bergerak bekerja secara senyap atau tanpa diketahui publik. Kerja senyap tim khusus Mabes Polri ini pun diperkirakan sudah berjalan beberapa lama. Bahkan penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purn, Arianto Sutadi pun sampai kecolongan. Dikutip dari tayangan TV One, Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024, Arianto mengatakan bahwa dirinya sendiri baru mengetahui sehari yang lalu. Sementara pergerakan tim khusus ini sudah bergerak tanpa sepengetahuannya. Saya juga baru tahu kemarin kan, ternyata sudah dipanggil semua, kata Arianto Sutadi. Dia mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi, penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Meksi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. Nasib dua jenderal di kasus Vina Cirebon, ex-Kabareskrim yakin Rudiana korban. Dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, ada dua jenderal yang kini menjadi sorotan publik. Bahkan, nasib kedua jenderal itu bisa di ujung tanduk. Terlebih, saat ini tim khusus Mabes Polri telah bergerak mengusut kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Bukan hanya Ibtu Rudiana dan penyidik tahun 2016, dua jenderal bintang 1 itu juga nasibnya berada di ujung tanduk. Keduanya adalah mantan Kapolres Cirebon Kota, yakni Brigjen Indra Jafar dan Brigjen Adi Vivit. Kini Indra Jafar dan Adi Vivit sudah berpangkat Brigadir Jenderal alias Bintang 1. Dua nama Jenderal Bintang 1 ini disinggung oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Menurut Mardiman, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu tidak mungkin bisa mempengaruhi sang Kapolres. Dua Kapolres pada saat itu juga kan orang hebat, sama-sama sudah Bintang 1 juga sekarang, Pak Indra Jafar sama Pak Ade Vivit, kata Mardiman Sane di Kompas TV, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Mardiman pun tak yakin jika seorang Rudiana bisa membuat skenario hingga mempengaruhi keduanya. Katakanlah Pak Rudiana mau menskenariokan, mengkriminalisasi, menurut saya sangat tidak masuk akal, di luar nalar. Sampai kemudian bisa mengatur polisi,
mengatur jaksa, melakukan putusan, tandasnya. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Susno Duaji menilai, masih ada kemungkinan Ibtu Rudiana yang merekayasa kasus ini. Ditinjau dari segi pangkat memang tidak mungkin. Tapi ada beberapa kemungkinan, nanti akan terjawab oleh pemeriksaan yang dilakukan oleh Mabes Polri baik oleh tim Sus maupun tim Bareskrim Polri, ungkap Susno Duaji. Namun, ia menduga bahwa Rudiana justru jadi korban rekayasa dari AEP. Sebab, pengamanan yang dilakukan Ibtu Rudiana di depan SMPN 11 Cirebon berdasarkan keterangan dari AEP. Saya yakin bukan Pak Rudiana, tapi Pak Rudiana justru korban terekayasa, kata Susno. Kemudian Susno Duaji pun menyesalkan dua Kapolres yang saat itu dinilai lalai. Menurutnya, dua mantan Kapolres itu kini pasti diperiksa oleh tim Sus bentukan Kapolri. Yang saya sesalkan, ada dua Kapolres yang waktu itu di Polres Cirebon Kota yang sekarang sudah jadi jenderal, itu saya yakin diperiksa juga, kata dia. Kedua Jenderal Bintang 1 itu akan diperiksa mengapa kasus Vina Cirebon menjadi seperti ini. Apakah Kapolres tidak menghandle perkara ini? Tidak ada gelar, kok bisa, kata Susno Duaji lagi. Jika terbukti lalai, kata Susno, maka jangan sampai karir keduanya lolos hingga jadi Kapolri. Kalau betul dia lalai, tidak wajar dia menyandang pangkat jenderal. Jangan sampai dia lolos nanti bisa-bisa jadi Kapolri, pungkasnya. Kronologi Vina Cirebon terpental dari motor, Adi, menghantam trotoar. Muncul lagi seseorang yang mengaku melihat insiden pada malam kematian Vina Cirebon dan Eki, yang terjadi pada 8 tahun silam. Saksi mata tersebut bahkan melihat dari dekat ketika Vina Cirebon dan Eki terjatuh dari motor. Mendengar kesaksian sosok tersebut, dugaan jika kematian Vina Cirebon dan Eki karena kecelakaan dan bukan pembunuhan, semakin menguat. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Sosok saksi mata tersebut mendatangi politisi Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi pun terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Malam itu saya melihat ada kecelakaan sepeda motor, ucapnya dilihat tribunnews.bogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 sampai 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sosok Adi. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Waktu itu saya di Cirebon pada tahun 2016 menjadi musafir keliling Pulau Jawa. Ada tugas dari guru spiritual saya. Saya disuruh jalan kaki, tuturnya. Saya 2 tahun jadi musafir. Berangkat dari rumah di Kudus. Saya melakukan ziarah makam, paparnya. Pas di Cirebon itu ke makam Gunung Jati, Habib Pabuaran Cirebon, sampai ke Raja Galuh dan ke Pamijahan, sambung Adi. Saat itu saya lagi jalan kaki dari makam Habib Hashim Cirebon menuju ke Majalengka ke makam Raja Galuh di Sumedang. Terus melihat ada kecelakaan, tambahnya. Tak terima disiksa di kasus Vina Cirebon, Aldi Kalap, tantang Rudiana duel.
Tak terima disiksa usai ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, 8 tahun silam, Aldi kalap hingga tantang Ibtu Rudiana untuk duel. Aldi merasakan trauma berat lantaran abis disiksa ketika penangkapan atas kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Air mata Renaldi, 25, seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Ardi. Dia, Aldi, benar-benar ngomong kemarin di mobil saya. Aldi udah kalap teringat kembali memori masa lalu, kata Ardi seperti dikutip dari YouTube @factualnews77 yang tayang pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Bahkan, dia ngomong, nyari kemana ya Pak? Saya mau cari ring, tinju, maksudnya cari ring apa? Saya mau cari ring. Saya mau fight dengan Pak Rudiana, kata Ardi menirukan percakapannya dengan Aldi saat itu. Dibantah Rudiana, Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana seperti dikutip dari Tribun News Bogor. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian Raskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke Raskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Sosok Aris Papua polisi bertato yang dituding siksa terpidana kasus Vina paling sadis. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun media sosialnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol miras usai vonis kasus Vina Cirebon. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi merupakan salah satu pemuda yang diamankan oleh Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Ada 8 orang yang saat itu diamankan, mereka adalah Saka Tatal, Eko, Hadi Saputra, Eka Sandi, Supriyanto, Jaya, Sudirman, dan Aldi. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang, kata Aldi di sidang PK Saka Tatal. Setibanya di Polres Cirebon Kota, kata Aldi, 8 pemuda itu langsung mendapat penyiksaan. Kami disiksa, diinjak, ditendang, bebernya. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari. Dia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan rambutnya dibakar. Kemudian anak buah Ibtu Rudiana juga sempat menyuruh Aldi dan para terpidana minum air kencing. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, jelas Aldi sambil menangis. 8 tahun berlalu, Aldi rupanya masih ingat nama-nama polisi yang menyiksa mereka. Aldi mengingat 2 anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis.
Keduanya yaitu Gugun Gumilar dan Aris Papua. Aris Papua sama Gugun, itu yang paling kejam, kata Aldi. Cara sadis Gugun Gumilar siksa terpidana kasus Vina, kini dibela Ibtu Rudiana. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang. Mereka naik mobil, kata Aldi saat disidang PK Saka Tatal. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Sampai di gerbang Polres Cirebon Kota disuruh jalan bebek. Terus kami disiksa, diinjak, ditendang, kata Aldi. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, katanya. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya, ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. 2 orang itu namanya Aris Papua sama Gugun. Itu yang paling kejam, kata Aldi. Gugun Gumilar berpangkat Bribka, sedangkan Ibtu Rudiana adalah komandannya. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian reskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke reskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Reza Indragiri temukan chat janggal di kasus Vina, handphone terpidana diduga dibajak. Pakar psikolog forensik, Reza Indragiri mengungkap kejanggalan bukti chat di handphone milik terpidana kasus Vina, Hadi Saputra. Reza menduga, bukti isi chat di ponsel Hadi telah direkayasa. Adapun chat di ponsel Hadi telah diekstraksi pihak kepolisian dan dijadikan bukti dalam dokumen kasus Vina. Isi halaman 65 yang menyebut bahwa seolah ada SMS antara Saka Tatal dengan Sudirman itu tidak didukung oleh bukti ekstraksi data dari handphone, ucap Reza, dalam tayangan official iNews, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Reza berpendapat, isi ponsel Hadi yang diekstraksi polisi hanya berisi percakapan sang terpidana dengan kekasihnya. Percakapan Hadi dan kekasihnya pun hanya membahas soal rencana pernikahan mereka. Yang ada dalam bukti ekstraksi data digital adalah komunikasi antara Hadi dengan pacarnya,
yang sama sekali tidak bicara tentang pembunuhan atau rencana pembunuhan apapun, ujar Reza. Menurut Reza, tak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal dalam ponsel Hadi. Karena itu, Reza menduga bukti chat terpidana kasus Vina hanyalah hasil rekaan belaka. Berarti kuat dugaan saya, isi halaman 65 tentang konon SMS antara Sudirman dan Saka Tatal adalah informasi rekaan belaka, jelas Reza. Yang diperoleh barangkali dengan cara intimidasi, iming-imingkah, tipu muslihatkah itu. Intinya isi dokumen 65 mengandalkan keterangan. Ia menyayangkan, isi dokumen tersebut kemudian digunakan hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup terhadap para terpidana kasus Vina. Dalam dakwaannya, hakim bahkan menyebut para terpidana telah melakukan pembunuhan berencana. Sayang beribu sayang, isi halaman 65 tentang konon SMS tersebut dijadikan pertimbangan hakim untuk memutus benar adanya pembunuhan berencana, jelasnya. Padahal tidak ada bukti komunikasi elektroniknya. Karena itu saya katakan tidak semata-mata handphone Hadi dan pacarnya yang diekstrak Polda Jabar. Menurut Reza, seharusnya Polda Jawa Barat, Jabar, tidak hanya mengekstraksi ponsel Hadi sebagai bukti, melainkan ponsel milik seluruh terpidana dan korban dalam kasus Vina. Tapi seluruh gawai para tersangka, gawai kedua korban harus mendapat perlakuan yang sama sehingga kita peroleh informasi serinci-rincinya tentang siapa, dengan siapa, berkomunikasi dengan apa, pada jam, menit, detik keberapa, jelasnya. Ia meyakini, Polda Jabar harus membuka serinci-rincinya bukti komunikasi para terpidana dan korban kasus Vina. Dengan itu, ujar Reza, nasib para terpidana kasus Vina akan berbalik 180 derajat dan tidak terbukti bersalah. Nalar keilmuan saya membuat saya yakin untuk mengatakan kalau bukti komunikasi serinci-rincinya ditemukan lalu dibuka ke ruang hukum. Kesimpulan kita dari kasus Cirebon 2016 akan berubah dan nasib para terpidana akan berbalik arah dari terpidana seumur hidup menjadi manusia bebas merdeka, tandasnya. Sebagai informasi, ada 8 orang yang ditahan terkait kasus kematian Vina dan Eki. Dari 8 terpidana, 7 orang menjalani hukuman seumur hidup, sedangkan 1 orang lain divonis 8 tahun penjara karena saat itu masih di bawah umur. Sosok yang divonis 8 tahun penjara itu adalah Saka Tatal yang belum lama ini mengajukan sidang peninjauan kembali, PK. Selepas bebas, Saka mengajukan sidang PK di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon untuk membuktikan dirinya tak terlibat dalam kasus tersebut. Tim khusus Kapolri periksa seluruh penyidik, Ibtu Rudiana dijamin tak bisa berkelit. Seluruh penyidik yang pernah menangani kasus Vina Cirebon diperiksa tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Pemeriksaan penyidik ini digilir mulai dari penyidik di Cirebon pada 2016 silam hingga penyidik Polda Jabar yang menangkap Pegi lalu bebas karena menang pra-peradilan. Masih belum diketahui siapa anggota Polri yang dibidik tim ini, termasuk apa kesalahan mereka di kasus Vina Cirebon. Dipastikan Ibtu Rudiana pun turut diperiksa tim tersebut, bahkan tak menutup kemungkinan bakal dilakukan konfrontir antar penyidik. Hal ini diungkap oleh penasihat Kapolri, Irjen Pol. Purn. Arianto Sutadi. Seluruh penyidik di Cirebon dan Polda Jabar diperiksa. Arianto Sutadi mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi, penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Saksi diperiksa ulang. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Meksi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini.
Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dikonfrontir dengan penyidik lain. Arianto Sutadi pun memastikan bahwa tim khusus akan mempertemukan Ibtu Rudiana dengan penyidik tahun 2016. Di mana pernyataan Ibtu Rudiana akan dikonfrontir dengan para penyidik. Nanti pasti akan dikonfrontir antara Rudiana dengan penyidik, ungkap Arianto Sutadi. Penasihat Kapolri ngaku kecolongan, kerja senyap Mabes Polri saat tangani kasus Vina. Pihak Mabes Polri rupanya diam-diam sudah bergerak melakukan penanganan kasus Vina Cirebon. Mabes Polri dikabarkan telah membentuk tim khusus yang bergerak bekerja secara senyap atau tanpa diketahui publik. Kerja senyap tim khusus Mabes Polri ini pun diperkirakan sudah berjalan beberapa lama. Bahkan penasihat ahli Kapolri Irjen Pol. Purn. Arianto Sutadi pun sampai kecolongan. Dikutip dari tayangan TV One, Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024, Arianto mengatakan bahwa dirinya sendiri baru mengetahui sehari yang lalu. Sementara pergerakan tim khusus ini sudah bergerak tanpa sepengetahuannya. Saya juga baru tahu kemarin kan, ternyata sudah dipanggil semua, kata Arianto Sutadi. Dia mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi, penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Meksi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. Nasib dua jenderal di kasus Vina Cirebon, ex-Kabareskrim yakin Rudiana korban. Dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, ada dua jenderal yang kini menjadi sorotan publik. Bahkan, nasib kedua jenderal itu bisa di ujung tanduk. Terlebih, saat ini tim khusus Mabes Polri telah bergerak mengusut kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Bukan hanya Ibtu Rudiana dan penyidik tahun 2016, dua jenderal bintang 1 itu juga nasibnya berada di ujung tanduk. Keduanya adalah mantan Kapolres Cirebon Kota, yakni Brigjen Indra Jafar dan Brigjen Adi Vivit. Kini Indra Jafar dan Adi Vivit sudah berpangkat Brigadir Jenderal alias Bintang 1. Dua nama Jenderal Bintang 1 ini disinggung oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Menurut Mardiman, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu tidak mungkin bisa mempengaruhi sang Kapolres. Dua Kapolres pada saat itu juga kan orang hebat. Sama-sama sudah bintang 1 juga sekarang, Pak Indra Jafar sama Pak Ade Vivit, kata Mardiman Sane di Kompas TV, Selasa,
tanggal 6 Agustus tahun 2024. Mardiman pun tak yakin jika seorang Rudiana bisa membuat skenario hingga mempengaruhi keduanya. Katakanlah Pak Rudiana mau menskenariokan, mengkriminalisasi, menurut saya sangat tidak masuk akal, di luar nalar. Sampai kemudian bisa mengatur polisi, mengatur jaksa, melakukan putusan, tandasnya. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Susno Duaji menilai, masih ada kemungkinan Ibtu Rudiana yang merekayasa kasus ini. Ditinjau dari segi pangkat memang tidak mungkin. Tapi ada beberapa kemungkinan, nanti akan terjawab oleh pemeriksaan yang dilakukan oleh Mabes Polri baik oleh tim Sus maupun tim Bareskrim Polri, ungkap Susno Duaji. Namun, ia menduga bahwa Rudiana justru jadi korban rekayasa dari AEP. Sebab, pengamanan yang dilakukan Ibtu Rudiana di depan SMPN 11 Cirebon berdasarkan keterangan dari AEP. Saya yakin bukan Pak Rudiana, tapi Pak Rudiana justru korban terekayasa, kata Susno. Kemudian Susno Duaji pun menyesalkan dua Kapolres yang saat itu dinilai lalai. Menurutnya, dua mantan Kapolres itu kini pasti diperiksa oleh tim Sus bentukan Kapolri. Yang saya sesalkan, ada dua Kapolres yang waktu itu di Polres Cirebon Kota yang sekarang sudah jadi jenderal, itu saya yakin diperiksa juga, kata dia. Kedua Jenderal Bintang 1 itu akan diperiksa mengapa kasus Vina Cirebon menjadi seperti ini. Apakah Kapolres tidak menghandle perkara ini? Tidak ada gelar, kok bisa, kata Susno Duaji lagi. Jika terbukti lalai, kata Susno, maka jangan sampai karir keduanya lolos hingga jadi Kapolri. Kalau betul dia lalai, tidak wajar dia menyandang pangkat jenderal. Jangan sampai dia lolos nanti bisa-bisa jadi Kapolri, pungkasnya. Kronologi Vina Cirebon terpental dari motor, Adi, menghantam trotoar. Muncul lagi seseorang yang mengaku melihat insiden pada malam kematian Vina Cirebon dan Eki, yang terjadi pada 8 tahun silam. Saksi mata tersebut bahkan melihat dari dekat ketika Vina Cirebon dan Eki terjatuh dari motor. Mendengar kesaksian sosok tersebut, dugaan jika kematian Vina Cirebon dan Eki karena kecelakaan dan bukan pembunuhan, semakin menguat. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Sosok saksi mata tersebut mendatangi politisi Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi pun terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Malam itu saya melihat ada kecelakaan sepeda motor, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana. Sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 sampai 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sosok Adi. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Waktu itu saya di Cirebon pada tahun 2016 menjadi musafir keliling Pulau Jawa. Ada tugas dari guru spiritual saya. Saya disuruh jalan kaki, tuturnya. Saya 2 tahun jadi musafir. Berangkat dari rumah di Kudus. Saya melakukan ziarah makam, paparnya. Pas di Cirebon itu ke makam Gunung Jati, Habib Pabuaran Cirebon, sampai ke Raja Galuh dan ke Pamijahan, sambung Adi.
Saat itu saya lagi jalan kaki dari makam Habib Hashim Cirebon menuju ke Majalengka ke makam Raja Galuh di Sumedang. Terus melihat ada kecelakaan, tambahnya. Tak terima disiksa di kasus Vina Cirebon, Aldi Kalap, tantang Rudiana duel. Tak terima disiksa usai ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, 8 tahun silam, Aldi Kalap hingga tantang Ibtu Rudiana untuk duel. Aldi merasakan trauma berat lantaran habis disiksa ketika penangkapan atas kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Air mata Renaldi, 25, seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Ardi. Dia, Aldi, benar-benar ngomong kemarin di mobil saya. Aldi udah Kalap teringat kembali memori masa lalu, kata Ardi seperti dikutip dari YouTube @factualnews77 yang tayang pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Bahkan, dia ngomong, nyari kemana ya Pak? Saya mau cari ring, tinju, maksudnya cari ring apa? Saya mau cari ring, saya mau fight dengan Pak Rudiana, kata Ardi menirukan percakapannya dengan Aldi saat itu. Dibantah Rudiana. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana seperti dikutip dari Tribun News Bogor. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian Raskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke Raskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Sosok Aris Papua polisi bertato yang dituding siksa terpidana kasus Vina paling sadis. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun media sosialnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol miras usai vonis kasus Vina Cirebon. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi merupakan salah satu pemuda yang diamankan oleh Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Ada 8 orang yang saat itu diamankan, mereka adalah Saka Tatal, Eko, Hadi Saputra, Eka Sandi, Supriyanto, Jaya, Sudirman, dan Aldi. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang, kata Aldi di sidang PK Saka Tatal. Setibanya di Polres Cirebon Kota, kata Aldi, 8 pemuda itu langsung mendapat penyiksaan. Kami disiksa, diinjak, ditendang, bebernya. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari. Dia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan rambutnya dibakar. Kemudian anak buah Ibtu Rudiana juga sempat menyuruh Aldi dan para terpidana minum air kencing. Minum air kencing semua,
1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, jelas Aldi sambil menangis. 8 tahun berlalu, Aldi rupanya masih ingat nama-nama polisi yang menyiksa mereka. Aldi mengingat 2 anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis. Keduanya yaitu Gugun Gumilar dan Aris Papua. Aris Papua sama Gugun, itu yang paling kejam, kata Aldi. Cara sadis Gugun Gumilar siksa terpidana kasus Vina, kini dibela Ibtu Rudiana. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin, yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang. Mereka naik mobil, kata Aldi saat disidang PK Saka Tatal. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Sampai di gerbang Polres Cirebon Kota disuruh jalan bebek. Terus kami disiksa, diinjak, ditendang, kata Aldi. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, katanya. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya. Ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. 2 orang itu namanya Aris Papua sama Gugun. Itu yang paling kejam, kata Aldi. Gugun Gumilar berpangkat Bribka, sedangkan Ibtu Rudiana adalah komandannya. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian reskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke reskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Reza Indragiri temukan chat janggal di kasus Vina, handphone terpidana diduga dibajak. Pakar psikolog forensik, Reza Indragiri mengungkap kejanggalan bukti chat di handphone milik terpidana kasus Vina, Hadi Saputra. Reza menduga, bukti isi chat di ponsel Hadi telah direkayasa. Adapun chat di ponsel Hadi telah diekstraksi pihak kepolisian dan dijadikan bukti dalam dokumen kasus Vina. Isi halaman 65 yang menyebut bahwa seolah ada SMS antara Saka Tatal dengan Sudirman itu tidak didukung oleh bukti ekstraksi data dari handphone, ucap Reza, dalam tayangan ofisial iNews, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Reza berpendapat,
Isi ponsel Hadi yang diekstraksi polisi hanya berisi percakapan sang terpidana dengan kekasihnya. Percakapan Hadi dan kekasihnya pun hanya membahas soal rencana pernikahan mereka. Yang ada dalam bukti ekstraksi data digital adalah komunikasi antara Hadi dengan pacarnya, yang sama sekali tidak bicara tentang pembunuhan atau rencana pembunuhan apapun, ujar Reza. Menurut Reza, tak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal dalam ponsel Hadi. Karena itu, Reza menduga bukti chat terpidana kasus Vina hanyalah hasil rekaan belaka. Berarti kuat dugaan saya, isi halaman 65 tentang konon SMS antara Sudirman dan Saka Tatal adalah informasi rekaan belaka, jelas Reza. Yang diperoleh barangkali dengan cara intimidasi, iming-imingkah, tipu muslihatkah itu. Intinya isi dokumen 65 mengandalkan keterangan. Ia menyayangkan, isi dokumen tersebut kemudian digunakan hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup terhadap para terpidana kasus Vina. Dalam dakwaannya, hakim bahkan menyebut para terpidana telah melakukan pembunuhan berencana. Sayang beribu sayang, isi halaman 65 tentang konon SMS tersebut dijadikan pertimbangan hakim untuk memutus benar adanya pembunuhan berencana, jelasnya. Padahal tidak ada bukti komunikasi elektroniknya. Karena itu saya katakan tidak semata-mata handphone Hadi dan pacarnya yang diekstrak Polda Jabar. Menurut Reza, seharusnya Polda Jawa Barat, Jabar, tidak hanya mengekstraksi ponsel Hadi sebagai bukti. Melainkan, ponsel milik seluruh terpidana dan korban dalam kasus Vina. Tapi seluruh gawai para tersangka, gawai kedua korban harus mendapat perlakuan yang sama sehingga kita peroleh informasi serinci-rincinya tentang siapa, dengan siapa, berkomunikasi dengan apa, pada jam, menit, detik keberapa, jelasnya. Ia meyakini, Polda Jabar harus membuka serinci-rincinya bukti komunikasi para terpidana dan korban kasus Vina. Dengan itu, ujar Reza, nasib para terpidana kasus Vina akan berbalik 180 derajat dan tidak terbukti bersalah. Nalar keilmuan saya membuat saya yakin untuk mengatakan kalau bukti komunikasi serinci-rincinya ditemukan lalu dibuka ke ruang hukum. Kesimpulan kita dari kasus Cirebon 2016 akan berubah dan nasib para terpidana akan berbalik arah dari terpidana seumur hidup menjadi manusia bebas merdeka, tandasnya. Sebagai informasi, ada 8 orang yang ditahan terkait kasus kematian Vina dan Eki. Dari 8 terpidana, 7 orang menjalani hukuman seumur hidup, sedangkan 1 orang lain divonis 8 tahun penjara karena saat itu masih di bawah umur. Sosok yang divonis 8 tahun penjara itu adalah Saka Tatal yang belum lama ini mengajukan sidang peninjauan kembali, PK. Selepas bebas, Saka mengajukan sidang PK di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon untuk membuktikan dirinya tak terlibat dalam kasus tersebut. Tim khusus Kapolri periksa seluruh penyidik, Ibtu Rudiana dijamin tak bisa berkelit. Seluruh penyidik yang pernah menangani kasus Vina Cirebon diperiksa tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Pemeriksaan penyidik ini digilir mulai dari penyidik di Cirebon pada 2016 silam hingga penyidik Polda Jabar yang menangkap Pegi lalu bebas karena menang pra-peradilan. Masih belum diketahui siapa anggota Polri yang dibidik tim ini, termasuk apa kesalahan mereka di kasus Vina Cirebon. Dipastikan Ibtu Rudiana pun turut diperiksa tim tersebut. Bahkan tak menutup kemungkinan bakal dilakukan konfrontir antar penyidik. Hal ini diungkap oleh penasihat Kapolri, Irjen Pol. Purn. Arianto Sutadi. Seluruh penyidik di Cirebon dan Polda Jabar diperiksa. Arianto Sutadi mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi, penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Saksi diperiksa ulang, semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu.
Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Maxi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dikonfrontir dengan penyidik lain. Arianto Sutadi pun memastikan bahwa tim khusus akan mempertemukan Ibtu Rudiana dengan penyidik tahun 2016. Di mana pernyataan Ibtu Rudiana akan dikonfrontir dengan para penyidik. Nanti pasti akan dikonfrontir antara Rudiana dengan penyidik, ungkap Arianto Sutadi. Penasihat Kapolri ngaku kecolongan, kerja senyap Mabes Polri saat tangani kasus Vina. Pihak Mabes Polri rupanya diam-diam sudah bergerak melakukan penanganan kasus Vina Cirebon. Mabes Polri dikabarkan telah membentuk tim khusus yang bergerak bekerja secara senyap atau tanpa diketahui publik. Kerja senyap tim khusus Mabes Polri ini pun diperkirakan sudah berjalan beberapa lama. Bahkan penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purn, Arianto Sutadi pun sampai kecolongan. Dikutip dari tayangan TV One, Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024, Arianto mengatakan bahwa dirinya sendiri baru mengetahui sehari yang lalu. Sementara pergerakan tim khusus ini sudah bergerak tanpa sepengetahuannya. Saya juga baru tahu kemarin kan, ternyata sudah dipanggil semua, kata Arianto Sutadi. Dia mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi, penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Maxi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. Nasib dua jenderal di kasus Vina Cirebon, ex-Kabareskrim yakin Rudiana korban. Dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, ada dua jenderal yang kini menjadi sorotan publik. Bahkan, nasib kedua jenderal itu bisa di ujung tanduk. Terlebih, saat ini tim khusus Mabes Polri telah bergerak mengusut kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Bukan hanya Ibtu Rudiana dan penyidik tahun 2016, dua jenderal bintang 1 itu juga nasibnya berada di ujung tanduk. Keduanya adalah mantan Kapolres Cirebon Kota, yakni Brigjen Indra Jafar dan Brigjen Adi Vivit. Kini Indra Jafar dan Adi Vivit sudah berpangkat Brigadir Jenderal alias Bintang 1. Dua nama Jenderal Bintang 1 ini disinggung oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Menurut Mardiman,
seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu tidak mungkin bisa mempengaruhi sang Kapolres. Dua Kapolres pada saat itu juga kan orang hebat, sama-sama sudah bintang 1 juga sekarang, Pak Indra Jafar sama Pak Ade Vivit, kata Mardiman Sanei di Kompas TV, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Mardiman pun tak yakin jika seorang Rudiana bisa membuat skenario hingga mempengaruhi keduanya. Katakanlah Pak Rudiana mau menskenariokan, mengkriminalisasi, menurut saya sangat tidak masuk akal, di luar nalar. Sampai kemudian bisa mengatur polisi, mengatur jaksa, melakukan putusan, tandasnya. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Susno Duaji menilai, masih ada kemungkinan Ibtu Rudiana yang merekayasa kasus ini. Ditinjau dari segi pangkat memang tidak mungkin, tapi ada beberapa kemungkinan, nanti akan terjawab oleh pemeriksaan yang dilakukan oleh Mabes Polri baik oleh tim Sus maupun tim Bareskrim Polri, ungkap Susno Duaji. Namun, ia menduga bahwa Rudiana justru jadi korban rekayasa dari AEP. Sebab, pengamanan yang dilakukan Ibtu Rudiana di depan SMPN 11 Cirebon berdasarkan keterangan dari AEP. Saya yakin bukan Pak Rudiana, tapi Pak Rudiana justru korban terekayasa, kata Susno. Kemudian Susno Duaji pun menyesalkan dua Kapolres yang saat itu dinilai lalai. Menurutnya, dua mantan Kapolres itu kini pasti diperiksa oleh tim Sus bentukan Kapolri. Yang saya sesalkan, ada dua Kapolres yang waktu itu di Polres Cirebon Kota yang sekarang sudah jadi jenderal, itu saya yakin diperiksa juga, kata dia. Kedua jenderal bintang 1 itu akan diperiksa mengapa kasus Vina Cirebon menjadi seperti ini. Apakah Kapolres tidak menghandle perkara ini? Tidak ada gelar, kok bisa, kata Susno Duaji lagi. Jika terbukti lalai, kata Susno, maka jangan sampai karir keduanya lolos hingga jadi Kapolri. Kalau betul dia lalai, tidak wajar dia menyandang pangkat jenderal. Jangan sampai dia lolos nanti bisa-bisa jadi Kapolri, pungkasnya. Kronologi Vina Cirebon terpental dari motor, Adi, menghantam trotoar. Muncul lagi seseorang yang mengaku melihat insiden pada malam kematian Vina Cirebon dan Eki, yang terjadi pada 8 tahun silam. Saksi mata tersebut bahkan melihat dari dekat ketika Vina Cirebon dan Eki terjatuh dari motor. Mendengar kesaksian sosok tersebut, dugaan jika kematian Vina Cirebon dan Eki karena kecelakaan dan bukan pembunuhan, semakin menguat. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Sosok saksi mata tersebut mendatangi politisi Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi pun terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Malam itu saya melihat ada kecelakaan sepeda motor, ucapnya dilihat tribunnews.bogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 sampai 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sosok Adi. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Waktu itu saya di Cirebon pada tahun 2016 menjadi musafir keliling Pulau Jawa. Ada tugas dari guru spiritual saya. Saya disuruh jalan kaki, tuturnya.
Saya 2 tahun jadi musafir. Berangkat dari rumah di Kudus. Saya melakukan ziarah makam, paparnya. Pas di Cirebon itu ke makam Gunung Jati, Habib Pabuaran Cirebon, sampai ke Raja Galuh dan ke Pamijahan, sambung Adi. Saat itu saya lagi jalan kaki dari makam Habib Hashim Cirebon menuju ke Majalengka ke makam Raja Galuh di Sumedang. Terus melihat ada kecelakaan, tambahnya. Tak terima disiksa di kasus Vina Cirebon, Aldi Kalap, tantang Rudiana duel. Tak terima disiksa usai ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, 8 tahun silam, Aldi Kalap hingga tantang Ibtu Rudiana untuk duel. Aldi merasakan trauma berat lantaran habis disiksa ketika penangkapan atas kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Air mata Renaldi, 25, seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Ardi. Dia, Aldi, benar-benar ngomong kemarin di mobil saya. Aldi udah Kalap teringat kembali memori masa lalu, kata Ardi seperti dikutip dari YouTube @factualnews77 yang tayang pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Bahkan, dia ngomong, nyari kemana ya Pak? Saya mau cari ring, tinju, maksudnya cari ring apa? Saya mau cari ring, saya mau fight dengan Pak Rudiana, kata Ardi menirukan percakapannya dengan Aldi saat itu. Dibantah Rudiana. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana seperti dikutip dari Tribun News Bogor. Tidak disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian Raskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke Raskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Sosok Aris Papua polisi bertato yang dituding siksa terpidana kasus Vina paling sadis. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun media sosialnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol miras usai vonis kasus Vina Cirebon. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi merupakan salah satu pemuda yang diamankan oleh Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Ada 8 orang yang saat itu diamankan, mereka adalah Saka Tatal, Eko, Hadi Saputra, Eka Sandi, Supriyanto, Jaya, Sudirman, dan Aldi. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang, kata Aldi di sidang PK Saka Tatal. Setibanya di Polres Cirebon Kota, kata Aldi, 8 pemuda itu langsung mendapat penyiksaan. Kami disiksa, diinjak, ditendang, bebernya.
Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari. Dia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan rambutnya dibakar. Kemudian anak buah Ibtu Rudiana juga sempat menyuruh Aldi dan para terpidana minum air kencing. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, jelas Aldi sambil menangis. 8 tahun berlalu, Aldi rupanya masih ingat nama-nama polisi yang menyiksa mereka. Aldi mengingat 2 anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis. Keduanya yaitu Gugun Gumilar dan Aris Papua. Aris Papua sama Gugun, itu yang paling kejam, kata Aldi. Cara sadis Gugun Gumilar siksa terpidana kasus Vina, kini dibela Ibtu Rudiana. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin. Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang. Mereka naik mobil, kata Aldi saat disidang PK Saka Tatal. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Sampai di gerbang Polres Cirebon Kota disuruh jalan bebek. Terus kami disiksa, diinjak, ditendang, kata Aldi. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, katanya. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya. Ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. 2 orang itu namanya Aris Papua sama Gugun. Itu yang paling kejam, kata Aldi. Gugun Gumilar berpangkat Bribka, sedangkan Ibtu Rudiana adalah komandannya. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian reskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke reskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Reza Indragiri temukan chat janggal di kasus Vina, handphone terpidana diduga dibajak. Pakar psikolog forensik, Reza Indragiri mengungkap kejanggalan bukti chat di handphone milik terpidana kasus Vina, Hadi Saputra. Reza menduga, bukti isi chat di ponsel Hadi telah direkayasa. Adapun chat di ponsel Hadi telah diekstraksi pihak kepolisian dan dijadikan bukti dalam dokumen kasus Vina.
Isi halaman 65 yang menyebut bahwa seolah ada SMS antara Saka Tatal dengan Sudirman itu tidak didukung oleh bukti ekstraksi data dari handphone, ucap Reza, dalam tayangan official iNews, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Reza berpendapat, isi ponsel Hadi yang diekstraksi polisi hanya berisi percakapan sang terpidana dengan kekasihnya. Percakapan Hadi dan kekasihnya pun hanya membahas soal rencana pernikahan mereka. Yang ada dalam bukti ekstraksi data digital adalah komunikasi antara Hadi dengan pacarnya, yang sama sekali tidak bicara tentang pembunuhan atau rencana pembunuhan apapun, ujar Reza. Menurut Reza, tak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal dalam ponsel Hadi. Karena itu, Reza menduga bukti chat terpidana kasus Vina hanyalah hasil rekaan belaka. Berarti kuat dugaan saya, isi halaman 65 tentang konon SMS antara Sudirman dan Saka Tatal adalah informasi rekaan belaka, jelas Reza. Yang diperoleh barangkali dengan cara intimidasi, iming-imingkah, tipu muslihatkah itu. Intinya isi dokumen 65 mengandalkan keterangan. Ia menyayangkan, isi dokumen tersebut kemudian digunakan hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup terhadap para terpidana kasus Vina. Dalam dakwaannya, hakim bahkan menyebut para terpidana telah melakukan pembunuhan berencana. Sayang beribu sayang, isi halaman 65 tentang konon SMS tersebut dijadikan pertimbangan hakim untuk memutus benar adanya pembunuhan berencana, jelasnya. Padahal tidak ada bukti komunikasi elektroniknya. Karena itu saya katakan tidak semata-mata handphone Hadi dan pacarnya yang diekstrak Polda Jabar. Menurut Reza, seharusnya Polda Jawa Barat, Jabar, tidak hanya mengekstraksi ponsel Hadi sebagai bukti, melainkan ponsel milik seluruh terpidana dan korban dalam kasus Vina. Tapi seluruh gawai para tersangka, gawai kedua korban harus mendapat perlakuan yang sama sehingga kita peroleh informasi serinci-rincinya tentang siapa, dengan siapa, berkomunikasi dengan apa, pada jam, menit, detik keberapa, jelasnya. Ia meyakini, Polda Jabar harus membuka serinci-rincinya bukti komunikasi para terpidana dan korban kasus Vina. Dengan itu, ujar Reza, nasib para terpidana kasus Vina akan berbalik 180 derajat dan tidak terbukti bersalah. Nalar keilmuan saya membuat saya yakin untuk mengatakan kalau bukti komunikasi serinci-rincinya ditemukan lalu dibuka ke ruang hukum. Kesimpulan kita dari kasus Cirebon 2016 akan berubah dan nasib para terpidana akan berbalik arah dari terpidana seumur hidup menjadi manusia bebas merdeka, tandasnya. Sebagai informasi, ada 8 orang yang ditahan terkait kasus kematian Vina dan Eki. Dari 8 terpidana, 7 orang menjalani hukuman seumur hidup, sedangkan 1 orang lain divonis 8 tahun penjara karena saat itu masih di bawah umur. Sosok yang divonis 8 tahun penjara itu adalah Saka Tatal yang belum lama ini mengajukan sidang peninjauan kembali, PK. Selepas bebas, Saka mengajukan sidang PK di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon untuk membuktikan dirinya tak terlibat dalam kasus tersebut. Tim khusus Kapolri periksa seluruh penyidik, Ibtu Rudiana dijamin tak bisa berkelit. Seluruh penyidik yang pernah menangani kasus Vina Cirebon diperiksa tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Pemeriksaan penyidik ini digilir mulai dari penyidik di Cirebon pada 2016 silam hingga penyidik Polda Jabar yang menangkap Pegi lalu bebas karena menang pra-peradilan. Masih belum diketahui siapa anggota Polri yang dibidik tim ini, termasuk apa kesalahan mereka di kasus Vina Cirebon. Dipastikan Ibtu Rudiana pun turut diperiksa tim tersebut. Bahkan tak menutup kemungkinan bakal dilakukan konfrontir antar penyidik. Hal ini diungkap oleh penasihat Kapolri, Irjen Pol. Purn. Arianto Sutadi. Seluruh penyidik di Cirebon dan Polda Jabar diperiksa. Arianto Sutadi mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi, penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Saksi diperiksa ulang, semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang.
Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Maxi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dikonfrontir dengan penyidik lain. Arianto Sutadi pun memastikan bahwa tim khusus akan mempertemukan Ibtu Rudiana dengan penyidik tahun 2016. Di mana pernyataan Ibtu Rudiana akan dikonfrontir dengan para penyidik. Nanti pasti akan dikonfrontir antara Rudiana dengan penyidik, ungkap Arianto Sutadi. Penasihat Kapolri ngaku kecolongan, kerja senyap Mabes Polri saat tangani kasus Vina. Pihak Mabes Polri rupanya diam-diam sudah bergerak melakukan penanganan kasus Vina Cirebon. Mabes Polri dikabarkan telah membentuk tim khusus yang bergerak bekerja secara senyap atau tanpa diketahui publik. Kerja senyap tim khusus Mabes Polri ini pun diperkirakan sudah berjalan beberapa lama. Bahkan penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purn Arianto Sutadi pun sampai kecolongan. Dikutip dari tayangan TV One, Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024, Arianto mengatakan bahwa dirinya sendiri baru mengetahui sehari yang lalu. Sementara pergerakan tim khusus ini sudah bergerak tanpa sepengetahuannya. Saya juga baru tahu kemarin kan, ternyata sudah dipanggil semua, kata Arianto Sutadi. Dia mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa. Termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi, penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Maxi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. Nasib dua jenderal di kasus Vina Cirebon, ex-Kabareskrim yakin Rudiana korban. Dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, ada dua jenderal yang kini menjadi sorotan publik. Bahkan, nasib kedua jenderal itu bisa di ujung tanduk. Terlebih, saat ini tim khusus Mabes Polri telah bergerak mengusut kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Bukan hanya Ibtu Rudiana dan penyidik tahun 2016, dua jenderal bintang 1 itu juga nasibnya berada di ujung tanduk. Keduanya adalah mantan Kapolres Cirebon Kota,
yakni Brigjen Indra Jafar dan Brigjen Adi Vivit. Kini Indra Jafar dan Adi Vivit sudah berpangkat Brigadir Jenderal alias Bintang 1. Dua nama Jenderal Bintang 1 ini disinggung oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Menurut Mardiman, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu tidak mungkin bisa mempengaruhi sang Kapolres. Dua Kapolres pada saat itu juga kan orang hebat, sama-sama sudah Bintang 1 juga sekarang, Pak Indra Jafar sama Pak Ade Vivit, kata Mardiman Sane di Kompas TV, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Mardiman pun tak yakin jika seorang Rudiana bisa membuat skenario hingga mempengaruhi keduanya. Katakanlah Pak Rudiana mau menskenariokan, mengkriminalisasi, menurut saya sangat tidak masuk akal, di luar nalar. Sampai kemudian bisa mengatur polisi, mengatur jaksa, melakukan putusan, tandasnya. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Susno Duaji menilai, masih ada kemungkinan Ibtu Rudiana yang merekayasa kasus ini. Ditinjau dari segi pangkat memang tidak mungkin, tapi ada beberapa kemungkinan, nanti akan terjawab oleh pemeriksaan yang dilakukan oleh Mabes Polri baik oleh tim Sus maupun tim Bareskrim Polri, ungkap Susno Duaji. Namun, ia menduga bahwa Rudiana justru jadi korban rekayasa dari AEP. Sebab, pengamanan yang dilakukan Ibtu Rudiana di depan SMPN 11 Cirebon berdasarkan keterangan dari AEP. Saya yakin bukan Pak Rudiana, tapi Pak Rudiana justru korban terekayasa, kata Susno. Kemudian Susno Duaji pun menyesalkan dua Kapolres yang saat itu dinilai lalai. Menurutnya, dua mantan Kapolres itu kini pasti diperiksa oleh tim Sus bentukan Kapolri. Yang saya sesalkan, ada dua Kapolres yang waktu itu di Polres Cirebon Kota yang sekarang sudah jadi jenderal, itu saya yakin diperiksa juga, kata dia. Kedua Jenderal Bintang 1 itu akan diperiksa mengapa kasus Vina Cirebon menjadi seperti ini. Apakah Kapolres tidak menghandle perkara ini? Tidak ada gelar, kok bisa, kata Susno Duaji lagi. Jika terbukti lalai, kata Susno, maka jangan sampai karir keduanya lolos hingga jadi Kapolri. Kalau betul dia lalai, tidak wajar dia menyandang pangkat jenderal. Jangan sampai dia lolos nanti bisa-bisa jadi Kapolri, pungkasnya. Kronologi Vina Cirebon terpental dari motor, Adi, menghantam trotoar. Muncul lagi seseorang yang mengaku melihat insiden pada malam kematian Vina Cirebon dan Eki, yang terjadi pada 8 tahun silam. Saksi mata tersebut bahkan melihat dari dekat ketika Vina Cirebon dan Eki terjatuh dari motor. Mendengar kesaksian sosok tersebut, dugaan jika kematian Vina Cirebon dan Eki karena kecelakaan dan bukan pembunuhan, semakin menguat. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Sosok saksi mata tersebut mendatangi politisi Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi pun terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Malam itu saya melihat ada kecelakaan sepeda motor, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 sampai 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sosok Adi. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir.
Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Waktu itu saya di Cirebon pada tahun 2016 menjadi musafir keliling Pulau Jawa. Ada tugas dari guru spiritual saya. Saya disuruh jalan kaki, tuturnya. Saya 2 tahun jadi musafir. Berangkat dari rumah di Kudus. Saya melakukan ziarah makam, paparnya. Pas di Cirebon itu ke makam Gunung Jati, Habib Pabuaran Cirebon, sampai ke Raja Galuh dan ke Pamijahan, sambung Adi. Saat itu saya lagi jalan kaki dari makam Habib Hashim Cirebon menuju ke Majalengka ke makam Raja Galuh di Sumedang. Terus melihat ada kecelakaan, tambahnya. Tak terima disiksa di kasus Vina Cirebon, Aldi Kalap, tantang Rudiana duel. Tak terima disiksa usai ditangkap dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, 8 tahun silam, Aldi Kalap hingga tantang Ibtu Rudiana untuk duel. Aldi merasakan trauma berat lantaran habis disiksa ketika penangkapan atas kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Air mata Renaldi, 25, seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Ardi. Dia, Aldi, benar-benar ngomong kemarin di mobil saya. Aldi udah Kalap teringat kembali memori masa lalu, kata Ardi seperti dikutip dari YouTube @factualnews77 yang tayang pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Bahkan, dia ngomong, nyari kemana ya Pak? Saya mau cari ring, tinju, maksudnya cari ring apa? Saya mau cari ring, saya mau fight dengan Pak Rudiana, kata Ardi menirukan percakapannya dengan Aldi saat itu. Dibantah Rudiana, Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana seperti dikutip dari Tribun News Bogor. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian Raskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke Raskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Sosok Aris Papua polisi bertato yang dituding siksa terpidana kasus Vina paling sadis. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun media sosialnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol miras usai vonis kasus Vina Cirebon. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi merupakan salah satu pemuda yang diamankan oleh Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Ada 8 orang yang saat itu diamankan, mereka adalah Saka Tatal, Eko, Hadi Saputra, Eka Sandi, Supriyanto, Jaya, Sudirman, dan Aldi.
Yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang, kata Aldi di sidang PK Saka Tatal. Setibanya di Polres Cirebon Kota, kata Aldi, 8 pemuda itu langsung mendapat penyiksaan. Kami disiksa, diinjak, ditendang, bebernya. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari. Dia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan rambutnya dibakar. Kemudian anak buah Ibtu Rudiana juga sempat menyuruh Aldi dan para terpidana minum air kencing. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, jelas Aldi sambil menangis. 8 tahun berlalu, Aldi rupanya masih ingat nama-nama polisi yang menyiksa mereka. Aldi mengingat 2 anak buah Ibtu Rudiana yang paling sadis. Keduanya yaitu Gugun Gumilar dan Aris Papua. Aris Papua sama Gugun, itu yang paling kejam, kata Aldi. Cara sadis Gugun Gumilar siksa terpidana kasus Vina, kini dibela Ibtu Rudiana. Gugun Gumilar melakukan penyiksaan sadis terhadap 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Dari sejumlah polisi, Gugun Gumilar disebut-sebut sebagai yang paling sadis menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Walau bertindak sadis terhadap manusia, namun Gugun Gumilar tetap dibela oleh komandannya. Komandan Gugun Gumilar bahkan menyebut penyiksaan tersebut sebagai cara khusus agar pelaku mengakui perbuatannya. Penyiksaan oleh polisi diungkap Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Aldi bercerita ia ikut ditangkap Ibtu Rudiana bersama Saka Tatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Hadi pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Hari itu, Ibtu Rudiana bersama 3 anak buahnya, Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto dan Brigadir Andi Safrudin, yang nangkap Pak Rudiana sama temannya, 3 orang. Mereka naik mobil, kata Aldi saat disidang PK Saka Tatal. Penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon ini menurut Aldi, sudah dimulai sejak mereka sampai di Polres Cirebon Kota. Aldi, Saka Tatal juga terpidana kasus Vina yang lain langsung disuruh jalan jongkok. Sampai di gerbang Polres Cirebon Kota disuruh jalan bebek. Terus kami disiksa, diinjak, ditendang, kata Aldi. Bahkan Aldi mengaku rambutnya sampai dibakar polisi. Penganiayaan bahkan terus berlanjut sampai malam. Bahkan saat di lorong menuju sel, Aldi dipukul menggunakan gembok. Kesadisan anak buah Ibtu Rudiana ini sampai menyuruh terpidana kasus Vina Cirebon minum air kencing sendiri. Minum air kencing semua, 1 gelas. Saya 1 gelas, Saka 1 gelas, katanya. Aldi ingat betul dari sejumlah polisi yang menyiksanya. Ada 2 anak buah Ibtu Rudiana yang bertindak paling sadis. Mereka menurut Aldi adalah Gugun Gumilar dan Aris Papua. 2 orang itu namanya Aris Papua sama Gugun. Itu yang paling kejam, kata Aldi. Gugun Gumilar berpangkat Bribka, sedangkan Ibtu Rudiana adalah komandannya. Ibtu Rudiana membantah telah melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana malah mengaku bahwa pihaknya memiliki cara khusus sampai akhirnya terpidana mengakui perbuatannya di kasus Vina Cirebon. Tentunya ada upaya kami, kata Ibtu Rudiana. Tidak, disiksa, tambahnya. Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya sama sekali tidak melakukan penyiksaan sampai kemudian diserahkan bagian reskrim. Perlu diingat kembali, pada kejadian kasus Vina Cirebon Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Saat menyerahkan ke reskrim posisi masih utuh, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengatakan ucapannya terbukti lewat foto dokumentasi saat menyerahkan terpidana kasus Vina Cirebon. Kami foto ada dokumentasinya, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tetap berkukuh bahwa pihaknya sama sekali tidak menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Posisi masih utuh, mukanya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, kata Ibtu Rudiana. Reza Indragiri temukan chat janggal di kasus Vina, handphone terpidana diduga dibajak. Pakar psikolog forensik,
Reza Indragiri mengungkap kejanggalan bukti chat di handphone milik terpidana kasus Vina, Hadi Saputra. Reza menduga, bukti isi chat di ponsel Hadi telah direkayasa. Adapun chat di ponsel Hadi telah diekstraksi pihak kepolisian dan dijadikan bukti dalam dokumen kasus Vina. Isi halaman 65 yang menyebut bahwa seolah ada SMS antara Saka Tatal dengan Sudirman itu tidak didukung oleh bukti ekstraksi data dari handphone, ucap Reza, dalam tayangan official iNews, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Reza berpendapat, isi ponsel Hadi yang diekstraksi polisi hanya berisi percakapan sang terpidana dengan kekasihnya. Percakapan Hadi dan kekasihnya pun hanya membahas soal rencana pernikahan mereka. Yang ada dalam bukti ekstraksi data digital adalah komunikasi antara Hadi dengan pacarnya, yang sama sekali tidak bicara tentang pembunuhan atau rencana pembunuhan apapun, ujar Reza. Menurut Reza, tak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal dalam ponsel Hadi. Karena itu, Reza menduga bukti chat terpidana kasus Vina hanyalah hasil rekaan belaka. Berarti kuat dugaan saya, isi halaman 65 tentang konon SMS antara Sudirman dan Saka Tatal adalah informasi rekaan belaka, jelas Reza. Yang diperoleh barangkali dengan cara intimidasi, iming-imingkah, tipu muslihatkah itu. Intinya isi dokumen 65 mengandalkan keterangan. Ia menyayangkan, isi dokumen tersebut kemudian digunakan hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup terhadap para terpidana kasus Vina. Dalam dakwaannya, hakim bahkan menyebut para terpidana telah melakukan pembunuhan berencana. Sayang beribu sayang, isi halaman 65 tentang konon SMS tersebut dijadikan pertimbangan hakim untuk memutus benar adanya pembunuhan berencana, jelasnya. Padahal tidak ada bukti komunikasi elektroniknya. Karena itu saya katakan tidak semata-mata handphone Hadi dan pacarnya yang diekstrak Polda Jabar. Menurut Reza, seharusnya Polda Jawa Barat, Jabar, tidak hanya mengekstraksi ponsel Hadi sebagai bukti, melainkan ponsel milik seluruh terpidana dan korban dalam kasus Vina. Tapi seluruh gawai para tersangka, gawai kedua korban harus mendapat perlakuan yang sama sehingga kita peroleh informasi serinci-rincinya tentang siapa, dengan siapa, berkomunikasi dengan apa, pada jam, menit, detik keberapa, jelasnya. Ia meyakini, Polda Jabar harus membuka serinci-rincinya bukti komunikasi para terpidana dan korban kasus Vina. Dengan itu, ujar Reza, nasib para terpidana kasus Vina akan berbalik 180 derajat dan tidak terbukti bersalah. Nalar keilmuan saya membuat saya yakin untuk mengatakan kalau bukti komunikasi serinci-rincinya ditemukan lalu dibuka ke ruang hukum. Kesimpulan kita dari kasus Cirebon 2016 akan berubah dan nasib para terpidana akan berbalik arah dari terpidana seumur hidup menjadi manusia bebas merdeka, tandasnya. Sebagai informasi, ada 8 orang yang ditahan terkait kasus kematian Vina dan Eki. Dari 8 terpidana, 7 orang menjalani hukuman seumur hidup, sedangkan 1 orang lain divonis 8 tahun penjara karena saat itu masih di bawah umur. Sosok yang divonis 8 tahun penjara itu adalah Saka Tatal yang belum lama ini mengajukan sidang peninjauan kembali, PK. Selepas bebas, Saka mengajukan sidang PK di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon untuk membuktikan dirinya tak terlibat dalam kasus tersebut. Tim khusus Kapolri periksa seluruh penyidik, Ibtu Rudiana dijamin tak bisa berkelit. Seluruh penyidik yang pernah menangani kasus Vina Cirebon diperiksa tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Pemeriksaan penyidik ini digilir mulai dari penyidik di Cirebon pada 2016 silam hingga penyidik Polda Jabar yang menangkap Pegi lalu bebas karena menang pra-peradilan. Masih belum diketahui siapa anggota Polri yang dibidik tim ini, termasuk apa kesalahan mereka di kasus Vina Cirebon. Dipastikan Ibtu Rudiana pun turut diperiksa tim tersebut. Bahkan tak menutup kemungkinan bakal dilakukan konfrontir antar penyidik. Hal ini diungkap oleh penasihat Kapolri, Irjen Pol. Purn. Arianto Sutadi. Seluruh penyidik di Cirebon dan Polda Jabar diperiksa. Arianto Sutadi mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi, penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia.
Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Saksi diperiksa ulang. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Meksi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana dikonfrontir dengan penyidik lain. Arianto Sutadi pun memastikan bahwa tim khusus akan mempertemukan Ibtu Rudiana dengan penyidik tahun 2016. Di mana pernyataan Ibtu Rudiana akan dikonfrontir dengan para penyidik. Nanti pasti akan dikonfrontir antara Rudiana dengan penyidik, ungkap Arianto Sutadi. Penasihat Kapolri ngaku kecolongan, kerja senyap Mabes Polri saat tangani kasus Vina. Pihak Mabes Polri rupanya diam-diam sudah bergerak melakukan penanganan kasus Vina Cirebon. Mabes Polri dikabarkan telah membentuk tim khusus yang bergerak bekerja secara senyap atau tanpa diketahui publik. Kerja senyap tim khusus Mabes Polri ini pun diperkirakan sudah berjalan beberapa lama. Bahkan penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purn Arianto Sutadi pun sampai kecolongan. Dikutip dari tayangan TV One, Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024, Arianto mengatakan bahwa dirinya sendiri baru mengetahui sehari yang lalu. Sementara pergerakan tim khusus ini sudah bergerak tanpa sepengetahuannya. Saya juga baru tahu kemarin kan, ternyata sudah dipanggil semua, kata Arianto Sutadi. Dia mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi, penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Meksi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang. Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon. Nasib dua jenderal di kasus Vina Cirebon, ex-Kabareskrim yakin Rudiana korban. Dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, ada dua jenderal yang kini menjadi sorotan publik. Bahkan, nasib kedua jenderal itu bisa di ujung tanduk.